Nelayan kerahkan lebih 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran pagar laut sepanjang 30 km di Tangerang, Banten, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Para nelayan rela rugi tidak mendapatkan pendapatan demi membantu TNI AL dan KKP membongkar pagar laut tersebut. Sebelum turun ke laut, puluhan lebih nelayan tampak berkumpul di pos TNI Angkatan Laut, Posal, di Desa Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Para nelayan yang tinggal di kawasan Desa Tanjung Pasir ini akan membantu TNI Angkatan Laut, AL, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan membongkar pagar di pesisir Laut Tangerang, Banten, pada Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Satu di antara sejumlah nelayan, Uri, 40, mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran ini. Meski demikian, katanya, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran. Kita tidak bisa memastikan berapa banyak ya. Yang pasti hampir seluruh nelayan dan instansi Desa Tanjung Pasir ikut membantu. Total kita mengerahkan 200-300 kapal, kata Uri, saat ditemui di pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Rabu pagi. Uri menyebut, para nelayan sangat berterima kasih dengan dilaksanakannya pembongkaran pagar di laut ini. Hal itu dikarenakan eksistensi pagar di laut tersebut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil tangkapan laut menurun. Saya ke laut yang biasanya konsumsi Rp100.000, sekarang Rp300.000. Dapat ikannya cuma Rp50.000. Biasanya kita melebihi target Rp50 per ribu, jelasnya. Oleh karena dampak yang begitu terasa bagi para nelayan, Uri mengatakan, para nelayan Desa Tanjung Pasir libur melaut pada Selasa ini. Keputusan tidak melaut itu, menurutnya, membuat para nelayan merugi. Kita nggak melaut hari ini. Kita rugi, jujur aja. Tapi lebih baik rugi sehari untuk bantu perjuangan kita ini, tegas Uri. Pantauan tribunnews.com di pantai Tanjung Pasir sekira pukul 9.24 waktu Indonesia Barat. Selain para nelayan, ada ratusan personel dari TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polair, Bakamla, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, KPLP, dan Pemprov Banten yang tengah melakukan persiapan sebelum melaksanakan proses pembongkaran pagar di laut. Berdasarkan keterangan tertulis Dirjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rabu terdapat total 2.623 personel gabungan dan 281 armada yang dikerahkan dalam pembongkaran pada Rabu ini. Sebelumnya, pembongkaran pagar laut yang dilakukan TNI Angkatan Laut, AL, di kawasan pesisir Tangerang, Banten, ditunda pada Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025. Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengatakan, alasan penundaan tersebut dikarenakan pihaknya bersama sejumlah pihak terkait kemaritiman akan lebih dulu melakukan evaluasi penggunaan alat yang digunakan dalam pembongkaran pagar laut tersebut. Akan dilakukan pembongkaran, namun dievaluasi dulu kira-kira alat apa yang sebaiknya digunakan, yang lebih praktis, mengingat perairannya cukup dangkal, kata Muhammad Ali, saat dihubungi, Minggu. Ali belum menyampaikan lebih lanjut kapan pembongkaran pagar di laut ini akan dilanjutkan. Kita tunggu hasil rapat dengan semua stakeholder kemaritiman, ungkapnya. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025, belum ada aktivitas pembongkaran pagar di laut di kawasan pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Adapun kondisi cuaca di lokasi, sekira pukul 13:07 waktu Indonesia Barat, tergolong cukup cerah, namun angin yang berhembus begitu kencang. Hal tersebut membuat ombak di pantai Tanjung Pasir tinggi. Sebelumnya, dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL dan Lantamal 3 Jakarta Brigadir Jenderal Mar. Heri Indarto, TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran pagar misterius di Laut Kabupaten Tangerang,
Banten, Sabtu, tanggal 18 Januari tahun 2025. Pagi ini kami bersinergi bersama warga sekitar akan melaksanakan pembongkaran pagar laut yang selama ini mungkin sudah viral, kata Heri di Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih. Nanti mungkin bisa bertambah, karena menunggu masyarakat maupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan, imbuhnya. Heri menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden RI melalui Kepala Staf TNI AL untuk membuka akses terutamanya bagi para nelayan yang akan melaut, ujarnya. Kalau berkaitan dengan ada nama-nama perusahaan yang kemudian terlibat dan juga ternyata ada hak guna bangunan yang terdapat di laut ini, informasi yang bisa dibagikan seperti apa, Pak Menteri? Nah, informasinya sudah saya bagikan semua. Iya, silakan. Tinggal diambil aja yang sudah saya sampaikan. Ya. Nggak mengulang-ulang. Baik, artinya ini sudah sepengetahuan Kementerian ATR BPN kah dengan adanya data-data itu yang masuk memang sudah sejak tahun 2024, Pak Menteri? Loh, maksudmu apa? Kan saya sudah sampaikan apa adanya. Sertifikat itu dibuat dari tahun 2021, Baik. 22 dan 23. Ya kan? Kita acuannya pada undang-undang. Kalau dia itu terbitnya terjadi cacat prosedur maupun cacat material, selama terbitnya itu belum usia 5 tahun, kami bisa batalkan tanpa proses dan perintah pengadilan. Masih belum jelas. Tapi kan yang dipermasalahkan ini kan baru ramainya saat ini seolah-olah pemerintah tidak tahu bahwa ada pagar laut tersebut yang sudah menjadi polemik dan juga ada bagian-bagian tersebut yang ternyata memiliki hak guna. Gini. Namanya orang melanggar itu bisa terjadi di mana-mana. Saya sebagai menteri juga baru tahu kejadian ini setelah kami cek. Karena yang namanya sertifikat di Indonesia ini jumlahnya ada 120 juta bidang. Bagaimana mungkin kita bisa ngecek satu persatu 120 juta? Karena itu saya menyatakan terima kasih kepada masyarakat yang ngasih tahu. Jadi pihak yang kemudian mengeluarkan sertifikat itu sejak tahun 2021, apakah itu nanti juga akan jadi... Kan sudah saya sampaikan, Mbak. Masih belum dengar tadi penjelasan saya. Ya, itu dari tahun 2021 artinya juga akan diusut ke sana. Semua akan kita panggil, akan kita yang masih menjabat, yang masih kewenangan kami sudah kita panggil. Kan sudah jelaskan. Nelayan kerahkan lebih 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran pagar laut sepanjang 30 km di Tangerang, Banten, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Para nelayan rela rugi tidak mendapatkan pendapatan demi membantu TNI AL dan KKP membongkar pagar laut tersebut. Sebelum turun ke laut, puluhan lebih nelayan tampak berkumpul di pos TNI Angkatan Laut, Posal, di Desa Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Para nelayan yang tinggal di kawasan Desa Tanjung Pasir ini akan membantu TNI Angkatan Laut, AL, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan membongkar pagar di pesisir Laut Tangerang, Banten, pada Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Satu di antara sejumlah nelayan, Uri, 40, mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran ini. Meski demikian, katanya, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran. Kita tidak bisa memastikan berapa banyak ya. Yang pasti hampir seluruh nelayan dan instansi Desa Tanjung Pasir ikut membantu. Total kita mengerahkan 200-300 kapal, kata Uri, saat ditemui di pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Rabu pagi. Uri menyebut, para nelayan sangat berterima kasih dengan dilaksanakannya pembongkaran pagar di laut ini. Hal itu dikarenakan eksistensi pagar di laut tersebut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil tangkapan laut menurun.
Saya ke laut yang biasanya konsumsi Rp100.000, sekarang Rp300.000. Dapat ikannya cuma Rp50.000. Biasanya kita melebihi target Rp50 per ribu, jelasnya. Oleh karena dampak yang begitu terasa bagi para nelayan, Uri mengatakan, para nelayan Desa Tanjung Pasir libur melaut pada Selasa ini. Keputusan tidak melaut itu, menurutnya, membuat para nelayan merugi. Kita nggak melaut hari ini. Kita rugi, jujur aja. Tapi lebih baik rugi sehari untuk bantu perjuangan kita ini, tegas Uri. Pantauan tribunnews.com di Pantai Tanjung Pasir sekira pukul 9.24 waktu Indonesia Barat. Selain para nelayan, ada ratusan personel dari TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polair, Bakamla, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, KPLP, dan Pemprov Banten yang tengah melakukan persiapan sebelum melaksanakan proses pembongkaran pagar di laut. Berdasarkan keterangan tertulis Dirjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rabu terdapat total 2.623 personel gabungan dan 281 armada yang dikerahkan dalam pembongkaran pada Rabu ini. Sebelumnya, pembongkaran pagar laut yang dilakukan TNI Angkatan Laut, AL, di kawasan pesisir Tangerang, Banten, ditunda pada Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025. Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengatakan, alasan penundaan tersebut dikarenakan pihaknya bersama sejumlah pihak terkait kemaritiman akan lebih dulu melakukan evaluasi penggunaan alat yang digunakan dalam pembongkaran pagar laut tersebut. Akan dilakukan pembongkaran, namun dievaluasi dulu kira-kira alat apa yang sebaiknya digunakan, yang lebih praktis, mengingat perairannya cukup dangkal, kata Muhammad Ali saat dihubungi Minggu. Ali belum menyampaikan lebih lanjut kapan pembongkaran pagar di laut ini akan dilanjutkan. Kita tunggu hasil rapat dengan semua stakeholder kemaritiman, ungkapnya. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025, belum ada aktivitas pembongkaran pagar di laut di kawasan Pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Adapun kondisi cuaca di lokasi, sekira pukul 13.07 waktu Indonesia Barat, tergolong cukup cerah, namun angin yang berhembus begitu kencang. Hal tersebut membuat ombak di Pantai Tanjung Pasir tinggi. Sebelumnya, dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL dan Lantamal 3 Jakarta Brigadir Jenderal Mar. Heri Indarto, TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran pagar misterius di Laut Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu, tanggal 18 Januari tahun 2025. Pagi ini kami bersinergi bersama warga sekitar akan melaksanakan pembongkaran pagar laut yang selama ini mungkin sudah viral, kata Heri di Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih. Nanti mungkin bisa bertambah, karena menunggu masyarakat maupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan, imbuhnya. Heri menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden RI melalui Kepala Staf TNI AL untuk membuka akses terutamanya bagi para nelayan yang akan melaut, ujarnya. Kalau berkaitan dengan ada nama-nama perusahaan yang kemudian terlibat dan juga ternyata ada hak guna bangunan yang terdapat di laut ini, informasi yang bisa dibagikan seperti apa, Pak Menteri? Informasinya sudah saya bagikan semua. Iya, silakan. Tinggal diambil aja yang sudah saya sampaikan. Ya. Saya nggak mengulang-ulang. Baik, artinya ini sudah sepengetahuan Kementerian ATR BPN kah dengan adanya data-data itu yang masuk memang sudah sejak tahun 2024, Pak Menteri? Loh, maksudmu apa? Kan saya sudah sampaikan apa adanya. Sertifikat itu dibuat dari tahun 2021. Baik.
22 dan 23. Ya kan? Kita acuannya pada undang-undang. Kalau dia itu terbitnya dan terjadi cacat prosedur maupun cacat material, selama terbitnya itu belum usia 5 tahun, kami bisa batalkan tanpa proses dan perintah pengadilan. Masih belum jelas. Tapi kan yang dipersoalkan ini kan baru ramainya saat ini seolah-olah pemerintah tidak tahu bahwa ada pagar laut tersebut yang kemudian menjadi polemik dan juga ada bagian-bagian tersebut yang ternyata memiliki hak guna. Gini. Namanya orang melanggar itu bisa terjadi di mana-mana. Saya sebagai menteri juga baru tahu kejadian ini setelah kami cek. Karena yang namanya sertifikat di Indonesia ini jumlahnya ada 120 juta bidang. Bagaimana mungkin kita bisa ngecek satu persatu 120 juta? Karena itu saya menyatakan terima kasih kepada masyarakat yang ngasih tahu. Jadi pihak yang kemudian mengeluarkan sertifikat itu sejak tahun 2021, apakah itu nanti juga akan jadi... Kan sudah saya sampaikan, Mbak. Masih belum dengar tadi penjelasan saya. Ya, itu dari tahun 2021 artinya juga akan diusut ke sana. Semua akan kita panggil, akan kita yang masih menjabat, yang masih kewenangan kami sudah kita panggil. Kan sudah jelaskan. Nelayan kerahkan lebih 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran pagar laut sepanjang 30 km di Tangerang, Banten, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Para nelayan rela rugi tidak mendapatkan pendapatan demi membantu TNI AL dan KKP membongkar pagar laut tersebut. Sebelum turun ke laut, puluhan lebih nelayan tampak berkumpul di pos TNI Angkatan Laut, Posal, di Desa Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Para nelayan yang tinggal di kawasan Desa Tanjung Pasir ini akan membantu TNI Angkatan Laut, AL, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan membongkar pagar di pesisir Laut Tangerang, Banten, pada Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Satu di antara sejumlah nelayan, Uri, 40, mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran ini. Meski demikian, katanya, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran. Kita tidak bisa memastikan berapa banyak ya. Yang pasti hampir seluruh nelayan dan instansi Desa Tanjung Pasir ikut membantu. Total kita mengerahkan 200-300 kapal, kata Uri, saat ditemui di pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Rabu pagi. Uri menyebut, para nelayan sangat berterima kasih dengan dilaksanakannya pembongkaran pagar di laut ini. Hal itu dikarenakan eksistensi pagar di laut tersebut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil tangkapan laut menurun. Saya ke laut yang biasanya konsumsi Rp100.000, sekarang Rp300.000. Dapat ikannya cuma Rp50.000. Biasanya kita melebihi target Rp50 per ribu, jelasnya. Oleh karena dampak yang begitu terasa bagi para nelayan, Uri mengatakan, para nelayan Desa Tanjung Pasir libur melaut pada Selasa ini. Keputusan tidak melaut itu, menurutnya, membuat para nelayan merugi. Kita enggak melaut hari ini. Kita rugi, jujur aja. Tapi lebih baik rugi sehari untuk bantu perjuangan kita ini, tegas Uri. Pantauan tribunnews.com di pantai Tanjung Pasir sekira pukul 9.24 waktu Indonesia Barat. Selain para nelayan, ada ratusan personel dari TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polair, Bakamla, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, KPLP, dan Pemprov Banten yang tengah melakukan persiapan sebelum melaksanakan proses pembongkaran pagar di laut. Berdasarkan keterangan tertulis Dirjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rabu terdapat total 2.623 personel gabungan dan 281 armada yang dikerahkan dalam pembongkaran pada Rabu ini. Sebelumnya, pembongkaran pagar laut yang dilakukan TNI Angkatan Laut, AL, di kawasan pesisir Tangerang, Banten, ditunda pada Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025. Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengatakan,
Alasan penundaan tersebut dikarenakan pihaknya bersama sejumlah pihak terkait kemaritiman akan lebih dulu melakukan evaluasi penggunaan alat yang digunakan dalam pembongkaran pagar laut tersebut. Akan dilakukan pembongkaran, namun dievaluasi dulu kira-kira alat apa yang sebaiknya digunakan, yang lebih praktis, mengingat perairannya cukup dangkal, kata Muhammad Ali saat dihubungi Minggu. Ali belum menyampaikan lebih lanjut kapan pembongkaran pagar di laut ini akan dilanjutkan. Kita tunggu hasil rapat dengan semua stakeholder kemaritiman, ungkapnya. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025, belum ada aktivitas pembongkaran pagar di laut di kawasan pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Adapun kondisi cuaca di lokasi, sekira pukul 13:07 waktu Indonesia Barat, tergolong cukup cerah, namun angin yang berhembus begitu kencang. Hal tersebut membuat ombak di pantai Tanjung Pasir tinggi. Sebelumnya, dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL dan Lantamal 3 Jakarta Brigadir Jenderal Mar. Heri Indarto, TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran pagar misterius di Laut Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu, tanggal 18 Januari tahun 2025. Pagi ini kami bersinergi bersama warga sekitar akan melaksanakan pembongkaran pagar laut yang selama ini mungkin sudah viral, kata Heri di Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih. Nanti mungkin bisa bertambah, karena menunggu masyarakat maupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan, imbuhnya. Heri menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden RI melalui Kepala Staf TNI AL untuk membuka akses terutamanya bagi para nelayan yang akan melaut, ujarnya. Kalau berkaitan dengan ada nama-nama perusahaan yang kemudian terlibat dan juga ternyata ada hak guna bangunan yang terdapat di laut ini, informasi yang bisa dibagikan seperti apa, Pak Menteri? Informasinya sudah saya bagikan semua. Iya, silakan. Tinggal diambil aja yang sudah saya sampaikan. Ya. Saya nggak mau ngulang-ngulang. Baik, artinya ini sudah sepengetahuan Kementerian ATR BPN kah dengan adanya data-data itu yang masuk memang sudah sejak tahun 2024, Pak Menteri? Loh, maksudmu apa? Kan saya sudah sampaikan apa adanya. Sertifikat itu dibuat dari tahun 2021, 22 dan 23. Ya kan? Kita acuannya pada undang-undang. Kalau dia itu terbitnya dan terjadi cacat prosedur maupun cacat material, selama terbitnya itu belum usia 5 tahun, kami bisa batalkan tanpa proses dan perintah pengadilan. Masih belum jelas. Tapi kan yang dipermasalahkan ini kan baru ramainya saat ini seolah-olah pemerintah tidak tahu bahwa ada pagar laut tersebut yang sudah menjadi polemik dan juga ada bagian-bagian tersebut yang ternyata memiliki hak guna. Gini. Namanya orang melanggar itu bisa terjadi di mana-mana. Saya sebagai menteri juga baru tahu kejadian ini setelah kami cek. Karena yang namanya sertifikat di Indonesia ini jumlahnya ada 120 juta bidang. Bagaimana mungkin kita bisa ngecek satu persatu 120 juta? Karena itu saya menyatakan terima kasih kepada masyarakat yang ngasih tahu. Jadi pihak yang kemudian mengeluarkan sertifikat itu sejak tahun 2021, apakah itu nanti juga akan jadi... Kan sudah saya sampaikan, Mbak. Masih belum dengar tadi penjelasan saya. Ya, itu dari tahun 2021 artinya juga akan diusut ke sana. Semua akan kita panggil, akan kita yang masih menjabat, yang masih kewenangan kami sudah kita panggil. Kan sudah jelaskan semua. Nelayan kerahkan lebih 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran pagar laut sepanjang 30 km di Tangerang, Banten, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Para nelayan rela rugi tidak mendapatkan pendapatan demi membantu TNI AL dan KKP membongkar pagar laut tersebut. Sebelum turun ke laut,
Puluhan lebih nelayan tampak berkumpul di pos TNI Angkatan Laut, Posal, di Desa Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Para nelayan yang tinggal di kawasan Desa Tanjung Pasir ini akan membantu TNI Angkatan Laut, AL, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan membongkar pagar di pesisir Laut Tangerang, Banten, pada Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Satu di antara sejumlah nelayan, Uri, 40, mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran ini. Meski demikian, katanya, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran. Kita tidak bisa memastikan berapa banyak ya. Yang pasti hampir seluruh nelayan dan instansi Desa Tanjung Pasir ikut membantu. Total kita mengerahkan 200-300 kapal, kata Uri, saat ditemui di pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Rabu pagi. Uri menyebut, para nelayan sangat berterima kasih dengan dilaksanakannya pembongkaran pagar di laut ini. Hal itu dikarenakan eksistensi pagar di laut tersebut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil tangkapan laut menurun. Saya ke laut yang biasanya konsumsi Rp100.000, sekarang Rp300.000. Dapat ikannya cuma Rp50.000. Biasanya kita melebihi target Rp50 per ribu, jelasnya. Oleh karena dampak yang begitu terasa bagi para nelayan, Uri mengatakan, para nelayan Desa Tanjung Pasir libur melaut pada Selasa ini. Keputusan tidak melaut itu, menurutnya, membuat para nelayan merugi. Kita nggak melaut hari ini. Kita rugi, jujur aja. Tapi lebih baik rugi sehari untuk bantu perjuangan kita ini, tegas Uri. Pantauan tribunnews.com di pantai Tanjung Pasir sekira pukul 9.24 waktu Indonesia Barat. Selain para nelayan, ada ratusan personel dari TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polair, Bakamla, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, KPLP, dan Pemprov Banten yang tengah melakukan persiapan sebelum melaksanakan proses pembongkaran pagar di laut. Berdasarkan keterangan tertulis Dirjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rabu terdapat total 2.623 personel gabungan dan 281 armada yang dikerahkan dalam pembongkaran pada Rabu ini. Sebelumnya, pembongkaran pagar laut yang dilakukan TNI Angkatan Laut, AL, di kawasan pesisir Tangerang, Banten, ditunda pada Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025. Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengatakan, alasan penundaan tersebut dikarenakan pihaknya bersama sejumlah pihak terkait kemaritiman akan lebih dulu melakukan evaluasi penggunaan alat yang digunakan dalam pembongkaran pagar laut tersebut. Akan dilakukan pembongkaran, namun dievaluasi dulu kira-kira alat apa yang sebaiknya digunakan, yang lebih praktis, mengingat perairannya cukup dangkal, kata Muhammad Ali, saat dihubungi, Minggu. Ali belum menyampaikan lebih lanjut kapan pembongkaran pagar di laut ini akan dilanjutkan. Kita tunggu hasil rapat dengan semua stakeholder kemaritiman, ungkapnya. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025, belum ada aktivitas pembongkaran pagar di laut di kawasan pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Adapun kondisi cuaca di lokasi, sekira pukul 13.07 waktu Indonesia Barat, tergolong cukup cerah, namun angin yang berhembus begitu kencang. Hal tersebut membuat ombak di pantai Tanjung Pasir tinggi. Sebelumnya, dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL dan Lantamal 3 Jakarta Brigadir Jenderal Mar. Heri Indarto, TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran pagar misterius di Laut Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu, tanggal 18 Januari tahun 2025. Pagi ini kami bersinergi bersama warga sekitar akan melaksanakan pembongkaran pagar laut yang selama ini mungkin sudah viral, kata Heri di Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih.
Nanti mungkin bisa bertambah, karena menunggu masyarakat maupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan, imbuhnya. Heri menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden RI melalui Kepala Staf TNI AL untuk membuka akses terutamanya bagi para nelayan yang akan melaut, ujarnya. Kalau berkaitan dengan ada nama-nama perusahaan yang kemudian terlibat dan juga ternyata ada hak guna bangunan yang terdapat di laut ini, informasi yang bisa dibagikan seperti apa, Pak Menteri? Informasinya sudah saya bagikan semua. Iya, silakan. Tinggal diambil aja yang sudah saya sampaikan. Ya. Saya nggak mau ngulang-ngulang. Baik, artinya ini sudah sepengetahuan Kementerian ATR BPN kah dengan adanya data-data itu yang masuk memang sudah sejak tahun 2024, Pak Menteri? Loh, maksudmu apa? Kan saya sudah sampaikan apa adanya. Sertifikat itu dibuat dari tahun 2021, Baik. 22 dan 23. Ya kan? Kita acuannya pada undang-undang. Kalau dia itu terbitnya dan terjadi cacat prosedur maupun cacat material, selama terbitnya itu belum usia 5 tahun, kami bisa batalkan tanpa proses dan perintah pengadilan. Masih belum jelas. Tapi kan yang dipermasalahkan ini kan baru ramainya saat ini seolah-olah pemerintah tidak tahu bahwa ada pagar laut tersebut yang kemudian menjadi polemik dan juga ada bagian-bagian tersebut yang ternyata memiliki hak guna. Gini. Namanya orang melanggar itu bisa terjadi di mana-mana. Saya sebagai menteri juga baru tahu kejadian ini setelah kami cek. Karena yang namanya sertifikat di Indonesia ini jumlahnya ada 120 juta bidang. Bagaimana mungkin kita bisa ngecek satu persatu 120 juta? Karena itu saya menyatakan terima kasih kepada masyarakat yang ngasih tahu. Jadi pihak yang kemudian mengeluarkan sertifikat itu sejak tahun 2021, apakah itu nanti juga akan jadi... Kan sudah saya sampaikan, Mbak. Masih belum dengar tadi penjelasan saya. Ya, itu dari tahun 2021 artinya juga akan diusut ke sana. Semua akan kita panggil, akan kita yang masih menjabat, yang masih kewenangan kami sudah kita panggil. Kan sudah jelaskan semua. Nelayan kerahkan lebih 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran pagar laut sepanjang 30 km di Tangerang, Banten, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Para nelayan rela rugi tidak mendapatkan pendapatan demi membantu TNI AL dan KKP membongkar pagar laut tersebut. Sebelum turun ke laut, puluhan lebih nelayan tampak berkumpul di pos TNI Angkatan Laut, Posal, di Desa Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Para nelayan yang tinggal di kawasan Desa Tanjung Pasir ini akan membantu TNI Angkatan Laut, AL, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan membongkar pagar di pesisir Laut Tangerang, Banten, pada Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Satu di antara sejumlah nelayan, Uri, 40, mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran ini. Meski demikian, katanya, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran. Kita tidak bisa memastikan berapa banyak ya. Yang pasti hampir seluruh nelayan dan instansi Desa Tanjung Pasir ikut membantu. Total kita mengerahkan 200-300 kapal, kata Uri, saat ditemui di pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Rabu pagi. Uri menyebut, para nelayan sangat berterima kasih dengan dilaksanakannya pembongkaran pagar di laut ini. Hal itu dikarenakan eksistensi pagar di laut tersebut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil tangkapan laut menurun. Saya ke laut yang biasanya konsumsi Rp100.000, sekarang Rp300.000. Dapat ikannya cuma Rp50.000. Biasanya kita melebihi target Rp50 per ribu, jelasnya. Oleh karena dampak yang begitu terasa bagi para nelayan, Uri mengatakan, para nelayan Desa Tanjung Pasir libur melaut pada Selasa ini.
Keputusan tidak melaut itu, menurutnya, membuat para nelayan merugi. Kita nggak melaut hari ini. Kita rugi, jujur aja. Tapi lebih baik rugi sehari untuk bantu perjuangan kita ini, tegas Uri. Pantauan tribunnews.com di Pantai Tanjung Pasir sekira pukul 9.24 waktu Indonesia Barat. Selain para nelayan, ada ratusan personel dari TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polair, Bakamla, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, KPLP, dan Pemprov Banten yang tengah melakukan persiapan sebelum melaksanakan proses pembongkaran pagar di laut. Berdasarkan keterangan tertulis Dirjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rabu terdapat total 2.623 personel gabungan dan 281 armada yang dikerahkan dalam pembongkaran pada Rabu ini. Sebelumnya, pembongkaran pagar laut yang dilakukan TNI Angkatan Laut, AL, di kawasan pesisir Tangerang, Banten, ditunda pada Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025. Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengatakan, alasan penundaan tersebut dikarenakan pihaknya bersama sejumlah pihak terkait kemaritiman akan lebih dulu melakukan evaluasi penggunaan alat yang digunakan dalam pembongkaran pagar laut tersebut. Akan dilakukan pembongkaran, namun dievaluasi dulu kira-kira alat apa yang sebaiknya digunakan, yang lebih praktis, mengingat perairannya cukup dangkal, kata Muhammad Ali saat dihubungi Minggu. Ali belum menyampaikan lebih lanjut kapan pembongkaran pagar di laut ini akan dilanjutkan. Kita tunggu hasil rapat dengan semua stakeholder kemaritiman, ungkapnya. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025, belum ada aktivitas pembongkaran pagar di laut di kawasan Pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Adapun kondisi cuaca di lokasi, sekira pukul 13.07 waktu Indonesia Barat, tergolong cukup cerah, namun angin yang berhembus begitu kencang. Hal tersebut membuat ombak di Pantai Tanjung Pasir tinggi. Sebelumnya, dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL dan Lantamal 3 Jakarta Brigadir Jenderal Mar. Heri Indarto, TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran pagar misterius di Laut Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu, tanggal 18 Januari tahun 2025. Pagi ini kami bersinergi bersama warga sekitar akan melaksanakan pembongkaran pagar laut yang selama ini mungkin sudah viral, kata Heri di Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih. Nanti mungkin bisa bertambah, karena menunggu masyarakat maupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan, imbuhnya. Heri menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden RI melalui Kepala Staf TNI AL untuk membuka akses terutamanya bagi para nelayan yang akan melaut, ujarnya. Kalau berkaitan dengan ada nama-nama perusahaan yang kemudian terlibat dan juga ternyata ada hak guna bangunan yang terdapat di laut ini, informasi yang bisa dibagikan seperti apa, Pak Menteri? Informasinya sudah saya bagikan semua. Iya, silakan. Tinggal diambil aja yang sudah saya sampaikan. Ya. Nggak mengulang-ulang. Baik, artinya ini sudah sepengetahuan Kementerian ATR BPN dengan adanya data-data itu yang masuk memang sudah sejak tahun 2024, Pak Menteri? Loh, maksudmu apa? Kan saya sudah sampaikan apa adanya. Sertifikat itu dibuat dari tahun 2021, 22 dan 23. Ya kan? Kita acuannya pada undang-undang. Kalau dia itu terbitnya terjadi cacat prosedur maupun cacat material, selama terbitnya itu belum usia 5 tahun,
kami bisa batalkan tanpa proses dan perintah pengadilan. Masih belum jelas. Tapi kan yang dipermasalahkan ini kan baru ramainya saat ini seolah-olah pemerintah tidak tahu bahwa ada pagar laut tersebut yang sudah menjadi polemik dan juga ada bagian-bagian tersebut yang ternyata memiliki hak guna. Gini. Namanya orang melanggar itu bisa terjadi di mana-mana. Saya sebagai menteri juga baru tahu kejadian ini setelah kami cek. Karena yang namanya sertifikat di Indonesia ini jumlahnya ada 120 juta bidang. Bagaimana mungkin kita bisa ngecek satu persatu 120 juta? Karena itu saya menyatakan terima kasih kepada masyarakat yang ngasih tahu. Jadi pihak yang kemudian mengeluarkan sertifikat itu sejak tahun 2021, apakah itu nanti juga akan jadi... Kan sudah saya sampaikan, Mbak. Masih belum dengar tadi penjelasan saya. Ya, itu dari tahun 2021 artinya juga akan diusut ke sana. Semua kan kita panggil, kan kita yang masih menjabat, yang masih kewenangan kami sudah kita panggil. Kan sudah jelaskan semua. Nelayan kerahkan lebih 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran pagar laut sepanjang 30 km di Tangerang, Banten, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Para nelayan rela rugi tidak mendapatkan pendapatan demi membantu TNI AL dan KKP membongkar pagar laut tersebut. Sebelum turun ke laut, puluhan lebih nelayan tampak berkumpul di pos TNI Angkatan Laut, Posal, di Desa Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Para nelayan yang tinggal di kawasan Desa Tanjung Pasir ini akan membantu TNI Angkatan Laut, AL, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan membongkar pagar di pesisir Laut Tangerang, Banten, pada Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Satu di antara sejumlah nelayan, Uri, 40, mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran ini. Meski demikian, katanya, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran. Kita tidak bisa memastikan berapa banyak ya. Yang pasti hampir seluruh nelayan dan instansi Desa Tanjung Pasir ikut membantu. Total kita mengerahkan 200-300 kapal, kata Uri, saat ditemui di pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Rabu pagi. Uri menyebut, para nelayan sangat berterima kasih dengan dilaksanakannya pembongkaran pagar di laut ini. Hal itu dikarenakan eksistensi pagar di laut tersebut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil tangkapan laut menurun. Saya ke laut yang biasanya konsumsi Rp100.000, sekarang Rp300.000. Dapat ikannya cuma Rp50.000. Biasanya kita melebihi target Rp50 per ribu, jelasnya. Oleh karena dampak yang begitu terasa bagi para nelayan, Uri mengatakan, para nelayan Desa Tanjung Pasir libur melaut pada Selasa ini. Keputusan tidak melaut itu, menurutnya, membuat para nelayan merugi. Kita enggak melaut hari ini. Kita rugi, jujur aja. Tapi lebih baik rugi sehari untuk bantu perjuangan kita ini, tegas Uri. Pantauan tribunnews.com di pantai Tanjung Pasir sekira pukul 9.24 waktu Indonesia Barat. Selain para nelayan, ada ratusan personel dari TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polair, Bakamla, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, KPLP, dan Pemprov Banten yang tengah melakukan persiapan sebelum melaksanakan proses pembongkaran pagar di laut. Berdasarkan keterangan tertulis Dirjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rabu terdapat total 2.623 personel gabungan dan 281 armada yang dikerahkan dalam pembongkaran pada Rabu ini. Sebelumnya, pembongkaran pagar laut yang dilakukan TNI Angkatan Laut, AL, di kawasan pesisir Tangerang, Banten, ditunda pada Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025. Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengatakan, alasan penundaan tersebut dikarenakan pihaknya bersama sejumlah pihak terkait kemaritiman akan lebih dulu melakukan evaluasi penggunaan alat yang digunakan dalam pembongkaran pagar laut tersebut. Akan dilakukan pembongkaran, namun dievaluasi dulu kira-kira alat apa yang sebaiknya digunakan, yang lebih praktis, mengingat perairannya cukup dangkal, kata Muhammad Ali,
saat dihubungi, Minggu. Ali belum menyampaikan lebih lanjut kapan pembongkaran pagar di laut ini akan dilanjutkan. Kita tunggu hasil rapat dengan semua stakeholder kemaritiman, ungkapnya. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025, belum ada aktivitas pembongkaran pagar di laut di kawasan pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Adapun kondisi cuaca di lokasi, sekira pukul 13:07 waktu Indonesia Barat, tergolong cukup cerah, namun angin yang berhembus begitu kencang. Hal tersebut membuat ombak di pantai Tanjung Pasir tinggi. Sebelumnya, dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL dan Lantamal 3 Jakarta Brigadir Jenderal Mar. Heri Indarto, TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran pagar misterius di Laut Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu, tanggal 18 Januari tahun 2025. Pagi ini kami bersinergi bersama warga sekitar akan melaksanakan pembongkaran pagar laut yang selama ini mungkin sudah viral, kata Heri di Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih. Nanti mungkin bisa bertambah, karena menunggu masyarakat maupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan, imbuhnya. Heri menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden RI melalui Kepala Staf TNI AL untuk membuka akses terutamanya bagi para nelayan yang akan melaut, ujarnya. Kalau berkaitan dengan ada nama-nama perusahaan yang kemudian terlibat dan juga ternyata ada hak guna bangunan yang terdapat di laut ini, informasi yang bisa dibagikan seperti apa, Pak Menteri? Informasinya sudah saya bagikan semua. Iya, silakan. Tinggal diambil aja yang sudah saya sampaikan. Ya. Saya nggak mau ngulang-ngulang. Baik, artinya ini sudah sepengetahuan Kementerian ATR BPN kah dengan adanya data-data itu yang masuk memang sudah sejak tahun 2024, Pak Menteri? Loh, maksudmu apa? Kan saya sudah sampaikan apa adanya. Sertifikat itu dibuat dari tahun 2021, 22 dan 23. Ya kan? Kita acuannya pada undang-undang. Kalau dia itu terbitnya terjadi cacat prosedur maupun cacat material, selama terbitnya itu belum usia 5 tahun, kami bisa batalkan tanpa proses dan perintah pengadilan. Masih belum jelas. Tapi kan yang dipermasalahkan ini kan baru ramainya saat ini seolah-olah pemerintah tidak tahu bahwa ada pagar laut tersebut yang kemudian menjadi polemik dan juga ada bagian-bagian tersebut yang ternyata memiliki hak guna. Gini. Namanya orang melanggar itu bisa terjadi di mana-mana. Saya sebagai menteri juga baru tahu kejadian ini setelah kami cek. Karena yang namanya sertifikat di Indonesia ini jumlahnya ada 120 juta bidang. Bagaimana mungkin kita bisa ngecek satu persatu 120 juta? Karena itu saya menyatakan terima kasih kepada masyarakat yang ngasih tahu. Jadi pihak yang kemudian mengeluarkan sertifikat itu sejak tahun 2021, apakah itu nanti juga akan jadi... Kan sudah saya sampaikan, Mbak. Masih belum dengar tadi penjelasan saya. Ya, itu dari tahun 2021 artinya juga akan diusut ke sana. Semua akan kita panggil, akan kita yang masih menjabat, yang masih kewenangan kami sudah kita panggil. Kan sudah jelaskan semua. Nelayan kerahkan lebih 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran pagar laut sepanjang 30 km di Tangerang, Banten, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Para nelayan rela rugi tidak mendapatkan pendapatan demi membantu TNI AL dan KKP membongkar pagar laut tersebut. Sebelum turun ke laut, puluhan lebih nelayan tampak berkumpul di pos TNI Angkatan Laut, Posal, di Desa Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Para nelayan yang tinggal di kawasan Desa Tanjung Pasir ini akan membantu TNI Angkatan Laut, AL, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan membongkar pagar di pesisir Laut Tangerang, Banten, pada Rabu,
tanggal 22 Januari tahun 2025. Satu di antara sejumlah nelayan, Uri, 40, mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran ini. Meski demikian, katanya, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran. Kita tidak bisa memastikan berapa banyak ya. Yang pasti hampir seluruh nelayan dan instansi desa Tanjung Pasir ikut membantu. Total kita mengerahkan 200-300 kapal, kata Uri, saat ditemui di pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Rabu pagi. Uri menyebut, para nelayan sangat berterima kasih dengan dilaksanakannya pembongkaran pagar di laut ini. Hal itu dikarenakan eksistensi pagar di laut tersebut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil tangkapan laut menurun. Saya ke laut yang biasanya konsumsi Rp100.000, sekarang Rp300.000. Dapat ikannya cuma Rp50.000. Biasanya kita melebihi target Rp50 per ribu, jelasnya. Oleh karena dampak yang begitu terasa bagi para nelayan, Uri mengatakan, para nelayan desa Tanjung Pasir libur melaut pada Selasa ini. Keputusan tidak melaut itu, menurutnya, membuat para nelayan merugi. Kita enggak melaut hari ini. Kita rugi, jujur aja. Tapi lebih baik rugi sehari untuk bantu perjuangan kita ini, tegas Uri. Pantauan tribunnews.com di pantai Tanjung Pasir sekira pukul 9.24 waktu Indonesia Barat. Selain para nelayan, ada ratusan personel dari TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polair, Bakamla, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, KPLP, dan Pemprov Banten yang tengah melakukan persiapan sebelum melaksanakan proses pembongkaran pagar di laut. Berdasarkan keterangan tertulis Dirjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rabu terdapat total 2.623 personel gabungan dan 281 armada yang dikerahkan dalam pembongkaran pada Rabu ini. Sebelumnya, pembongkaran pagar laut yang dilakukan TNI Angkatan Laut, AL, di kawasan pesisir Tangerang, Banten, ditunda pada Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025. Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengatakan, alasan penundaan tersebut dikarenakan pihaknya bersama sejumlah pihak terkait kemaritiman akan lebih dulu melakukan evaluasi penggunaan alat yang digunakan dalam pembongkaran pagar laut tersebut. Akan dilakukan pembongkaran, namun dievaluasi dulu kira-kira alat apa yang sebaiknya digunakan, yang lebih praktis, mengingat perairannya cukup dangkal, kata Muhammad Ali saat dihubungi Minggu. Ali belum menyampaikan lebih lanjut kapan pembongkaran pagar di laut ini akan dilanjutkan. Kita tunggu hasil rapat dengan semua stakeholder kemaritiman, ungkapnya. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025, belum ada aktivitas pembongkaran pagar di laut di kawasan pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Adapun kondisi cuaca di lokasi, sekira pukul 13.07 waktu Indonesia Barat, tergolong cukup cerah, namun angin yang berhembus begitu kencang. Hal tersebut membuat ombak di pantai Tanjung Pasir tinggi. Sebelumnya, dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL dan Lantamal 3 Jakarta Brigadir Jenderal Mar. Heri Indarto, TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran pagar misterius di Laut Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu, tanggal 18 Januari tahun 2025. Pagi ini kami bersinergi bersama warga sekitar akan melaksanakan pembongkaran pagar laut yang selama ini mungkin sudah viral, kata Heri di Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih. Nanti mungkin bisa bertambah, karena menunggu masyarakat maupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan, imbuhnya. Heri menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden RI melalui Kepala Staf TNI AL untuk membuka akses terutamanya
bagi para nelayan yang akan melaut, ujarnya. Kalau berkaitan dengan ada nama-nama perusahaan yang kemudian terlibat dan juga ternyata ada hak guna bangunan yang terdapat di laut ini, informasi yang bisa dibagikan seperti apa, Pak Menteri? Informasinya sudah saya bagikan semua. Iya, silakan. Tinggal diambil aja yang sudah saya sampaikan. Ya. Saya nggak mau ngulang-ngulang. Baik, artinya ini sudah sepengetahuan Kementerian ATR BPN kah dengan adanya data-data itu yang masuk memang sudah sejak tahun 2024, Pak Menteri? Loh, maksudmu apa? Kan saya sudah sampaikan apa adanya. Sertifikat itu dibuat dari tahun 2021, Baik. 22 dan 23. Ya kan? Kita acuannya pada undang-undang. Kalau dia itu terbitnya terjadi cacat prosedur maupun cacat material, selama terbitnya itu belum usia 5 tahun, kami bisa batalkan tanpa proses dan perintah pengadilan. Masih belum jelas. Tapi kan yang dipermasalahkan ini kan baru ramainya saat ini seolah-olah pemerintah tidak tahu bahwa ada pagar laut tersebut yang kemudian menjadi polemik dan juga ada bagian-bagian tersebut yang ternyata memiliki hak guna. Gini. Namanya orang melanggar itu bisa terjadi di mana-mana. Saya sebagai menteri juga baru tahu kejadian ini setelah kami cek. Karena yang namanya sertifikat di Indonesia ini jumlahnya ada 120 juta bidang. Bagaimana mungkin kita bisa ngecek satu persatu 120 juta? Karena itu saya menyatakan terima kasih kepada masyarakat yang ngasih tahu. Jadi pihak yang kemudian mengeluarkan sertifikat itu sejak tahun 2021, apakah itu nanti juga akan jadi... Kan sudah saya sampaikan, Mbak. Masih belum dengar tadi penjelasan saya. Ya, itu dari tahun 2021 artinya juga akan diusut ke sana. Semua akan kita panggil, akan kita yang masih menjabat, yang masih kewenangan kami sudah kita panggil. Kan sudah jelaskan semua. Nelayan kerahkan lebih 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran pagar laut sepanjang 30 km di Tangerang, Banten, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Para nelayan rela rugi tidak mendapatkan pendapatan demi membantu TNI AL dan KKP membongkar pagar laut tersebut. Sebelum turun ke laut, puluhan lebih nelayan tampak berkumpul di pos TNI Angkatan Laut, Posal, di Desa Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Para nelayan yang tinggal di kawasan Desa Tanjung Pasir ini akan membantu TNI Angkatan Laut, AL, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan membongkar pagar di pesisir Laut Tangerang, Banten, pada Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Satu di antara sejumlah nelayan, Uri, 40, mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran ini. Meski demikian, katanya, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran. Kita tidak bisa memastikan berapa banyak ya. Yang pasti hampir seluruh nelayan dan instansi Desa Tanjung Pasir ikut membantu. Total kita mengerahkan 200-300 kapal, kata Uri, saat ditemui di pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Rabu pagi. Uri menyebut, para nelayan sangat berterima kasih dengan dilaksanakannya pembongkaran pagar di laut ini. Hal itu dikarenakan eksistensi pagar di laut tersebut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil tangkapan laut menurun. Saya ke laut yang biasanya konsumsi Rp100.000, sekarang Rp300.000. Dapat ikannya cuma Rp50.000. Biasanya kita melebihi target Rp50 per ribu, jelasnya. Oleh karena dampak yang begitu terasa bagi para nelayan, Uri mengatakan, para nelayan Desa Tanjung Pasir libur melaut pada Selasa ini. Keputusan tidak melaut itu, menurutnya, membuat para nelayan merugi. Kita enggak melaut hari ini. Kita rugi, jujur aja. Tapi lebih baik rugi sehari untuk bantu perjuangan kita ini, tegas Uri.
Pantauan tribunnews.com di Pantai Tanjung Pasir sekira pukul 9.24 waktu Indonesia Barat. Selain para nelayan, ada ratusan personel dari TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polair, Bakamla, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, KPLP, dan Pemprov Banten yang tengah melakukan persiapan sebelum melaksanakan proses pembongkaran pagar di laut. Berdasarkan keterangan tertulis Dirjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rabu terdapat total 2.623 personel gabungan dan 281 armada yang dikerahkan dalam pembongkaran pada Rabu ini. Sebelumnya, pembongkaran pagar laut yang dilakukan TNI Angkatan Laut, AL, di kawasan pesisir Tangerang, Banten, ditunda pada Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025. Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengatakan, alasan penundaan tersebut dikarenakan pihaknya bersama sejumlah pihak terkait kemaritiman akan lebih dulu melakukan evaluasi penggunaan alat yang digunakan dalam pembongkaran pagar laut tersebut. Akan dilakukan pembongkaran, namun dievaluasi dulu kira-kira alat apa yang sebaiknya digunakan, yang lebih praktis, mengingat perairannya cukup dangkal, kata Muhammad Ali saat dihubungi Minggu. Ali belum menyampaikan lebih lanjut kapan pembongkaran pagar di laut ini akan dilanjutkan. Kita tunggu hasil rapat dengan semua stakeholder kemaritiman, ungkapnya. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025, belum ada aktivitas pembongkaran pagar di laut di kawasan Pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Adapun kondisi cuaca di lokasi, sekira pukul 13:07 waktu Indonesia Barat, tergolong cukup cerah, namun angin yang berhembus begitu kencang. Hal tersebut membuat ombak di Pantai Tanjung Pasir tinggi. Sebelumnya, dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL dan Lantamal 3 Jakarta Brigadir Jenderal Mar. Heri Indarto, TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran pagar misterius di Laut Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu, tanggal 18 Januari tahun 2025. Pagi ini kami bersinergi bersama warga sekitar akan melaksanakan pembongkaran pagar laut yang selama ini mungkin sudah viral, kata Heri di Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih. Nanti mungkin bisa bertambah, karena menunggu masyarakat maupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan, imbuhnya. Heri menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden RI melalui Kepala Staf TNI AL untuk membuka akses terutamanya bagi para nelayan yang akan melaut, ujarnya. Kalau berkaitan dengan ada nama-nama perusahaan yang kemudian terlibat dan juga ternyata ada hak guna bangunan yang terdapat di laut ini, informasi yang bisa dibagikan seperti apa, Pak Menteri? Informasinya sudah saya bagikan semua. Iya, silakan. Tinggal diambil aja yang sudah saya sampaikan. Ya. Nggak mengulang-ulang. Baik, artinya ini sudah sepengetahuan Kementerian ATR BPN kah dengan adanya data-data itu yang masuk memang sudah sejak tahun 2024, Pak Menteri? Loh, maksudmu apa? Kan saya sudah sampaikan apa adanya. Sertifikat itu dibuat dari tahun 2021, 22 dan 23. Ya kan? Kita acuannya pada undang-undang. Kalau dia itu terbitnya terjadi cacat prosedur maupun cacat material, selama terbitnya itu belum usia 5 tahun,
kami bisa batalkan tanpa proses dan perintah pengadilan. Masih belum jelas. Tapi kan yang dipermasalahkan ini kan baru ramainya saat ini seolah-olah pemerintah tidak tahu bahwa ada pagar laut tersebut yang sudah menjadi polemik dan juga ada bagian-bagian tersebut yang ternyata memiliki hak guna. Gini. Namanya orang melanggar itu bisa terjadi di mana-mana. Saya sebagai menteri juga baru tahu kejadian ini setelah kami cek. Karena yang namanya sertifikat di Indonesia ini jumlahnya ada 120 juta bidang. Bagaimana mungkin kita bisa ngecek satu persatu 120 juta? Karena itu saya menyatakan terima kasih kepada masyarakat yang ngasih tahu. Jadi pihak yang kemudian mengeluarkan sertifikat itu sejak tahun 2021, apakah itu nanti juga akan jadi... Kan sudah saya sampaikan, Mbak. Masih belum dengar tadi penjelasan saya. Ya, itu dari tahun 2021 artinya juga akan diusut ke sana. Semua akan kita panggil, akan kita yang masih menjabat, yang masih kewenangan kami sudah kita panggil. Kan sudah jelaskan semua. Nelayan kerahkan lebih 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran pagar laut sepanjang 30 km di Tangerang, Banten, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Para nelayan rela rugi tidak mendapatkan pendapatan demi membantu TNI AL dan KKP membongkar pagar laut tersebut. Sebelum turun ke laut, puluhan lebih nelayan tampak berkumpul di pos TNI Angkatan Laut, Posal, di Desa Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Para nelayan yang tinggal di kawasan Desa Tanjung Pasir ini akan membantu TNI Angkatan Laut, AL, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan membongkar pagar di pesisir Laut Tangerang, Banten, pada Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Satu di antara sejumlah nelayan, Uri, 40, mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran ini. Meski demikian, katanya, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran. Kita tidak bisa memastikan berapa banyak ya. Yang pasti hampir seluruh nelayan dan instansi Desa Tanjung Pasir ikut membantu. Total kita mengerahkan 200-300 kapal, kata Uri, saat ditemui di pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Rabu pagi. Uri menyebut, para nelayan sangat berterima kasih dengan dilaksanakannya pembongkaran pagar di laut ini. Hal itu dikarenakan eksistensi pagar di laut tersebut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil tangkapan laut menurun. Saya ke laut yang biasanya konsumsi Rp100.000, sekarang Rp300.000. Dapat ikannya cuma Rp50.000. Biasanya kita melebihi target Rp50 per ribu, jelasnya. Oleh karena dampak yang begitu terasa bagi para nelayan, Uri mengatakan, para nelayan Desa Tanjung Pasir libur melaut pada Selasa ini. Keputusan tidak melaut itu, menurutnya, membuat para nelayan merugi. Kita nggak melaut hari ini. Kita rugi, jujur aja. Tapi lebih baik rugi sehari untuk bantu perjuangan kita ini, tegas Uri. Pantauan tribunnews.com di pantai Tanjung Pasir sekira pukul 9.24 waktu Indonesia Barat. Selain para nelayan, ada ratusan personel dari TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polair, Bakamla, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, KPLP, dan Pemprov Banten yang tengah melakukan persiapan sebelum melaksanakan proses pembongkaran pagar di laut. Berdasarkan keterangan tertulis Dirjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rabu terdapat total 2.623 personel gabungan dan 281 armada yang dikerahkan dalam pembongkaran pada Rabu ini. Sebelumnya, pembongkaran pagar laut yang dilakukan TNI Angkatan Laut, AL, di kawasan pesisir Tangerang, Banten, ditunda pada Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025. Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengatakan, alasan penundaan tersebut dikarenakan pihaknya bersama sejumlah pihak terkait kemaritiman akan lebih dulu melakukan evaluasi penggunaan alat yang digunakan dalam pembongkaran pagar laut tersebut. Akan dilakukan pembongkaran, namun dievaluasi dulu kira-kira alat apa yang sebaiknya digunakan, yang lebih praktis, mengingat perairannya cukup dangkal, kata Muhammad Ali,
saat dihubungi, Minggu. Ali belum menyampaikan lebih lanjut kapan pembongkaran pagar di laut ini akan dilanjutkan. Kita tunggu hasil rapat dengan semua stakeholder kemaritiman, ungkapnya. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025, belum ada aktivitas pembongkaran pagar di laut di kawasan pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Adapun kondisi cuaca di lokasi, sekira pukul 13:07 waktu Indonesia Barat, tergolong cukup cerah, namun angin yang berhembus begitu kencang. Hal tersebut membuat ombak di pantai Tanjung Pasir tinggi. Sebelumnya, dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL dan Lantamal 3 Jakarta Brigadir Jenderal Mar. Heri Indarto, TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran pagar misterius di Laut Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu, tanggal 18 Januari tahun 2025. Pagi ini kami bersinergi bersama warga sekitar akan melaksanakan pembongkaran pagar laut yang selama ini mungkin sudah viral, kata Heri di Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih. Nanti mungkin bisa bertambah, karena menunggu masyarakat maupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan, imbuhnya. Heri menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden RI melalui Kepala Staf TNI AL untuk membuka akses terutamanya bagi para nelayan yang akan melaut, ujarnya. Kalau berkaitan dengan ada nama-nama perusahaan yang kemudian terlibat dan juga ternyata ada hak guna bangunan yang terdapat di laut ini, informasi yang bisa dibagikan seperti apa, Pak Menteri? Informasinya sudah saya bagikan semua. Iya, silakan. Tinggal diambil aja yang sudah saya sampaikan. Ya. Nggak mau ngulang-ngulang. Baik, artinya ini sudah sepengetahuan Kementerian ATR BPN kah dengan adanya data-data itu yang masuk memang sudah sejak tahun 2024, Pak Menteri? Loh, maksudmu apa? Kan saya sudah sampaikan apa adanya. Sertifikat itu dibuat dari tahun 2021, 22 dan 23. Ya kan? Kita acuannya pada undang-undang. Kalau dia itu terbitnya terjadi cacat prosedur maupun cacat material, selama terbitnya itu belum usia 5 tahun, kami bisa batalkan tanpa proses dan perintah pengadilan. Masih belum jelas. Tapi kan yang dipermasalahkan ini kan baru ramainya saat ini seolah-olah pemerintah tidak tahu bahwa ada pagar laut tersebut yang sudah menjadi polemik dan juga ada bagian-bagian tersebut yang ternyata memiliki hak guna. Gini. Namanya orang melanggar itu bisa terjadi di mana-mana. Saya sebagai menteri juga baru tahu kejadian ini setelah kami cek. Karena yang namanya sertifikat di Indonesia ini jumlahnya ada 120 juta bidang. Bagaimana mungkin kita bisa ngecek satu persatu 120 juta? Karena itu saya menyatakan terima kasih kepada masyarakat yang ngasih tahu. Jadi pihak yang kemudian mengeluarkan sertifikat itu sejak tahun 2021, apakah itu nanti juga akan jadi... Kan sudah saya sampaikan, Mbak. Masih belum dengar tadi penjelasan saya. Ya, itu dari tahun 2021 artinya juga akan diusut ke sana. Semua akan kita panggil, akan kita yang masih menjabat, yang masih kewenangan kami sudah kita panggil. Kan sudah jelaskan semua. Nelayan kerahkan lebih 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran pagar laut sepanjang 30 km di Tangerang, Banten, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Para nelayan rela rugi tidak mendapatkan pendapatan demi membantu TNI AL dan KKP membongkar pagar laut tersebut. Sebelum turun ke laut, puluhan lebih nelayan tampak berkumpul di pos TNI Angkatan Laut, Posal, di Desa Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Para nelayan yang tinggal di kawasan Desa Tanjung Pasir ini akan membantu TNI Angkatan Laut, AL, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan membongkar pagar di pesisir Laut Tangerang, Banten, pada Rabu,
tanggal 22 Januari tahun 2025. Satu di antara sejumlah nelayan, Uri, 40, mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran ini. Meski demikian, katanya, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran. Kita tidak bisa memastikan berapa banyak ya. Yang pasti hampir seluruh nelayan dan instansi desa Tanjung Pasir ikut membantu. Total kita mengerahkan 200-300 kapal, kata Uri, saat ditemui di pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Rabu pagi. Uri menyebut, para nelayan sangat berterima kasih dengan dilaksanakannya pembongkaran pagar di laut ini. Hal itu dikarenakan eksistensi pagar di laut tersebut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil tangkapan laut menurun. Saya ke laut yang biasanya konsumsi Rp100.000, sekarang Rp300.000. Dapat ikannya cuma Rp50.000. Biasanya kita melebihi target Rp50 per ribu, jelasnya. Oleh karena dampak yang begitu terasa bagi para nelayan, Uri mengatakan, para nelayan desa Tanjung Pasir libur melaut pada Selasa ini. Keputusan tidak melaut itu, menurutnya, membuat para nelayan merugi. Kita nggak melaut hari ini. Kita rugi, jujur aja. Tapi lebih baik rugi sehari untuk bantu perjuangan kita ini, tegas Uri. Pantauan tribunnews.com di pantai Tanjung Pasir sekira pukul 9.24 waktu Indonesia Barat. Selain para nelayan, ada ratusan personel dari TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polair, Bakamla, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, KPLP, dan Pemprov Banten yang tengah melakukan persiapan sebelum melaksanakan proses pembongkaran pagar di laut. Berdasarkan keterangan tertulis Dirjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rabu terdapat total 2.623 personel gabungan dan 281 armada yang dikerahkan dalam pembongkaran pada Rabu ini. Sebelumnya, pembongkaran pagar laut yang dilakukan TNI Angkatan Laut, AL, di kawasan pesisir Tangerang, Banten, ditunda pada Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025. Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengatakan, alasan penundaan tersebut dikarenakan pihaknya bersama sejumlah pihak terkait kemaritiman akan lebih dulu melakukan evaluasi penggunaan alat yang digunakan dalam pembongkaran pagar laut tersebut. Akan dilakukan pembongkaran, namun dievaluasi dulu kira-kira alat apa yang sebaiknya digunakan, yang lebih praktis, mengingat perairannya cukup dangkal, kata Muhammad Ali saat dihubungi Minggu. Ali belum menyampaikan lebih lanjut kapan pembongkaran pagar di laut ini akan dilanjutkan. Kita tunggu hasil rapat dengan semua stakeholder kemaritiman, ungkapnya. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025, belum ada aktivitas pembongkaran pagar di laut di kawasan pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Adapun kondisi cuaca di lokasi, sekira pukul 13.07 waktu Indonesia Barat, tergolong cukup cerah, namun angin yang berhembus begitu kencang. Hal tersebut membuat ombak di pantai Tanjung Pasir tinggi. Sebelumnya, dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL dan Lantamal 3 Jakarta Brigadir Jenderal Mar. Heri Indarto, TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran pagar misterius di Laut Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu, tanggal 18 Januari tahun 2025. Pagi ini kami bersinergi bersama warga sekitar akan melaksanakan pembongkaran pagar laut yang selama ini mungkin sudah viral, kata Heri di Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih. Nanti mungkin bisa bertambah, karena menunggu masyarakat maupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan, imbuhnya. Heri menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden RI melalui Kepala Staf TNI AL untuk membuka akses terutamanya
bagi para nelayan yang akan melaut, ujarnya. Kalau berkaitan dengan ada nama-nama perusahaan yang kemudian terlibat dan juga ternyata ada hak guna bangunan yang terdapat di laut ini, informasi yang bisa dibagikan seperti apa, Pak Menteri? Informasinya sudah saya bagikan semua. Iya, silakan. Tinggal diambil aja yang sudah saya sampaikan. Ya. Saya nggak mau ngulang-ngulang. Baik, artinya ini sudah sepengetahuan Kementerian KTR BPN kah dengan adanya data-data itu yang masuk memang sudah sejak tahun 2024, Pak Menteri? Loh, maksudmu apa? Kan saya sudah sampaikan apa adanya. Sertifikat itu dibuat dari tahun 2021, Baik. 22 dan 23. Ya kan? Kita acuannya pada undang-undang. Kalau dia itu terbitnya dan terjadi cacat prosedur maupun cacat material, selama terbitnya itu belum usia 5 tahun, kami bisa batalkan tanpa proses dan perintah pengadilan. Masih belum jelas. Tapi kan yang dipermasalahkan ini kan baru ramainya saat ini seolah-olah pemerintah tidak tahu bahwa ada pagar laut tersebut yang kemudian menjadi polemik dan juga ada bagian-bagian tersebut yang ternyata memiliki hak guna. Gini. Namanya orang melanggar itu bisa terjadi di mana-mana. Saya sebagai menteri juga baru tahu kejadian ini setelah kami cek. Karena yang namanya sertifikat di Indonesia ini jumlahnya ada 120 juta bidang. Bagaimana mungkin kita bisa ngecek satu persatu 120 juta? Karena itu saya menyatakan terima kasih kepada masyarakat yang ngasih tahu. Jadi pihak yang kemudian mengeluarkan sertifikat itu sejak tahun 2021, apakah itu nanti juga akan jadi... Kan sudah saya sampaikan, Mbak. Masih belum dengar tadi penjelasan saya. Ya, itu dari tahun 2021 artinya juga akan diusut ke sana. Semua akan kita panggil, akan kita yang masih menjabat, yang masih kewenangan kami sudah kita panggil. Kan sudah jelaskan semua. Nelayan kerahkan lebih 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran pagar laut sepanjang 30 km di Tangerang, Banten, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Para nelayan rela rugi tidak mendapatkan pendapatan demi membantu TNI AL dan KKP membongkar pagar laut tersebut. Sebelum turun ke laut, puluhan lebih nelayan tampak berkumpul di pos TNI Angkatan Laut, Posal, di Desa Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Para nelayan yang tinggal di kawasan Desa Tanjung Pasir ini akan membantu TNI Angkatan Laut, AL, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan membongkar pagar di pesisir Laut Tangerang, Banten, pada Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Satu di antara sejumlah nelayan, Uri, 40, mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran ini. Meski demikian, katanya, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran. Kita tidak bisa memastikan berapa banyak ya. Yang pasti hampir seluruh nelayan dan instansi Desa Tanjung Pasir ikut membantu. Total kita mengerahkan 200-300 kapal, kata Uri, saat ditemui di pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Rabu pagi. Uri menyebut, para nelayan sangat berterima kasih dengan dilaksanakannya pembongkaran pagar di laut ini. Hal itu dikarenakan eksistensi pagar di laut tersebut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil tangkapan laut menurun. Saya ke laut yang biasanya konsumsi Rp100.000, sekarang Rp300.000. Dapat ikannya cuma Rp50.000. Biasanya kita melebihi target Rp50 per ribu, jelasnya. Oleh karena dampak yang begitu terasa bagi para nelayan, Uri mengatakan, para nelayan Desa Tanjung Pasir libur melaut pada Selasa ini. Keputusan tidak melaut itu, menurutnya, membuat para nelayan merugi. Kita enggak melaut hari ini. Kita rugi, jujur aja. Tapi lebih baik rugi sehari untuk bantu perjuangan kita ini, tegas Uri.
Pantauan tribunnews.com di Pantai Tanjung Pasir sekira pukul 9.24 waktu Indonesia Barat. Selain para nelayan, ada ratusan personel dari TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polair, Bakamla, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, KPLP, dan Pemprov Banten yang tengah melakukan persiapan sebelum melaksanakan proses pembongkaran pagar di laut. Berdasarkan keterangan tertulis Dirjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rabu terdapat total 2.623 personel gabungan dan 281 armada yang dikerahkan dalam pembongkaran pada Rabu ini. Sebelumnya, pembongkaran pagar laut yang dilakukan TNI Angkatan Laut, AL, di kawasan pesisir Tangerang, Banten, ditunda pada Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025. Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengatakan, alasan penundaan tersebut dikarenakan pihaknya bersama sejumlah pihak terkait kemaritiman akan lebih dulu melakukan evaluasi penggunaan alat yang digunakan dalam pembongkaran pagar laut tersebut. Akan dilakukan pembongkaran, namun dievaluasi dulu kira-kira alat apa yang sebaiknya digunakan, yang lebih praktis, mengingat perairannya cukup dangkal, kata Muhammad Ali saat dihubungi Minggu. Ali belum menyampaikan lebih lanjut kapan pembongkaran pagar di laut ini akan dilanjutkan. Kita tunggu hasil rapat dengan semua stakeholder kemaritiman, ungkapnya. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025, belum ada aktivitas pembongkaran pagar di laut di kawasan Pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Adapun kondisi cuaca di lokasi, sekira pukul 13.07 waktu Indonesia Barat, tergolong cukup cerah, namun angin yang berhembus begitu kencang. Hal tersebut membuat ombak di Pantai Tanjung Pasir tinggi. Sebelumnya, dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL dan Lantamal 3 Jakarta Brigadir Jenderal Mar. Heri Indarto, TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran pagar misterius di Laut Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu, tanggal 18 Januari tahun 2025. Pagi ini kami bersinergi bersama warga sekitar akan melaksanakan pembongkaran pagar laut yang selama ini mungkin sudah viral, kata Heri di Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih. Nanti mungkin bisa bertambah, karena menunggu masyarakat maupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan, imbuhnya. Heri menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden RI melalui Kepala Staf TNI AL untuk membuka akses terutamanya bagi para nelayan yang akan melaut, ujarnya. Kalau berkaitan dengan ada nama-nama perusahaan yang kemudian terlibat dan juga ternyata ada hak guna bangunan yang terdapat di laut ini, informasi yang bisa dibagikan seperti apa, Pak Menteri? Informasinya sudah saya bagikan semua. Iya, silakan. Tinggal diambil aja yang sudah saya sampaikan. Ya. Nggak mau ngulang-ngulang. Baik, artinya ini sudah sepengetahuan Kementerian ATR BPN dengan adanya data-data itu yang masuk memang sudah sejak tahun 2024, Pak Menteri? Loh, maksudmu apa? Kan saya sudah sampaikan apa adanya. Sertifikat itu dibuat dari tahun 2021, 22 dan 23. Ya kan? Kita acuannya pada undang-undang. Kalau dia itu terbitnya terjadi cacat prosedur maupun cacat material, selama terbitnya itu belum usia 5 tahun,
kami bisa batalkan tanpa proses dan perintah pengadilan. Masih belum jelas. Tapi kan yang dipermasalahkan ini kan baru ramainya saat ini seolah-olah pemerintah tidak tahu bahwa ada pagar laut tersebut yang kemudian menjadi polemik dan juga ada bagian-bagian tersebut yang ternyata memiliki hak guna. Gini. Namanya orang melanggar itu bisa terjadi di mana-mana. Saya sebagai menteri juga baru tahu kejadian ini setelah kami cek. Karena yang namanya sertifikat di Indonesia ini jumlahnya ada 120 juta bidang. Bagaimana mungkin kita bisa ngecek satu persatu 120 juta? Karena itu saya menyatakan terima kasih kepada masyarakat yang ngasih tahu. Jadi pihak yang kemudian mengeluarkan sertifikat itu sejak tahun 2021, apakah itu nanti juga akan jadi... Kan sudah saya sampaikan, Mbak. Masih belum dengar tadi penjelasan saya. Ya, itu dari tahun 2021 artinya juga akan diusut ke sana. Semua akan kita panggil, akan kita yang masih menjabat, yang masih kewenangan kami sudah kita panggil. Kan sudah jelaskan semua. Nelayan kerahkan lebih 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran pagar laut sepanjang 30 km di Tangerang, Banten, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Para nelayan rela rugi tidak mendapatkan pendapatan demi membantu TNI AL dan KKP membongkar pagar laut tersebut. Sebelum turun ke laut, puluhan lebih nelayan tampak berkumpul di pos TNI Angkatan Laut, Posal, di Desa Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Para nelayan yang tinggal di kawasan Desa Tanjung Pasir ini akan membantu TNI Angkatan Laut, AL, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan membongkar pagar di pesisir Laut Tangerang, Banten, pada Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Satu di antara sejumlah nelayan, Uri, 40, mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran ini. Meski demikian, katanya, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran. Kita tidak bisa memastikan berapa banyak ya. Yang pasti hampir seluruh nelayan dan instansi Desa Tanjung Pasir ikut membantu. Total kita mengerahkan 200-300 kapal, kata Uri, saat ditemui di pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Rabu pagi. Uri menyebut, para nelayan sangat berterima kasih dengan dilaksanakannya pembongkaran pagar di laut ini. Hal itu dikarenakan eksistensi pagar di laut tersebut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil tangkapan laut menurun. Saya ke laut yang biasanya konsumsi Rp100.000, sekarang Rp300.000. Dapat ikannya cuma Rp50.000. Biasanya kita melebihi target Rp50 per ribu, jelasnya. Oleh karena dampak yang begitu terasa bagi para nelayan, Uri mengatakan, para nelayan Desa Tanjung Pasir libur melaut pada Selasa ini. Keputusan tidak melaut itu, menurutnya, membuat para nelayan merugi. Kita enggak melaut hari ini. Kita rugi, jujur aja. Tapi lebih baik rugi sehari untuk bantu perjuangan kita ini, tegas Uri. Pantauan tribunnews.com di pantai Tanjung Pasir sekira pukul 9.24 waktu Indonesia Barat. Selain para nelayan, ada ratusan personel dari TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polair, Bakamla, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, KPLP, dan Pemprov Banten yang tengah melakukan persiapan sebelum melaksanakan proses pembongkaran pagar di laut. Berdasarkan keterangan tertulis Dirjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rabu terdapat total 2.623 personel gabungan dan 281 armada yang dikerahkan dalam pembongkaran pada Rabu ini. Sebelumnya, pembongkaran pagar laut yang dilakukan TNI Angkatan Laut, AL, di kawasan pesisir Tangerang, Banten, ditunda pada Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025. Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengatakan, alasan penundaan tersebut dikarenakan pihaknya bersama sejumlah pihak terkait kemaritiman akan lebih dulu melakukan evaluasi penggunaan alat yang digunakan dalam pembongkaran pagar laut tersebut. Akan dilakukan pembongkaran, namun dievaluasi dulu kira-kira alat apa yang sebaiknya digunakan, yang lebih praktis, mengingat perairannya cukup dangkal, kata Muhammad Ali,
saat dihubungi, Minggu. Ali belum menyampaikan lebih lanjut kapan pembongkaran pagar di laut ini akan dilanjutkan. Kita tunggu hasil rapat dengan semua stakeholder kemaritiman, ungkapnya. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025, belum ada aktivitas pembongkaran pagar di laut di kawasan pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Adapun kondisi cuaca di lokasi, sekira pukul 13:07 waktu Indonesia Barat, tergolong cukup cerah, namun angin yang berhembus begitu kencang. Hal tersebut membuat ombak di pantai Tanjung Pasir tinggi. Sebelumnya, dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL dan Lantamal 3 Jakarta Brigadir Jenderal Mar. Heri Indarto, TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran pagar misterius di Laut Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu, tanggal 18 Januari tahun 2025. Pagi ini kami bersinergi bersama warga sekitar akan melaksanakan pembongkaran pagar laut yang selama ini mungkin sudah viral, kata Heri di Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih. Nanti mungkin bisa bertambah, karena menunggu masyarakat maupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan, imbuhnya. Heri menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden RI melalui Kepala Staf TNI AL untuk membuka akses terutamanya bagi para nelayan yang akan melaut, ujarnya. Kalau berkaitan dengan ada nama-nama perusahaan yang kemudian terlibat dan juga ternyata ada hak guna bangunan yang terdapat di laut ini, informasi yang bisa dibagikan seperti apa, Pak Menteri? Informasinya sudah saya bagikan semua. Iya, silakan. Tinggal diambil aja yang sudah saya sampaikan. Ya. Nggak mengulang-ulang. Baik, artinya ini sudah sepengetahuan Kementerian ATR BPN dengan adanya data-data itu yang masuk memang sudah sejak tahun 2024, Pak Menteri? Loh, maksudmu apa? Kan saya sudah sampaikan apa adanya. Sertifikat itu dibuat dari tahun 2021, 22 dan 23. Ya kan? Kita acuannya pada undang-undang. Kalau dia itu terbitnya dan terjadi cacat prosedur maupun cacat material, selama terbitnya itu belum usia 5 tahun, kami bisa batalkan tanpa proses dan perintah pengadilan. Masih belum jelas. Tapi kan yang dipersoalkan ini kan baru ramainya saat ini seolah-olah pemerintah tidak tahu bahwa ada pagar laut tersebut yang kemudian menjadi polemik dan juga ada bagian-bagian tersebut yang ternyata memiliki hak guna. Gini. Namanya orang melanggar itu bisa terjadi di mana-mana. Saya sebagai menteri juga baru tahu kejadian ini setelah kami cek. Karena yang namanya sertifikat di Indonesia ini jumlahnya ada 120 juta bidang. Bagaimana mungkin kita bisa ngecek satu persatu 120 juta? Karena itu saya menyatakan terima kasih kepada masyarakat yang ngasih tahu. Jadi pihak yang kemudian mengeluarkan sertifikat itu sejak tahun 2021, apakah itu nanti juga akan jadi... Kan sudah saya sampaikan, Mbak. Masih belum dengar tadi penjelasan saya. Ya, itu dari tahun 2021 artinya juga akan diusut ke sana. Semua akan kita panggil, akan kita yang masih menjabat, yang masih kewenangan kami sudah kita panggil. Kan sudah jelaskan. Nelayan kerahkan lebih 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran pagar laut sepanjang 30 km di Tangerang, Banten, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Para nelayan rela rugi tidak mendapatkan pendapatan demi membantu TNI AL dan KKP membongkar pagar laut tersebut. Sebelum turun ke laut, puluhan lebih nelayan tampak berkumpul di pos TNI Angkatan Laut, Posal, di Desa Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Para nelayan yang tinggal di kawasan Desa Tanjung Pasir ini akan membantu TNI Angkatan Laut, AL, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan membongkar pagar di pesisir Laut Tangerang, Banten, pada Rabu,
tanggal 22 Januari tahun 2025. Satu di antara sejumlah nelayan, Uri, 40, mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran ini. Meski demikian, katanya, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran. Kita tidak bisa memastikan berapa banyak ya. Yang pasti hampir seluruh nelayan dan instansi desa Tanjung Pasir ikut membantu. Total kita mengerahkan 200-300 kapal, kata Uri, saat ditemui di pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Rabu pagi. Uri menyebut, para nelayan sangat berterima kasih dengan dilaksanakannya pembongkaran pagar di laut ini. Hal itu dikarenakan eksistensi pagar di laut tersebut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil tangkapan laut menurun. Saya ke laut yang biasanya konsumsi Rp100.000, sekarang Rp300.000. Dapat ikannya cuma Rp50.000. Biasanya kita melebihi target Rp50 per ribu, jelasnya. Oleh karena dampak yang begitu terasa bagi para nelayan, Uri mengatakan, para nelayan desa Tanjung Pasir libur melaut pada Selasa ini. Keputusan tidak melaut itu, menurutnya, membuat para nelayan merugi. Kita nggak melaut hari ini. Kita rugi, jujur aja. Tapi lebih baik rugi sehari untuk bantu perjuangan kita ini, tegas Uri. Pantauan tribunnews.com di pantai Tanjung Pasir sekira pukul 9.24 waktu Indonesia Barat. Selain para nelayan, ada ratusan personel dari TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polair, Bakamla, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, KPLP, dan Pemprov Banten yang tengah melakukan persiapan sebelum melaksanakan proses pembongkaran pagar di laut. Berdasarkan keterangan tertulis Dirjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rabu terdapat total 2.623 personel gabungan dan 281 armada yang dikerahkan dalam pembongkaran pada Rabu ini. Sebelumnya, pembongkaran pagar laut yang dilakukan TNI Angkatan Laut, AL, di kawasan pesisir Tangerang, Banten, ditunda pada Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025. Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengatakan, alasan penundaan tersebut dikarenakan pihaknya bersama sejumlah pihak terkait kemaritiman akan lebih dulu melakukan evaluasi penggunaan alat yang digunakan dalam pembongkaran pagar laut tersebut. Akan dilakukan pembongkaran, namun dievaluasi dulu kira-kira alat apa yang sebaiknya digunakan, yang lebih praktis, mengingat perairannya cukup dangkal, kata Muhammad Ali saat dihubungi Minggu. Ali belum menyampaikan lebih lanjut kapan pembongkaran pagar di laut ini akan dilanjutkan. Kita tunggu hasil rapat dengan semua stakeholder kemaritiman, ungkapnya. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025, belum ada aktivitas pembongkaran pagar di laut di kawasan pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Adapun kondisi cuaca di lokasi, sekira pukul 13.07 waktu Indonesia Barat, tergolong cukup cerah, namun angin yang berhembus begitu kencang. Hal tersebut membuat ombak di pantai Tanjung Pasir tinggi. Sebelumnya, dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL dan Lantamal 3 Jakarta Brigadir Jenderal Mar. Heri Indarto, TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran pagar misterius di Laut Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu, tanggal 18 Januari tahun 2025. Pagi ini kami bersinergi bersama warga sekitar akan melaksanakan pembongkaran pagar laut yang selama ini mungkin sudah viral, kata Heri di Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih. Nanti mungkin bisa bertambah, karena menunggu masyarakat maupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan, imbuhnya. Heri menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden RI melalui Kepala Staf TNI AL untuk membuka akses terutamanya
bagi para nelayan yang akan melaut, ujarnya. Kalau berkaitan dengan ada nama-nama perusahaan yang kemudian terlibat dan juga ternyata ada hak guna bangunan yang terdapat di laut ini, informasi yang bisa dibagikan seperti apa, Pak Menteri? Informasinya sudah saya bagikan semua. Iya, silakan. Tinggal diambil aja yang sudah saya sampaikan. Ya. Saya nggak mau ngulang-ngulang. Baik, artinya ini sudah sepengetahuan Kementerian ATR BPN kah dengan adanya data-data itu yang masuk memang sudah sejak tahun 2024, Pak Menteri? Loh, maksudmu apa? Kan saya sudah sampaikan apa adanya. Sertifikat itu dibuat dari tahun 2021, Baik. 22 dan 23. Ya kan? Kita acuannya pada undang-undang. Kalau dia itu terbitnya dan terjadi cacat prosedur maupun cacat material, selama terbitnya itu belum usia 5 tahun, kami bisa batalkan tanpa proses dan perintah pengadilan. Masih belum jelas. Tapi kan yang dipermasalahkan ini kan baru ramainya saat ini seolah-olah pemerintah tidak tahu bahwa ada pagar laut tersebut yang kemudian menjadi polemik dan juga ada bagian-bagian tersebut yang ternyata memiliki hak guna. Gini. Namanya orang melanggar itu bisa terjadi di mana-mana. Saya sebagai menteri juga baru tahu kejadian ini setelah kami cek. Karena yang namanya sertifikat di Indonesia ini jumlahnya ada 120 juta bidang. Bagaimana mungkin kita bisa ngecek satu persatu 120 juta? Karena itu saya menyatakan terima kasih kepada masyarakat yang ngasih tahu. Jadi pihak yang kemudian mengeluarkan sertifikat itu sejak tahun 2021, apakah itu nanti juga akan jadi... Kan sudah saya sampaikan, Mbak. Masih belum dengar tadi penjelasan saya. Ya, itu dari tahun 2021 artinya juga akan diusut ke sana. Semua akan kita panggil, akan kita yang masih menjabat, yang masih kewenangan kami sudah kita panggil. Kan sudah jelaskan semua. Nelayan kerahkan lebih 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran pagar laut sepanjang 30 km di Tangerang, Banten, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Para nelayan rela rugi tidak mendapatkan pendapatan demi membantu TNI AL dan KKP membongkar pagar laut tersebut. Sebelum turun ke laut, puluhan lebih nelayan tampak berkumpul di pos TNI Angkatan Laut, Posal, di Desa Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Para nelayan yang tinggal di kawasan Desa Tanjung Pasir ini akan membantu TNI Angkatan Laut, AL, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan membongkar pagar di pesisir Laut Tangerang, Banten, pada Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Satu di antara sejumlah nelayan, Uri, 40, mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran ini. Meski demikian, katanya, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran. Kita tidak bisa memastikan berapa banyak ya. Yang pasti hampir seluruh nelayan dan instansi Desa Tanjung Pasir ikut membantu. Total kita mengerahkan 200-300 kapal, kata Uri, saat ditemui di pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Rabu pagi. Uri menyebut, para nelayan sangat berterima kasih dengan dilaksanakannya pembongkaran pagar di laut ini. Hal itu dikarenakan eksistensi pagar di laut tersebut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil tangkapan laut menurun. Saya ke laut yang biasanya konsumsi Rp100.000, sekarang Rp300.000. Dapat ikannya cuma Rp50.000. Biasanya kita melebihi target Rp50 per ribu, jelasnya. Oleh karena dampak yang begitu terasa bagi para nelayan, Uri mengatakan, para nelayan Desa Tanjung Pasir libur melaut pada Selasa ini. Keputusan tidak melaut itu, menurutnya, membuat para nelayan merugi. Kita enggak melaut hari ini. Kita rugi, jujur aja. Tapi lebih baik rugi sehari untuk bantu perjuangan kita ini, tegas Uri.
Pantauan tribunnews.com di Pantai Tanjung Pasir sekira pukul 9.24 waktu Indonesia Barat. Selain para nelayan, ada ratusan personel dari TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polair, Bakamla, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, KPLP, dan Pemprov Banten yang tengah melakukan persiapan sebelum melaksanakan proses pembongkaran pagar di laut. Berdasarkan keterangan tertulis Dirjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rabu terdapat total 2.623 personel gabungan dan 281 armada yang dikerahkan dalam pembongkaran pada Rabu ini. Sebelumnya, pembongkaran pagar laut yang dilakukan TNI Angkatan Laut, AL, di kawasan pesisir Tangerang, Banten, ditunda pada Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025. Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengatakan, alasan penundaan tersebut dikarenakan pihaknya bersama sejumlah pihak terkait kemaritiman akan lebih dulu melakukan evaluasi penggunaan alat yang digunakan dalam pembongkaran pagar laut tersebut. Akan dilakukan pembongkaran, namun dievaluasi dulu kira-kira alat apa yang sebaiknya digunakan, yang lebih praktis, mengingat perairannya cukup dangkal, kata Muhammad Ali saat dihubungi Minggu. Ali belum menyampaikan lebih lanjut kapan pembongkaran pagar di laut ini akan dilanjutkan. Kita tunggu hasil rapat dengan semua stakeholder kemaritiman, ungkapnya. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025, belum ada aktivitas pembongkaran pagar di laut di kawasan Pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Adapun kondisi cuaca di lokasi, sekira pukul 13:07 waktu Indonesia Barat, tergolong cukup cerah, namun angin yang berhembus begitu kencang. Hal tersebut membuat ombak di Pantai Tanjung Pasir tinggi. Sebelumnya, dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL dan Lantamal 3 Jakarta Brigadir Jenderal Mar. Heri Indarto, TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran pagar misterius di Laut Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu, tanggal 18 Januari tahun 2025. Pagi ini kami bersinergi bersama warga sekitar akan melaksanakan pembongkaran pagar laut yang selama ini mungkin sudah viral, kata Heri di Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih. Nanti mungkin bisa bertambah, karena menunggu masyarakat maupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan, imbuhnya. Heri menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden RI melalui Kepala Staf TNI AL untuk membuka akses terutamanya bagi para nelayan yang akan melaut, ujarnya. Kalau berkaitan dengan ada nama-nama perusahaan yang kemudian terlibat dan juga ternyata ada hak guna bangunan yang terdapat di laut ini, informasi yang bisa dibagikan seperti apa, Pak Menteri? Informasinya sudah saya bagikan semua. Iya, silakan. Tinggal diambil aja yang sudah saya sampaikan. Ya. Saya nggak mau ngulang-ulang. Baik, artinya ini sudah sepengetahuan Kementerian ATR BPN dengan adanya data-data itu yang masuk memang sudah sejak tahun 2024, Pak Menteri? Loh, maksudmu apa? Kan saya sudah sampaikan apa adanya. Sertifikat itu dibuat dari tahun 2021, 22 dan 23. Ya kan? Kita acuannya pada undang-undang. Kalau dia itu terbitnya terjadi cacat prosedur maupun cacat material, selama terbitnya itu belum usia 5 tahun, kami bisa batalkan tanpa proses dan perintah pengadilan. Masih belum jelas. Tapi kan yang dipermasalahkan ini kan baru ramainya saat ini seolah-olah pemerintah tidak
tahu bahwa ada pagar laut tersebut yang kemudian menjadi polemik dan juga ada bagian-bagian tersebut yang ternyata memiliki hak guna. Gini. Namanya orang melanggar itu bisa terjadi di mana-mana. Saya sebagai menteri juga baru tahu kejadian ini setelah kami cek. Karena yang namanya sertifikat di Indonesia ini jumlahnya ada 120 juta bidang. Bagaimana mungkin kita bisa ngecek satu persatu 120 juta? Karena itu saya menyatakan terima kasih kepada masyarakat yang ngasih tahu. Jadi pihak yang kemudian mengeluarkan sertifikat itu sejak tahun 2021, apakah itu nanti juga akan jadi... Kan sudah saya sampaikan, Mbak. Masih belum dengar tadi penjelasan saya. Ya, itu dari tahun 2021 artinya juga akan diusut ke sana. Semua akan kita panggil, akan kita yang masih menjabat, yang masih kewenangan kami sudah kita panggil. Kan sudah jelaskan semua. Nelayan kerahkan lebih 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran pagar laut sepanjang 30 km di Tangerang, Banten, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Para nelayan rela rugi tidak mendapatkan pendapatan demi membantu TNI AL dan KKP membongkar pagar laut tersebut. Sebelum turun ke laut, puluhan lebih nelayan tampak berkumpul di pos TNI Angkatan Laut, Posal, di Desa Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Para nelayan yang tinggal di kawasan Desa Tanjung Pasir ini akan membantu TNI Angkatan Laut, AL, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan membongkar pagar di pesisir Laut Tangerang, Banten, pada Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Satu di antara sejumlah nelayan, Uri, 40, mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran ini. Meski demikian, katanya, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran. Kita tidak bisa memastikan berapa banyak ya. Yang pasti hampir seluruh nelayan dan instansi Desa Tanjung Pasir ikut membantu. Total kita mengerahkan 200-300 kapal, kata Uri, saat ditemui di pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Rabu pagi. Uri menyebut, para nelayan sangat berterima kasih dengan dilaksanakannya pembongkaran pagar di laut ini. Hal itu dikarenakan eksistensi pagar di laut tersebut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil tangkapan laut menurun. Saya ke laut yang biasanya konsumsi Rp100.000, sekarang Rp300.000. Dapat ikannya cuma Rp50.000. Biasanya kita melebihi target Rp50 per ribu, jelasnya. Oleh karena dampak yang begitu terasa bagi para nelayan, Uri mengatakan, para nelayan Desa Tanjung Pasir libur melaut pada Selasa ini. Keputusan tidak melaut itu, menurutnya, membuat para nelayan merugi. Kita enggak melaut hari ini. Kita rugi, jujur aja. Tapi lebih baik rugi sehari untuk bantu perjuangan kita ini, tegas Uri. Pantauan tribunnews.com di pantai Tanjung Pasir sekira pukul 9.24 waktu Indonesia Barat. Selain para nelayan, ada ratusan personel dari TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polair, Bakamla, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, KPLP, dan Pemprov Banten yang tengah melakukan persiapan sebelum melaksanakan proses pembongkaran pagar di laut. Berdasarkan keterangan tertulis Dirjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rabu terdapat total 2.623 personel gabungan dan 281 armada yang dikerahkan dalam pembongkaran pada Rabu ini. Sebelumnya, pembongkaran pagar laut yang dilakukan TNI Angkatan Laut, AL, di kawasan pesisir Tangerang, Banten, ditunda pada Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025. Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengatakan, alasan penundaan tersebut dikarenakan pihaknya bersama sejumlah pihak terkait kemaritiman akan lebih dulu melakukan evaluasi penggunaan alat yang digunakan dalam pembongkaran pagar laut tersebut. Akan dilakukan pembongkaran, namun dievaluasi dulu kira-kira alat apa yang sebaiknya digunakan, yang lebih praktis, mengingat perairannya cukup dangkal, kata Muhammad Ali saat dihubungi Minggu. Ali belum menyampaikan lebih lanjut kapan pembongkaran pagar di laut ini akan dilanjutkan.
Kita tunggu hasil rapat dengan semua stakeholder kemaritiman, ungkapnya. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025, belum ada aktivitas pembongkaran pagar di laut di kawasan pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Adapun kondisi cuaca di lokasi, sekira pukul 13:07 waktu Indonesia Barat, tergolong cukup cerah, namun angin yang berhembus begitu kencang. Hal tersebut membuat ombak di pantai Tanjung Pasir tinggi. Sebelumnya, dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL dan Lantamal 3 Jakarta Brigadir Jenderal Mar. Heri Indarto, TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran pagar misterius di Laut Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu, tanggal 18 Januari tahun 2025. Pagi ini kami bersinergi bersama warga sekitar akan melaksanakan pembongkaran pagar laut yang selama ini mungkin sudah viral, kata Heri di Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih. Nanti mungkin bisa bertambah, karena menunggu masyarakat maupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan, imbuhnya. Heri menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden RI melalui Kepala Staf TNI AL untuk membuka akses terutamanya bagi para nelayan yang akan melaut, ujarnya. Kalau berkaitan dengan ada nama-nama perusahaan yang kemudian terlibat dan juga ternyata ada hak guna bangunan yang terdapat di laut ini, informasi yang bisa dibagikan seperti apa, Pak Menteri? Informasinya sudah saya bagikan semua. Iya, silakan. Tinggal diambil aja yang sudah saya sampaikan. Ya. Saya nggak mau ngulang-ulang. Baik, artinya ini sudah sepengetahuan Kementerian KTR BPN kah dengan adanya data-data itu yang masuk memang sudah sejak tahun 2024, Pak Menteri? Loh, maksudmu apa? Kan saya sudah sampaikan apa adanya. Sertifikat itu dibuat dari tahun 2021, Baik. 22 dan 23. Ya kan? Kita acuannya pada undang-undang. Kalau dia itu terbitnya terjadi cacat prosedur maupun cacat material, selama terbitnya itu belum usia 5 tahun, kami bisa batalkan tanpa proses dan perintah pengadilan. Masih belum jelas. Tapi kan yang diperdebatkan ini kan baru ramainya saat ini seolah-olah pemerintah tidak tahu bahwa ada pagar laut tersebut yang kemudian menjadi polemik dan juga ada bagian-bagian tersebut yang ternyata memiliki hak guna. Gini. Namanya orang melanggar itu bisa terjadi di mana-mana. Saya sebagai menteri juga baru tahu kejadian ini setelah kami cek. Karena yang namanya sertifikat di Indonesia ini jumlahnya ada 120 juta bidang. Bagaimana mungkin kita bisa ngecek satu persatu 120 juta? Karena itu saya menyatakan terima kasih kepada masyarakat yang ngasih tahu. Jadi pihak yang kemudian mengeluarkan sertifikat itu sejak tahun 2021, apakah itu nanti juga akan jadi... Kan sudah saya sampaikan, Mbak. Masih belum dengar tadi penjelasan saya. Ya, itu dari tahun 2021 artinya juga akan diusut ke sana. Semua akan kita panggil, akan kita yang masih menjabat, yang masih kewenangan kami sudah kita panggil. Kan sudah jelaskan semua. Nelayan kerahkan lebih 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran pagar laut sepanjang 30 km di Tangerang, Banten, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Para nelayan rela rugi tidak mendapatkan pendapatan demi membantu TNI AL dan KKP membongkar pagar laut tersebut. Sebelum turun ke laut, puluhan lebih nelayan tampak berkumpul di pos TNI Angkatan Laut, Posal, di Desa Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Para nelayan yang tinggal di kawasan Desa Tanjung Pasir ini akan membantu TNI Angkatan Laut, AL, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan membongkar pagar di pesisir Laut Tangerang, Banten, pada Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Satu di antara sejumlah nelayan, Uri, 40,
mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran ini. Meski demikian, katanya, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran. Kita tidak bisa memastikan berapa banyak ya. Yang pasti hampir seluruh nelayan dan instansi desa Tanjung Pasir ikut membantu. Total kita mengerahkan 200-300 kapal, kata Uri, saat ditemui di pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Rabu pagi. Uri menyebut, para nelayan sangat berterima kasih dengan dilaksanakannya pembongkaran pagar di laut ini. Hal itu dikarenakan eksistensi pagar di laut tersebut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil tangkapan laut menurun. Saya ke laut yang biasanya konsumsi Rp100.000, sekarang Rp300.000. Dapat ikannya cuma Rp50.000. Biasanya kita melebihi target Rp50 per ribu, jelasnya. Oleh karena dampak yang begitu terasa bagi para nelayan, Uri mengatakan, para nelayan desa Tanjung Pasir libur melaut pada Selasa ini. Keputusan tidak melaut itu, menurutnya, membuat para nelayan merugi. Kita nggak melaut hari ini. Kita rugi, jujur aja. Tapi lebih baik rugi sehari untuk bantu perjuangan kita ini, tegas Uri. Pantauan tribunnews.com di pantai Tanjung Pasir sekira pukul 9.24 waktu Indonesia Barat. Selain para nelayan, ada ratusan personel dari TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polair, Bakamla, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, KPLP, dan Pemprov Banten yang tengah melakukan persiapan sebelum melaksanakan proses pembongkaran pagar di laut. Berdasarkan keterangan tertulis Dirjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rabu terdapat total 2.623 personel gabungan dan 281 armada yang dikerahkan dalam pembongkaran pada Rabu ini. Sebelumnya, pembongkaran pagar laut yang dilakukan TNI Angkatan Laut, AL, di kawasan pesisir Tangerang, Banten, ditunda pada Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025. Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengatakan, alasan penundaan tersebut dikarenakan pihaknya bersama sejumlah pihak terkait kemaritiman akan lebih dulu melakukan evaluasi penggunaan alat yang digunakan dalam pembongkaran pagar laut tersebut. Akan dilakukan pembongkaran, namun dievaluasi dulu kira-kira alat apa yang sebaiknya digunakan, yang lebih praktis, mengingat perairannya cukup dangkal, kata Muhammad Ali saat dihubungi Minggu. Ali belum menyampaikan lebih lanjut kapan pembongkaran pagar di laut ini akan dilanjutkan. Kita tunggu hasil rapat dengan semua stakeholder kemaritiman, ungkapnya. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025, belum ada aktivitas pembongkaran pagar di laut di kawasan pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Adapun kondisi cuaca di lokasi, sekira pukul 13.07 waktu Indonesia Barat, tergolong cukup cerah, namun angin yang berhembus begitu kencang. Hal tersebut membuat ombak di pantai Tanjung Pasir tinggi. Sebelumnya, dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL dan Lantamal 3 Jakarta Brigadir Jenderal Mar. Heri Indarto, TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran pagar misterius di Laut Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu, tanggal 18 Januari tahun 2025. Pagi ini kami bersinergi bersama warga sekitar akan melaksanakan pembongkaran pagar laut yang selama ini mungkin sudah viral, kata Heri di Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih. Nanti mungkin bisa bertambah, karena menunggu masyarakat maupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan, imbuhnya. Heri menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden RI melalui Kepala Staf TNI AL untuk membuka akses terutamanya bagi para nelayan yang akan melaut, ujarnya.
pengetahuan Pak, kalau berkaitan dengan ada nama-nama perusahaan yang kemudian terlibat dan juga ternyata ada hak guna bangunan yang terdapat di laut ini, informasi yang bisa dibagikan seperti apa Pak Menteri? Informasinya sudah saya bagikan semua. Iya, silakan. Tinggal diambil aja yang sudah saya sampaikan. Ya. Saya nggak mau ngulang-ulang. Baik, artinya ini sudah sepengetahuan Kementerian ATR BPN kah dengan adanya data-data itu yang masuk memang sudah sejak tahun 2024, Pak Menteri? Loh, maksudmu apa? Kan saya sudah sampaikan apa adanya. Sertifikat itu dibuat dari tahun 2021, Baik. 22 dan 23. Ya kan? Kita acuannya pada undang-undang. Kalau dia itu terbitnya dan terjadi cacat prosedur maupun cacat material, selama terbitnya itu belum usia 5 tahun, kami bisa batalkan tanpa proses dan perintah pengadilan. Masih belum jelas. Tapi kan yang diperdebatkan ini kan baru ramainya saat ini seolah-olah pemerintah tidak tahu bahwa ada pagar laut tersebut yang sudah menjadi polemik dan juga ada bagian-bagian tersebut yang ternyata memiliki hak guna. Gini. Namanya orang melanggar itu bisa terjadi di mana-mana. Saya sebagai menteri juga baru tahu kejadian ini setelah kami cek. Karena yang namanya sertifikat di Indonesia ini jumlahnya ada 120 juta bidang. Bagaimana mungkin kita bisa ngecek satu persatu 120 juta? Karena itu saya menyatakan terima kasih kepada masyarakat yang ngasih tahu. Jadi pihak yang kemudian mengeluarkan sertifikat itu sejak tahun 2021, apakah itu nanti juga akan jadi... Kan sudah saya sampaikan, Mbak. Masih belum dengar tadi penjelasan saya. Ya, itu dari tahun 2021 artinya juga akan diusut ke sana. Semua akan kita panggil, akan kita yang masih menjabat, yang masih kewenangan kami sudah kita panggil. Kan sudah jelaskan semua. Nelayan kerahkan lebih 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran pagar laut sepanjang 30 km di Tangerang, Banten, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Para nelayan rela rugi tidak mendapatkan pendapatan demi membantu TNI AL dan KKP membongkar pagar laut tersebut. Sebelum turun ke laut, puluhan lebih nelayan tampak berkumpul di pos TNI Angkatan Laut, Posal, di Desa Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Para nelayan yang tinggal di kawasan Desa Tanjung Pasir ini akan membantu TNI Angkatan Laut, AL, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan membongkar pagar di pesisir Laut Tangerang, Banten, pada Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Satu di antara sejumlah nelayan, Uri, 40, mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran ini. Meski demikian, katanya, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran. Kita tidak bisa memastikan berapa banyak ya. Yang pasti hampir seluruh nelayan dan instansi Desa Tanjung Pasir ikut membantu. Total kita mengerahkan 200-300 kapal, kata Uri, saat ditemui di pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Rabu pagi. Uri menyebut, para nelayan sangat berterima kasih dengan dilaksanakannya pembongkaran pagar di laut ini. Hal itu dikarenakan eksistensi pagar di laut tersebut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil tangkapan laut menurun. Saya ke laut yang biasanya konsumsi Rp100.000, sekarang Rp300.000. Dapat ikannya cuma Rp50.000. Biasanya kita melebihi target Rp50 per ribu, jelasnya. Oleh karena dampak yang begitu terasa bagi para nelayan, Uri mengatakan, para nelayan Desa Tanjung Pasir libur melaut pada Selasa ini. Keputusan tidak melaut itu, menurutnya, membuat para nelayan merugi. Kita enggak melaut hari ini. Kita rugi, jujur aja. Tapi lebih baik rugi sehari untuk bantu perjuangan kita ini, tegas Uri. Pantauan tribunnews.com di pantai Tanjung Pasir sekira pukul 9.24 waktu Indonesia Barat. Selain para nelayan, ada ratusan personel dari TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polair, Bakamla, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, KPLP, dan Pemprov Banten yang tengah melakukan persiapan sebelum melaksanakan proses pembongkaran pagar di laut. Berdasarkan keterangan tertulis Dirjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan,
PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Rabu terdapat total 2.623 personel gabungan dan 281 armada yang dikerahkan dalam pembongkaran pada Rabu ini. Sebelumnya, pembongkaran pagar laut yang dilakukan TNI Angkatan Laut, AL, di kawasan pesisir Tangerang, Banten, ditunda pada Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025. Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengatakan, alasan penundaan tersebut dikarenakan pihaknya bersama sejumlah pihak terkait kemaritiman akan lebih dulu melakukan evaluasi penggunaan alat yang digunakan dalam pembongkaran pagar laut tersebut. Akan dilakukan pembongkaran, namun dievaluasi dulu kira-kira alat apa yang sebaiknya digunakan, yang lebih praktis, mengingat perairannya cukup dangkal, kata Muhammad Ali saat dihubungi Minggu. Ali belum menyampaikan lebih lanjut kapan pembongkaran pagar di laut ini akan dilanjutkan. Kita tunggu hasil rapat dengan semua stakeholder kemaritiman, ungkapnya. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025, belum ada aktivitas pembongkaran pagar di laut di kawasan pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Adapun kondisi cuaca di lokasi, sekira pukul 13:07 waktu Indonesia Barat, tergolong cukup cerah, namun angin yang berhembus begitu kencang. Hal tersebut membuat ombak di pantai Tanjung Pasir tinggi. Sebelumnya, dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL dan Lantamal 3 Jakarta Brigadir Jenderal Mar. Heri Indarto, TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran pagar misterius di Laut Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu, tanggal 18 Januari tahun 2025. Pagi ini kami bersinergi bersama warga sekitar akan melaksanakan pembongkaran pagar laut yang selama ini mungkin sudah viral, kata Heri di Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih. Nanti mungkin bisa bertambah, karena menunggu masyarakat maupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan, imbuhnya. Heri menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden RI melalui Kepala Staf TNI AL untuk membuka akses terutamanya bagi para nelayan yang akan melaut, ujarnya. Kalau berkaitan dengan ada nama-nama perusahaan yang kemudian terlibat dan juga ternyata ada hak guna bangunan yang terdapat di laut ini, informasi yang bisa dibagikan seperti apa, Pak Menteri? Informasinya sudah saya bagikan semua. Iya, silakan. Tinggal diambil aja yang sudah saya sampaikan. Ya. Nggak mau ngulang-ulang. Baik, artinya ini sudah sepengetahuan Kementerian ATR BPN kah dengan adanya data-data itu yang masuk memang sudah sejak tahun 2024, Pak Menteri? Loh, maksudmu apa? Kan saya sudah sampaikan apa adanya. Sertifikat itu dibuat dari tahun 2021, 22 dan 23. Ya kan? Kita acuannya pada undang-undang. Kalau dia itu terbitnya dan terjadi cacat prosedur maupun cacat material, selama terbitnya itu belum usia 5 tahun, kami bisa batalkan tanpa proses dan perintah pengadilan. Masih belum jelas. Tapi kan yang dipersoalkan ini kan baru ramainya saat ini seolah-olah pemerintah tidak tahu bahwa ada pagar laut tersebut yang sudah menjadi polemik dan juga ada bagian-bagian tersebut yang ternyata memiliki hak guna. Gini. Namanya orang melanggar itu bisa terjadi di mana-mana. Saya sebagai menteri juga baru tahu kejadian ini setelah kami cek. Karena yang namanya sertifikat di Indonesia ini jumlahnya ada 120 juta bidang. Bagaimana mungkin kita bisa ngecek satu persatu 120 juta? Karena itu saya menyatakan terima kasih kepada masyarakat yang ngasih tahu. Jadi pihak yang kemudian mengeluarkan sertifikat itu sejak tahun 2021, apakah itu nanti juga akan jadi... Kan sudah saya sampaikan, Mbak.
Masih belum dengar tadi penjelasan saya. Ya, itu dari tahun 2021 artinya juga akan diusut ke sana. Semua akan kita panggil, akan kita yang masih menjabat, yang masih kewenangan kami sudah kita panggil. Kan sudah jelaskan. Nelayan kerahkan lebih 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran pagar laut sepanjang 30 km di Tangerang, Banten, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Para nelayan rela rugi tidak mendapatkan pendapatan demi membantu TNI AL dan KKP membongkar pagar laut tersebut. Sebelum turun ke laut, puluhan lebih nelayan tampak berkumpul di pos TNI Angkatan Laut, Posal, di Desa Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Para nelayan yang tinggal di kawasan Desa Tanjung Pasir ini akan membantu TNI Angkatan Laut, AL, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan membongkar pagar di pesisir Laut Tangerang, Banten, pada Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Satu di antara sejumlah nelayan, Uri, 40, mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran ini. Meski demikian, katanya, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran. Kita tidak bisa memastikan berapa banyak ya. Yang pasti hampir seluruh nelayan dan instansi Desa Tanjung Pasir ikut membantu. Total kita mengerahkan 200-300 kapal, kata Uri, saat ditemui di pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Rabu pagi. Uri menyebut, para nelayan sangat berterima kasih dengan dilaksanakannya pembongkaran pagar di laut ini. Hal itu dikarenakan eksistensi pagar di laut tersebut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil tangkapan laut menurun. Saya ke laut yang biasanya konsumsi Rp100.000, sekarang Rp300.000. Dapat ikannya cuma Rp50.000. Biasanya kita melebihi target Rp50 per ribu, jelasnya. Oleh karena dampak yang begitu terasa bagi para nelayan, Uri mengatakan, para nelayan Desa Tanjung Pasir libur melaut pada Selasa ini. Keputusan tidak melaut itu, menurutnya, membuat para nelayan merugi. Kita enggak melaut hari ini. Kita rugi, jujur aja. Tapi lebih baik rugi sehari untuk bantu perjuangan kita ini, tegas Uri. Pantauan tribunnews.com di pantai Tanjung Pasir sekira pukul 9.24 waktu Indonesia Barat. Selain para nelayan, ada ratusan personel dari TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polair, Bakamla, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, KPLP, dan Pemprov Banten yang tengah melakukan persiapan sebelum melaksanakan proses pembongkaran pagar di laut. Berdasarkan keterangan tertulis Dirjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rabu terdapat total 2.623 personel gabungan dan 281 armada yang dikerahkan dalam pembongkaran pada Rabu ini. Sebelumnya, pembongkaran pagar laut yang dilakukan TNI Angkatan Laut, AL, di kawasan pesisir Tangerang, Banten, ditunda pada Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025. Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengatakan, alasan penundaan tersebut dikarenakan pihaknya bersama sejumlah pihak terkait kemaritiman akan lebih dulu melakukan evaluasi penggunaan alat yang digunakan dalam pembongkaran pagar laut tersebut. Akan dilakukan pembongkaran, namun dievaluasi dulu kira-kira alat apa yang sebaiknya digunakan, yang lebih praktis, mengingat perairannya cukup dangkal, kata Muhammad Ali saat dihubungi Minggu. Ali belum menyampaikan lebih lanjut kapan pembongkaran pagar di laut ini akan dilanjutkan. Kita tunggu hasil rapat dengan semua stakeholder kemaritiman, ungkapnya. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025, belum ada aktivitas pembongkaran pagar di laut di kawasan pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Adapun kondisi cuaca di lokasi, sekira pukul 13.07 waktu Indonesia Barat, tergolong cukup cerah, namun angin yang berhembus begitu kencang. Hal tersebut membuat ombak di pantai Tanjung Pasir tinggi. Sebelumnya, dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL dan Lantamal,
3 Jakarta Brigadir Jenderal Mar. Heri Indarto, TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran pagar misterius di Laut Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu, tanggal 18 Januari tahun 2025. Pagi ini kami bersinergi bersama warga sekitar akan melaksanakan pembongkaran pagar laut yang selama ini mungkin sudah viral, kata Heri di Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih. Nanti mungkin bisa bertambah, karena menunggu masyarakat maupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan, imbuhnya. Heri menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden RI melalui Kepala Staf TNI AL untuk membuka akses terutamanya bagi para nelayan yang akan melaut, ujarnya. Kalau berkaitan dengan ada nama-nama perusahaan yang kemudian terlibat dan juga ternyata ada hak guna bangunan yang terdapat di laut ini, informasi yang bisa dibagikan seperti apa, Pak Menteri? Informasinya sudah saya bagikan semua. Iya, silakan. Tinggal diambil aja yang sudah saya sampaikan. Ya. Nggak mengulang-ulang. Baik, artinya ini sudah sepengetahuan Kementerian ATR BPN kah dengan adanya data-data itu yang masuk memang sudah sejak tahun 2024, Pak Menteri? Loh, maksudmu apa? Kan saya sudah sampaikan apa adanya. Sertifikat itu dibuat dari tahun 2021, Baik. 22 dan 23. Ya kan? Kita acuannya pada undang-undang. Kalau dia itu terbitnya dan terjadi cacat prosedur maupun cacat material, selama terbitnya itu belum usia 5 tahun, kami bisa batalkan tanpa proses dan perintah pengadilan. Masih belum jelas. Tapi kan yang dipersoalkan ini kan baru ramainya saat ini seolah-olah pemerintah tidak tahu bahwa ada pagar laut tersebut yang kemudian menjadi polemik dan juga ada bagian-bagian tersebut yang ternyata memiliki hak guna. Gini. Namanya orang melanggar itu bisa terjadi di mana-mana. Saya sebagai menteri juga baru tahu kejadian ini setelah kami cek. Karena yang namanya sertifikat di Indonesia ini jumlahnya ada 120 juta bidang. Bagaimana mungkin kita bisa ngecek satu persatu 120 juta? Karena itu saya menyatakan terima kasih kepada masyarakat yang ngasih tahu. Jadi pihak yang kemudian mengeluarkan sertifikat itu sejak tahun 2021, apakah itu nanti juga akan jadi... Kan sudah saya sampaikan, Mbak. Masih belum dengar tadi penjelasan saya. Ya, itu dari tahun 2021 artinya juga akan diusut ke sana. Semua akan kita panggil, akan kita yang masih menjabat, yang masih kewenangan kami sudah kita panggil. Kan sudah jelaskan. Nelayan kerahkan lebih 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran pagar laut sepanjang 30 km di Tangerang, Banten, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Para nelayan rela rugi tidak mendapatkan pendapatan demi membantu TNI AL dan KKP membongkar pagar laut tersebut. Sebelum turun ke laut, puluhan lebih nelayan tampak berkumpul di pos TNI Angkatan Laut, Posal, di Desa Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Para nelayan yang tinggal di kawasan Desa Tanjung Pasir ini akan membantu TNI Angkatan Laut, AL, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan membongkar pagar di pesisir Laut Tangerang, Banten, pada Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Satu di antara sejumlah nelayan, Uri, 40, mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran ini. Meski demikian, katanya, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran. Kita tidak bisa memastikan berapa banyak ya. Yang pasti hampir seluruh nelayan dan instansi Desa Tanjung Pasir ikut membantu. Total kita mengerahkan 200-300 kapal, kata Uri, saat ditemui di pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Rabu pagi. Uri menyebut,
Para nelayan sangat berterima kasih dengan dilaksanakannya pembongkaran pagar di laut ini. Hal itu dikarenakan eksistensi pagar di laut tersebut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil tangkapan laut menurun. Saya ke laut yang biasanya konsumsi Rp100.000, sekarang Rp300.000. Dapat ikannya cuma Rp50.000. Biasanya kita melebihi target Rp50 per ribu, jelasnya. Oleh karena dampak yang begitu terasa bagi para nelayan, Uri mengatakan, para nelayan desa Tanjung Pasir libur melaut pada Selasa ini. Keputusan tidak melaut itu, menurutnya, membuat para nelayan merugi. Kita nggak melaut hari ini. Kita rugi, jujur aja. Tapi lebih baik rugi sehari untuk bantu perjuangan kita ini, tegas Uri. Pantauan tribunnews.com di Pantai Tanjung Pasir sekira pukul 9.24 waktu Indonesia Barat. Selain para nelayan, ada ratusan personel dari TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polair, Bakamla, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, KPLP, dan Pemprov Banten yang tengah melakukan persiapan sebelum melaksanakan proses pembongkaran pagar di laut. Berdasarkan keterangan tertulis Dirjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rabu terdapat total 2.623 personel gabungan dan 281 armada yang dikerahkan dalam pembongkaran pada Rabu ini. Sebelumnya, pembongkaran pagar laut yang dilakukan TNI Angkatan Laut, AL, di kawasan pesisir Tangerang, Banten, ditunda pada Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025. Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengatakan, alasan penundaan tersebut dikarenakan pihaknya bersama sejumlah pihak terkait kemaritiman akan lebih dulu melakukan evaluasi penggunaan alat yang digunakan dalam pembongkaran pagar laut tersebut. Akan dilakukan pembongkaran, namun dievaluasi dulu kira-kira alat apa yang sebaiknya digunakan, yang lebih praktis, mengingat perairannya cukup dangkal, kata Muhammad Ali saat dihubungi Minggu. Ali belum menyampaikan lebih lanjut kapan pembongkaran pagar di laut ini akan dilanjutkan. Kita tunggu hasil rapat dengan semua stakeholder kemaritiman, ungkapnya. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025, belum ada aktivitas pembongkaran pagar di laut di kawasan Pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Adapun kondisi cuaca di lokasi, sekira pukul 13.07 waktu Indonesia Barat, tergolong cukup cerah, namun angin yang berhembus begitu kencang. Hal tersebut membuat ombak di Pantai Tanjung Pasir tinggi. Sebelumnya, dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL dan Lantamal 3 Jakarta Brigadir Jenderal Mar. Heri Indarto, TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran pagar misterius di Laut Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu, tanggal 18 Januari tahun 2025. Pagi ini kami bersinergi bersama warga sekitar akan melaksanakan pembongkaran pagar laut yang selama ini mungkin sudah viral, kata Heri di Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih. Nanti mungkin bisa bertambah, karena menunggu masyarakat maupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan, imbuhnya. Heri menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden RI melalui Kepala Staf TNI AL untuk membuka akses terutamanya bagi para nelayan yang akan melaut, ujarnya. Kalau berkaitan dengan ada nama-nama perusahaan yang kemudian terlibat dan juga ternyata ada hak guna bangunan yang terdapat di laut ini, informasi yang bisa dibagikan seperti apa, Pak Menteri?
Informasinya sudah saya bagikan semua. Iya, silakan. Tinggal diambil aja yang sudah saya sampaikan. Iya. Saya nggak mau ngulang-ngulang. Baik, artinya ini sudah sepengetahuan Kementerian ATR BPN kah dengan adanya data-data itu yang masuk memang sudah sejak tahun 2024, Pak Menteri? Loh, maksudmu apa? Kan saya sudah sampaikan apa adanya. Sertifikat itu dibuat dari tahun 2021, Baik. 22 dan 23. Ya kan? Kita acuannya pada undang-undang. Kalau dia itu terbitnya dan terjadi cacat prosedur maupun cacat material, selama terbitnya itu belum usia 5 tahun, kami bisa batalkan tanpa proses dan perintah pengadilan. Masih belum jelas. Tapi kan yang dipermasalahkan ini kan baru ramainya saat ini seolah-olah pemerintah tidak tahu bahwa ada pagar laut tersebut yang kemudian menjadi polemik dan juga ada bagian-bagian tersebut yang ternyata memiliki hak guna. Gini. Namanya orang melanggar itu bisa terjadi di mana-mana. Saya sebagai menteri juga baru tahu kejadian ini setelah kami cek. Karena yang namanya sertifikat di Indonesia ini jumlahnya ada 120 juta bidang. Bagaimana mungkin kita bisa ngecek satu persatu 120 juta? Karena itu saya menyatakan terima kasih kepada masyarakat yang ngasih tahu. Jadi pihak yang kemudian mengeluarkan sertifikat itu sejak tahun 2021, apakah itu nanti juga akan jadi... Kan sudah saya sampaikan, Mbak. Masih belum dengar tadi penjelasan saya. Ya, itu dari tahun 2021 artinya juga akan diusut ke sana. Semua akan kita panggil, akan kita yang masih menjabat, yang masih kewenangan kami sudah kita panggil. Kan sudah jelaskan. Nelayan kerahkan lebih 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran pagar laut sepanjang 30 km di Tangerang, Banten, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Para nelayan rela rugi tidak mendapatkan pendapatan demi membantu TNI AL dan KKP membongkar pagar laut tersebut. Sebelum turun ke laut, puluhan lebih nelayan tampak berkumpul di pos TNI Angkatan Laut, Posal, di Desa Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Para nelayan yang tinggal di kawasan Desa Tanjung Pasir ini akan membantu TNI Angkatan Laut, AL, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan membongkar pagar di pesisir Laut Tangerang, Banten, pada Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Satu di antara sejumlah nelayan, Uri, 40, mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran ini. Meski demikian, katanya, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran. Kita tidak bisa memastikan berapa banyak ya. Yang pasti hampir seluruh nelayan dan instansi Desa Tanjung Pasir ikut membantu. Total kita mengerahkan 200-300 kapal, kata Uri, saat ditemui di pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Rabu pagi. Uri menyebut, para nelayan sangat berterima kasih dengan dilaksanakannya pembongkaran pagar di laut ini. Hal itu dikarenakan eksistensi pagar di laut tersebut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil tangkapan laut menurun. Saya ke laut yang biasanya konsumsi Rp100.000, sekarang Rp300.000. Dapat ikannya cuma Rp50.000. Biasanya kita melebihi target Rp50 per ribu, jelasnya. Oleh karena dampak yang begitu terasa bagi para nelayan, Uri mengatakan, para nelayan Desa Tanjung Pasir libur melaut pada Selasa ini. Keputusan tidak melaut itu, menurutnya, membuat para nelayan merugi. Kita enggak melaut hari ini. Kita rugi, jujur aja. Tapi lebih baik rugi sehari untuk bantu perjuangan kita ini, tegas Uri. Pantauan tribunnews.com di pantai Tanjung Pasir sekira pukul 9.24 waktu Indonesia Barat. Selain para nelayan, ada ratusan personel dari TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polair, Bakamla, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, KPLP, dan Pemprov Banten yang tengah melakukan persiapan sebelum melaksanakan proses pembongkaran pagar di laut. Berdasarkan keterangan tertulis Dirjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rabu terdapat total 2.623 personel gabungan dan 281 armada yang dikerahkan dalam pembongkaran pada Rabu ini.
Sebelumnya, pembongkaran pagar laut yang dilakukan TNI Angkatan Laut, AL, di kawasan pesisir Tangerang, Banten, ditunda pada Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025. Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengatakan, alasan penundaan tersebut dikarenakan pihaknya bersama sejumlah pihak terkait kemaritiman akan lebih dulu melakukan evaluasi penggunaan alat yang digunakan dalam pembongkaran pagar laut tersebut. Akan dilakukan pembongkaran, namun dievaluasi dulu kira-kira alat apa yang sebaiknya digunakan, yang lebih praktis, mengingat perairannya cukup dangkal, kata Muhammad Ali saat dihubungi Minggu. Ali belum menyampaikan lebih lanjut kapan pembongkaran pagar di laut ini akan dilanjutkan. Kita tunggu hasil rapat dengan semua stakeholder kemaritiman, ungkapnya. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025, belum ada aktivitas pembongkaran pagar di laut di kawasan pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Adapun kondisi cuaca di lokasi, sekira pukul 13:07 waktu Indonesia Barat, tergolong cukup cerah, namun angin yang berhembus begitu kencang. Hal tersebut membuat ombak di pantai Tanjung Pasir tinggi. Sebelumnya, dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL dan Lantamal 3 Jakarta Brigadir Jenderal Mar. Heri Indarto, TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran pagar misterius di Laut Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu, tanggal 18 Januari tahun 2025. Pagi ini kami bersinergi bersama warga sekitar akan melaksanakan pembongkaran pagar laut yang selama ini mungkin sudah viral, kata Heri di Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih. Nanti mungkin bisa bertambah, karena menunggu masyarakat maupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan, imbuhnya. Heri menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden RI melalui Kepala Staf TNI AL untuk membuka akses terutamanya bagi para nelayan yang akan melaut, ujarnya. Kalau berkaitan dengan ada nama-nama perusahaan yang kemudian terlibat dan juga ternyata ada hak guna bangunan yang terdapat di laut ini, informasi yang bisa dibagikan seperti apa, Pak Menteri? Informasinya sudah saya bagikan semua. Iya, silakan. Tinggal diambil aja yang sudah saya sampaikan. Ya. Nggak mau ngulang-ngulang. Baik, artinya ini sudah sepengetahuan Kementerian ATR BPN kah dengan adanya data-data itu yang masuk memang sudah sejak tahun 2024, Pak Menteri? Loh, maksudmu apa? Kan saya sudah sampaikan apa adanya. Sertifikat itu dibuat dari tahun 2021, 22 dan 23. Ya kan? Kita acuannya pada undang-undang. Kalau dia itu terbitnya terjadi cacat prosedur maupun cacat material, selama terbitnya itu belum usia 5 tahun, kami bisa batalkan tanpa proses dan perintah pengadilan. Masih belum jelas. Tapi kan yang dipersoalkan ini kan baru ramainya saat ini seolah-olah pemerintah tidak tahu bahwa ada pagar laut tersebut yang sudah menjadi polemik dan juga ada bagian-bagian tersebut yang ternyata memiliki hak guna. Gini. Namanya orang melanggar itu bisa terjadi di mana-mana. Saya sebagai menteri juga baru tahu kejadian ini setelah kami cek. Karena yang namanya sertifikat di Indonesia ini jumlahnya ada 120 juta bidang. Bagaimana mungkin kita bisa ngecek satu persatu 120 juta? Karena itu saya menyatakan terima kasih kepada masyarakat yang ngasih tahu. Jadi pihak yang kemudian mengeluarkan sertifikat itu sejak tahun 2021, apakah itu nanti juga akan jadi... Kan sudah saya sampaikan, Mbak.
Masih belum dengar tadi penjelasan saya. Ya, itu dari tahun 2021 artinya juga akan diusut ke sana. Semua akan kita panggil, akan kita yang masih menjabat, yang masih kewenangan kami sudah kita panggil. Baik. Kan sudah jelaskan semua. Nelayan kerahkan lebih 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran pagar laut sepanjang 30 km di Tangerang, Banten, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Para nelayan rela rugi tidak mendapatkan pendapatan demi membantu TNI AL dan KKP membongkar pagar laut tersebut. Sebelum turun ke laut, puluhan lebih nelayan tampak berkumpul di pos TNI Angkatan Laut, Posal, di Desa Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Para nelayan yang tinggal di kawasan Desa Tanjung Pasir ini akan membantu TNI Angkatan Laut, AL, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan membongkar pagar di pesisir Laut Tangerang, Banten, pada Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Satu di antara sejumlah nelayan, Uri, 40, mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran ini. Meski demikian, katanya, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran. Kita tidak bisa memastikan berapa banyak ya. Yang pasti hampir seluruh nelayan dan instansi Desa Tanjung Pasir ikut membantu. Total kita mengerahkan 200-300 kapal, kata Uri, saat ditemui di pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Rabu pagi. Uri menyebut, para nelayan sangat berterima kasih dengan dilaksanakannya pembongkaran pagar di laut ini. Hal itu dikarenakan eksistensi pagar di laut tersebut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil tangkapan laut menurun. Saya ke laut yang biasanya konsumsi Rp100.000, sekarang Rp300.000. Dapat ikannya cuma Rp50.000. Biasanya kita melebihi target Rp50 per ribu, jelasnya. Oleh karena dampak yang begitu terasa bagi para nelayan, Uri mengatakan, para nelayan Desa Tanjung Pasir libur melaut pada Selasa ini. Keputusan tidak melaut itu, menurutnya, membuat para nelayan merugi. Kita enggak melaut hari ini. Kita rugi, jujur aja. Tapi lebih baik rugi sehari untuk bantu perjuangan kita ini, tegas Uri. Pantauan tribunnews.com di pantai Tanjung Pasir sekira pukul 9.24 waktu Indonesia Barat. Selain para nelayan, ada ratusan personel dari TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polair, Bakamla, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, KPLP, dan Pemprov Banten yang tengah melakukan persiapan sebelum melaksanakan proses pembongkaran pagar di laut. Berdasarkan keterangan tertulis Dirjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rabu terdapat total 2.623 personel gabungan dan 281 armada yang dikerahkan dalam pembongkaran pada Rabu ini. Sebelumnya, pembongkaran pagar laut yang dilakukan TNI Angkatan Laut, AL, di kawasan pesisir Tangerang, Banten, ditunda pada Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025. Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengatakan, alasan penundaan tersebut dikarenakan pihaknya bersama sejumlah pihak terkait kemaritiman akan lebih dulu melakukan evaluasi penggunaan alat yang digunakan dalam pembongkaran pagar laut tersebut. Akan dilakukan pembongkaran, namun dievaluasi dulu kira-kira alat apa yang sebaiknya digunakan, yang lebih praktis, mengingat perairannya cukup dangkal, kata Muhammad Ali saat dihubungi Minggu. Ali belum menyampaikan lebih lanjut kapan pembongkaran pagar di laut ini akan dilanjutkan. Kita tunggu hasil rapat dengan semua stakeholder kemaritiman, ungkapnya. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025, belum ada aktivitas pembongkaran pagar di laut di kawasan pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Adapun kondisi cuaca di lokasi, sekira pukul 13.07 waktu Indonesia Barat, tergolong cukup cerah, namun angin yang berhembus begitu kencang. Hal tersebut membuat ombak di pantai Tanjung Pasir tinggi. Sebelumnya, dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL dan Lantamal,
3 Jakarta Brigadir Jenderal Mar. Heri Indarto, TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran pagar misterius di Laut Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu, tanggal 18 Januari tahun 2025. Pagi ini kami bersinergi bersama warga sekitar akan melaksanakan pembongkaran pagar laut yang selama ini mungkin sudah viral, kata Heri di Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih. Nanti mungkin bisa bertambah, karena menunggu masyarakat maupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan, imbuhnya. Heri menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden RI melalui Kepala Staf TNI AL untuk membuka akses terutamanya bagi para nelayan yang akan melaut, ujarnya. Kalau berkaitan dengan ada nama-nama perusahaan yang kemudian terlibat dan juga ternyata ada hak guna bangunan yang harus didapat di laut ini, informasi yang bisa dibagikan seperti apa, Pak Menteri? Informasinya sudah saya bagikan semua. Iya, silakan. Tinggal diambil aja yang sudah saya sampaikan. Ya. Nggak mengulang-ulang. Baik, artinya ini sudah sepengetahuan Kementerian ATR BPN dengan adanya data-data itu yang masuk memang sudah sejak tahun 2024, Pak Menteri? Loh, maksudmu apa? Kan saya sudah sampaikan apa adanya. Sertifikat itu dibuat dari tahun 2021, Baik. 22 dan 23. Ya kan? Kita acuannya pada undang-undang. Kalau dia itu terbitnya terjadi cacat prosedur maupun cacat material, selama terbitnya itu belum usia 5 tahun, kami bisa batalkan tanpa proses dan perintah pengadilan. Masih belum jelas. Tapi kan yang dipermasalahkan ini kan baru ramainya saat ini seolah-olah pemerintah tidak tahu bahwa ada pagar laut tersebut yang kemudian menjadi polemik dan juga ada bagian-bagian tersebut yang ternyata memiliki hak guna. Gini. Namanya orang melanggar itu bisa terjadi di mana-mana. Saya sebagai menteri juga baru tahu kejadian ini setelah kami cek. Karena yang namanya sertifikat di Indonesia ini jumlahnya ada 120 juta bidang. Bagaimana mungkin kita bisa ngecek satu persatu 120 juta? Karena itu saya menyatakan terima kasih kepada masyarakat yang ngasih tahu. Jadi pihak yang kemudian mengeluarkan sertifikat itu sejak tahun 2021, apakah itu nanti juga akan jadi... Kan sudah saya sampaikan, Mbak. Masih belum dengar tadi penjelasan saya. Ya, itu dari tahun 2021 artinya juga akan diusut ke sana. Semua akan kita panggil, akan kita yang masih menjabat, yang masih kewenangan kami sudah kita panggil. Kan sudah jelaskan. Nelayan kerahkan lebih 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran pagar laut sepanjang 30 km di Tangerang, Banten, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Para nelayan rela rugi tidak mendapatkan pendapatan demi membantu TNI AL dan KKP membongkar pagar laut tersebut. Sebelum turun ke laut, puluhan lebih nelayan tampak berkumpul di pos TNI Angkatan Laut, Posal, di Desa Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Para nelayan yang tinggal di kawasan Desa Tanjung Pasir ini akan membantu TNI Angkatan Laut, AL, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan membongkar pagar di pesisir Laut Tangerang, Banten, pada Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Satu di antara sejumlah nelayan, Uri, 40, mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran ini. Meski demikian, katanya, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran. Kita tidak bisa memastikan berapa banyak ya. Yang pasti hampir seluruh nelayan dan instansi Desa Tanjung Pasir ikut membantu. Total kita mengerahkan 200-300 kapal, kata Uri, saat ditemui di pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Rabu pagi. Uri menyebut,
Para nelayan sangat berterima kasih dengan dilaksanakannya pembongkaran pagar di laut ini. Hal itu dikarenakan eksistensi pagar di laut tersebut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil tangkapan laut menurun. Saya ke laut yang biasanya konsumsi Rp100.000, sekarang Rp300.000. Dapat ikannya cuma Rp50.000. Biasanya kita melebihi target Rp50 per ribu, jelasnya. Oleh karena dampak yang begitu terasa bagi para nelayan, Uri mengatakan, para nelayan desa Tanjung Pasir libur melaut pada Selasa ini. Keputusan tidak melaut itu, menurutnya, membuat para nelayan merugi. Kita nggak melaut hari ini. Kita rugi, jujur aja. Tapi lebih baik rugi sehari untuk bantu perjuangan kita ini, tegas Uri. Pantauan tribunnews.com di Pantai Tanjung Pasir sekira pukul 9.24 waktu Indonesia Barat. Selain para nelayan, ada ratusan personel dari TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polair, Bakamla, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, KPLP, dan Pemprov Banten yang tengah melakukan persiapan sebelum melaksanakan proses pembongkaran pagar di laut. Berdasarkan keterangan tertulis Dirjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rabu terdapat total 2.623 personel gabungan dan 281 armada yang dikerahkan dalam pembongkaran pada Rabu ini. Sebelumnya, pembongkaran pagar laut yang dilakukan TNI Angkatan Laut, AL, di kawasan pesisir Tangerang, Banten, ditunda pada Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025. Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengatakan, alasan penundaan tersebut dikarenakan pihaknya bersama sejumlah pihak terkait kemaritiman akan lebih dulu melakukan evaluasi penggunaan alat yang digunakan dalam pembongkaran pagar laut tersebut. Akan dilakukan pembongkaran, namun dievaluasi dulu kira-kira alat apa yang sebaiknya digunakan, yang lebih praktis, mengingat perairannya cukup dangkal, kata Muhammad Ali saat dihubungi Minggu. Ali belum menyampaikan lebih lanjut kapan pembongkaran pagar di laut ini akan dilanjutkan. Kita tunggu hasil rapat dengan semua stakeholder kemaritiman, ungkapnya. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025, belum ada aktivitas pembongkaran pagar di laut di kawasan Pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Adapun kondisi cuaca di lokasi, sekira pukul 13.07 waktu Indonesia Barat, tergolong cukup cerah, namun angin yang berhembus begitu kencang. Hal tersebut membuat ombak di Pantai Tanjung Pasir tinggi. Sebelumnya, dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL dan Lantamal 3 Jakarta Brigadir Jenderal Mar. Heri Indarto, TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran pagar misterius di Laut Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu, tanggal 18 Januari tahun 2025. Pagi ini kami bersinergi bersama warga sekitar akan melaksanakan pembongkaran pagar laut yang selama ini mungkin sudah viral, kata Heri di Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih. Nanti mungkin bisa bertambah, karena menunggu masyarakat maupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan, imbuhnya. Heri menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden RI melalui Kepala Staf TNI AL untuk membuka akses terutamanya bagi para nelayan yang akan melaut, ujarnya. Kalau berkaitan dengan ada nama-nama perusahaan yang kemudian terlibat dan juga ternyata ada hak guna bangunan yang terdapat di laut, ini informasi yang bisa dibagikan seperti apa, Pak Menteri? Baik,
Informasinya sudah saya bagikan semua. Iya, silakan. Tinggal diambil aja yang sudah saya sampaikan. Iya. Saya nggak mau ngulang-ngulang. Baik, artinya ini sudah sepengetahuan Kementerian PTR BPN kah dengan adanya data-data itu yang masuk memang sudah sejak tahun 2024, Pak Menteri? Loh, maksudmu apa? Kan saya sudah sampaikan apa adanya. Sertifikat itu dibuat dari tahun 2021, Baik. 22 dan 23. Ya kan? Kita acuannya pada undang-undang. Kalau dia itu terbitnya terjadi cacat prosedur maupun cacat material, selama terbitnya itu belum usia 5 tahun, kami bisa batalkan tanpa proses dan perintah pengadilan. Masih belum jelas. Tapi kan yang dipermasalahkan ini kan baru ramainya saat ini seolah-olah pemerintah tidak tahu bahwa ada pagar laut tersebut yang kemudian menjadi polemik dan juga ada bagian-bagian tersebut yang ternyata memiliki hak guna. Gini. Namanya orang melanggar itu bisa terjadi di mana-mana. Saya sebagai menteri juga baru tahu kejadian ini setelah kami cek. Karena yang namanya sertifikat di Indonesia ini jumlahnya ada 120 juta bidang. Bagaimana mungkin kita bisa ngecek satu persatu 120 juta? Karena itu saya menyatakan terima kasih kepada masyarakat yang ngasih tahu. Jadi pihak yang kemudian mengeluarkan sertifikat itu sejak tahun 2021, apakah itu nanti juga akan jadi... Kan sudah saya sampaikan, Mbak. Masih belum dengar tadi penjelasan saya. Ya, itu dari tahun 2021 artinya juga akan diusut ke sana. Semua akan kita panggil, akan kita yang masih menjabat, yang masih kewenangan kami sudah kita panggil. Kan sudah jelaskan semua. Nelayan kerahkan lebih 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran pagar laut sepanjang 30 km di Tangerang, Banten, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Para nelayan rela rugi tidak mendapatkan pendapatan demi membantu TNI AL dan KKP membongkar pagar laut tersebut. Sebelum turun ke laut, puluhan lebih nelayan tampak berkumpul di pos TNI Angkatan Laut, Posal, di Desa Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Para nelayan yang tinggal di kawasan Desa Tanjung Pasir ini akan membantu TNI Angkatan Laut, AL, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan membongkar pagar di pesisir Laut Tangerang, Banten, pada Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Satu di antara sejumlah nelayan, Uri, 40, mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran ini. Meski demikian, katanya, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran. Kita tidak bisa memastikan berapa banyak ya. Yang pasti hampir seluruh nelayan dan instansi Desa Tanjung Pasir ikut membantu. Total kita mengerahkan 200-300 kapal, kata Uri, saat ditemui di pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Rabu pagi. Uri menyebut, para nelayan sangat berterima kasih dengan dilaksanakannya pembongkaran pagar di laut ini. Hal itu dikarenakan eksistensi pagar di laut tersebut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil tangkapan laut menurun. Saya ke laut yang biasanya konsumsi Rp100.000, sekarang Rp300.000. Dapat ikannya cuma Rp50.000. Biasanya kita melebihi target Rp50 per ribu, jelasnya. Oleh karena dampak yang begitu terasa bagi para nelayan, Uri mengatakan, para nelayan Desa Tanjung Pasir libur melaut pada Selasa ini. Keputusan tidak melaut itu, menurutnya, membuat para nelayan merugi. Kita enggak melaut hari ini. Kita rugi, jujur aja. Tapi lebih baik rugi sehari untuk bantu perjuangan kita ini, tegas Uri. Pantauan tribunnews.com di pantai Tanjung Pasir sekira pukul 9.24 waktu Indonesia Barat. Selain para nelayan, ada ratusan personel dari TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polair, Bakamla, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, KPLP, dan Pemprov Banten yang tengah melakukan persiapan sebelum melaksanakan proses pembongkaran pagar di laut. Berdasarkan keterangan tertulis Dirjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rabu terdapat total 2.623 personel gabungan dan 281 armada yang dikerahkan dalam pembongkaran pada Rabu ini.
Sebelumnya, pembongkaran pagar laut yang dilakukan TNI Angkatan Laut, AL, di kawasan pesisir Tangerang, Banten, ditunda pada Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025. Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengatakan, alasan penundaan tersebut dikarenakan pihaknya bersama sejumlah pihak terkait kemaritiman akan lebih dulu melakukan evaluasi penggunaan alat yang digunakan dalam pembongkaran pagar laut tersebut. Akan dilakukan pembongkaran, namun dievaluasi dulu kira-kira alat apa yang sebaiknya digunakan, yang lebih praktis, mengingat perairannya cukup dangkal, kata Muhammad Ali saat dihubungi Minggu. Ali belum menyampaikan lebih lanjut kapan pembongkaran pagar di laut ini akan dilanjutkan. Kita tunggu hasil rapat dengan semua stakeholder kemaritiman, ungkapnya. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025, belum ada aktivitas pembongkaran pagar di laut di kawasan pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Adapun kondisi cuaca di lokasi, sekira pukul 13:07 waktu Indonesia Barat, tergolong cukup cerah, namun angin yang berhembus begitu kencang. Hal tersebut membuat ombak di pantai Tanjung Pasir tinggi. Sebelumnya, dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL dan Lantamal 3 Jakarta Brigadir Jenderal Mar. Heri Indarto, TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran pagar misterius di Laut Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu, tanggal 18 Januari tahun 2025. Pagi ini kami bersinergi bersama warga sekitar akan melaksanakan pembongkaran pagar laut yang selama ini mungkin sudah viral, kata Heri di Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih. Nanti mungkin bisa bertambah, karena menunggu masyarakat maupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan, imbuhnya. Heri menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden RI melalui Kepala Staf TNI AL untuk membuka akses terutamanya bagi para nelayan yang akan melaut, ujarnya. Kalau berkaitan dengan ada nama-nama perusahaan yang kemudian terlibat dan juga ternyata ada hak guna bangunan yang terdapat di laut ini, informasi yang bisa dibagikan seperti apa, Pak Menteri? Informasinya sudah saya bagikan semua. Iya, silakan. Tinggal diambil aja yang sudah saya sampaikan. Ya. Nggak mau ngulang-ngulang. Baik, artinya ini sudah sepengetahuan Kementerian ATR BPN kah dengan adanya data-data itu yang masuk memang sudah sejak tahun 2024, Pak Menteri? Loh, maksudmu apa? Kan saya sudah sampaikan apa adanya. Sertifikat itu dibuat dari tahun 2021, 22 dan 23. Ya kan? Kita acuannya pada undang-undang. Kalau dia itu terbitnya terjadi cacat prosedur maupun cacat material, selama terbitnya itu belum usia 5 tahun, kami bisa batalkan tanpa proses dan perintah pengadilan. Masih belum jelas. Tapi kan yang dipersoalkan ini kan baru ramainya saat ini seolah-olah pemerintah tidak tahu bahwa ada pagar laut tersebut yang sudah menjadi polemik dan juga ada bagian-bagian tersebut yang ternyata memiliki hak guna. Gini. Namanya orang melanggar itu bisa terjadi di mana-mana. Saya sebagai menteri juga baru tahu kejadian ini setelah kami cek. Karena yang namanya sertifikat di Indonesia ini jumlahnya ada 120 juta bidang. Bagaimana mungkin kita bisa ngecek satu persatu 120 juta? Karena itu saya menyatakan terima kasih kepada masyarakat yang ngasih tahu. Jadi pihak yang kemudian mengeluarkan sertifikat itu
sejak tahun 2021 apakah itu nanti juga akan jadi Kan sudah saya fokus? sampaikan, Mbak. Masih belum dengar tadi penjelasan saya. Ya, itu dari tahun 2021 artinya juga akan diusut ke sana. Semua akan kita panggil, akan kita yang masih menjabat, yang masih kewenangan kami sudah kita panggil. Baik. Kan sudah jelaskan Nelayan kerahkan lebih 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran pagar laut sepanjang 30 km di Tangerang, Banten, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Para nelayan rela rugi tidak mendapatkan pendapatan demi membantu TNI AL dan KKP membongkar pagar laut tersebut. Sebelum turun ke laut, puluhan lebih nelayan tampak berkumpul di pos TNI Angkatan Laut, Posal, di Desa Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Para nelayan yang tinggal di kawasan Desa Tanjung Pasir ini akan membantu TNI Angkatan Laut, AL, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan membongkar pagar di pesisir Laut Tangerang, Banten, pada Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Satu di antara sejumlah nelayan, Uri, 40, mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran ini. Meski demikian, katanya, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran. Kita tidak bisa memastikan berapa banyak ya. Yang pasti hampir seluruh nelayan dan instansi Desa Tanjung Pasir ikut membantu. Total kita mengerahkan 200-300 kapal, kata Uri, saat ditemui di pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Rabu pagi. Uri menyebut, para nelayan sangat berterima kasih dengan dilaksanakannya pembongkaran pagar di laut ini. Hal itu dikarenakan eksistensi pagar di laut tersebut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil tangkapan laut menurun. Saya ke laut yang biasanya konsumsi Rp100.000, sekarang Rp300.000. Dapat ikannya cuma Rp50.000. Biasanya kita melebihi target Rp50 per ribu, jelasnya. Oleh karena dampak yang begitu terasa bagi para nelayan, Uri mengatakan, para nelayan Desa Tanjung Pasir libur melaut pada Selasa ini. Keputusan tidak melaut itu, menurutnya, membuat para nelayan merugi. Kita nggak melaut hari ini. Kita rugi, jujur aja. Tapi lebih baik rugi sehari untuk bantu perjuangan kita ini, tegas Uri. Pantauan tribunnews.com di pantai Tanjung Pasir sekira pukul 9.24 waktu Indonesia Barat. Selain para nelayan, ada ratusan personel dari TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polair, Bakamla, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, KPLP, dan Pemprov Banten yang tengah melakukan persiapan sebelum melaksanakan proses pembongkaran pagar di laut. Berdasarkan keterangan tertulis Dirjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rabu terdapat total 2.623 personel gabungan dan 281 armada yang dikerahkan dalam pembongkaran pada Rabu ini. Sebelumnya, pembongkaran pagar laut yang dilakukan TNI Angkatan Laut, AL, di kawasan pesisir Tangerang, Banten, ditunda pada Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025. Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengatakan, alasan penundaan tersebut dikarenakan pihaknya bersama sejumlah pihak terkait kemaritiman akan lebih dulu melakukan evaluasi penggunaan alat yang digunakan dalam pembongkaran pagar laut tersebut. Akan dilakukan pembongkaran, namun dievaluasi dulu kira-kira alat apa yang sebaiknya digunakan, yang lebih praktis, mengingat perairannya cukup dangkal, kata Muhammad Ali saat dihubungi Minggu. Ali belum menyampaikan lebih lanjut kapan pembongkaran pagar di laut ini akan dilanjutkan. Kita tunggu hasil rapat dengan semua stakeholder kemaritiman, ungkapnya. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025, belum ada aktivitas pembongkaran pagar di laut di kawasan pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Adapun kondisi cuaca di lokasi, sekira pukul 13.07 waktu Indonesia Barat, tergolong cukup cerah, namun angin yang berhembus begitu kencang. Hal tersebut membuat ombak di pantai Tanjung Pasir tinggi. Sebelumnya,
dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL dan Lantamal 3 Jakarta Brigadir Jenderal Mar. Heri Indarto, TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran pagar misterius di Laut Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu, tanggal 18 Januari tahun 2025. Pagi ini kami bersinergi bersama warga sekitar akan melaksanakan pembongkaran pagar laut yang selama ini mungkin sudah viral, kata Heri di Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih. Nanti mungkin bisa bertambah, karena menunggu masyarakat maupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan, imbuhnya. Heri menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden RI melalui Kepala Staf TNI AL untuk membuka akses terutamanya bagi para nelayan yang akan melaut, ujarnya. Kalau berkaitan dengan ada nama-nama perusahaan yang kemudian terlibat dan juga ternyata ada hak guna bangunan yang terdapat di laut ini, informasi yang bisa dibagikan seperti apa, Pak Menteri? Informasinya sudah saya bagikan semua. Iya, silakan. Tinggal diambil aja yang sudah saya sampaikan. Iya. Saya nggak mau ngulang-ulang. Baik, artinya ini sudah sepengetahuan Kementerian ATR BPN kah dengan adanya data-data itu yang masuk memang sudah sejak tahun 2024, Pak Menteri? Loh, maksudmu apa? Kan saya sudah sampaikan apa adanya. Sertifikat itu dibuat dari tahun 2021, Baik. 22 dan 23. Ya kan? Kita acuannya pada undang-undang. Kalau dia itu terbitnya terjadi cacat prosedur maupun cacat material, selama terbitnya itu belum usia 5 tahun, kami bisa batalkan tanpa proses dan perintah pengadilan. Masih belum jelas. Tapi kan yang diperdebatkan ini kan baru ramainya saat ini seolah-olah pemerintah tidak tahu bahwa ada pagar laut tersebut yang sudah menjadi polemik dan juga ada bagian-bagian tersebut yang ternyata memiliki hak guna. Gini. Namanya orang melanggar itu bisa terjadi di mana-mana. Saya sebagai menteri juga baru tahu kejadian ini setelah kami cek. Karena yang namanya sertifikat di Indonesia ini jumlahnya ada 120 juta bidang. Bagaimana mungkin kita bisa ngecek satu persatu 120 juta? Karena itu saya menyatakan terima kasih kepada masyarakat yang ngasih tahu. Jadi pihak yang kemudian mengeluarkan sertifikat itu sejak tahun 2021, apakah itu nanti juga akan jadi... Kan sudah saya sampaikan, Mbak. Masih belum dengar tadi penjelasan saya. Ya, itu dari tahun 2021 artinya juga akan diusut ke sana. Semua akan kita panggil, akan kita yang masih menjabat, yang masih kewenangan kami sudah kita panggil. Kan sudah jelaskan. Nelayan kerahkan lebih 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran pagar laut sepanjang 30 km di Tangerang, Banten, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Para nelayan rela rugi tidak mendapatkan pendapatan demi membantu TNI AL dan KKP membongkar pagar laut tersebut. Sebelum turun ke laut, puluhan lebih nelayan tampak berkumpul di pos TNI Angkatan Laut, Posal, di Desa Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Para nelayan yang tinggal di kawasan Desa Tanjung Pasir ini akan membantu TNI Angkatan Laut, AL, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan membongkar pagar di pesisir Laut Tangerang, Banten, pada Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Satu di antara sejumlah nelayan, Uri, 40, mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran ini. Meski demikian, katanya, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran. Kita tidak bisa memastikan berapa banyak ya. Yang pasti hampir seluruh nelayan dan instansi Desa Tanjung Pasir ikut membantu. Total kita mengerahkan 200-300 kapal, kata Uri, saat ditemui di pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Rabu pagi. Uri menyebut,
Para nelayan sangat berterima kasih dengan dilaksanakannya pembongkaran pagar di laut ini. Hal itu dikarenakan eksistensi pagar di laut tersebut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil tangkapan laut menurun. Saya ke laut yang biasanya konsumsi Rp100.000, sekarang Rp300.000. Dapat ikannya cuma Rp50.000. Biasanya kita melebihi target Rp50 per ribu, jelasnya. Oleh karena dampak yang begitu terasa bagi para nelayan, Uri mengatakan, para nelayan desa Tanjung Pasir libur melaut pada Selasa ini. Keputusan tidak melaut itu, menurutnya, membuat para nelayan merugi. Kita nggak melaut hari ini. Kita rugi, jujur aja. Tapi lebih baik rugi sehari untuk bantu perjuangan kita ini, tegas Uri. Pantauan tribunnews.com di Pantai Tanjung Pasir sekira pukul 9.24 waktu Indonesia Barat. Selain para nelayan, ada ratusan personel dari TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polair, Bakamla, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, KPLP, dan Pemprov Banten yang tengah melakukan persiapan sebelum melaksanakan proses pembongkaran pagar di laut. Berdasarkan keterangan tertulis Dirjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rabu terdapat total 2.623 personel gabungan dan 281 armada yang dikerahkan dalam pembongkaran pada Rabu ini. Sebelumnya, pembongkaran pagar laut yang dilakukan TNI Angkatan Laut, AL, di kawasan pesisir Tangerang, Banten, ditunda pada Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025. Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengatakan, alasan penundaan tersebut dikarenakan pihaknya bersama sejumlah pihak terkait kemaritiman akan lebih dulu melakukan evaluasi penggunaan alat yang digunakan dalam pembongkaran pagar laut tersebut. Akan dilakukan pembongkaran, namun dievaluasi dulu kira-kira alat apa yang sebaiknya digunakan, yang lebih praktis, mengingat perairannya cukup dangkal, kata Muhammad Ali saat dihubungi Minggu. Ali belum menyampaikan lebih lanjut kapan pembongkaran pagar di laut ini akan dilanjutkan. Kita tunggu hasil rapat dengan semua stakeholder kemaritiman, ungkapnya. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025, belum ada aktivitas pembongkaran pagar di laut di kawasan Pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Adapun kondisi cuaca di lokasi, sekira pukul 13.07 waktu Indonesia Barat, tergolong cukup cerah, namun angin yang berhembus begitu kencang. Hal tersebut membuat ombak di Pantai Tanjung Pasir tinggi. Sebelumnya, dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL dan Lantamal 3 Jakarta Brigadir Jenderal Mar. Heri Indarto, TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran pagar misterius di Laut Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu, tanggal 18 Januari tahun 2025. Pagi ini kami bersinergi bersama warga sekitar akan melaksanakan pembongkaran pagar laut yang selama ini mungkin sudah viral, kata Heri di Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih. Nanti mungkin bisa bertambah, karena menunggu masyarakat maupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan, imbuhnya. Heri menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden RI melalui Kepala Staf TNI AL untuk membuka akses terutamanya bagi para nelayan yang akan melaut, ujarnya. Kalau berkaitan dengan ada nama-nama perusahaan yang kemudian terlibat dan juga ternyata ada hak guna bangunan yang terdapat di laut ini, informasi yang bisa dibagikan seperti apa, Pak Menteri?
Informasinya sudah saya bagikan semua. Iya, silakan. Tinggal diambil aja yang sudah saya sampaikan. Iya. Saya nggak mau ngulang-ngulang. Baik, artinya ini sudah sepengetahuan Kementerian ATR BPN kah dengan adanya data-data itu yang masuk memang sudah sejak tahun 2024, Pak Menteri? Loh, maksudmu apa? Kan saya sudah sampaikan apa adanya. Sertifikat itu dibuat dari tahun 2021, Baik. 22 dan 23. Ya kan? Kita acuannya pada undang-undang. Kalau dia itu terbitnya terjadi cacat prosedur maupun cacat material, selama terbitnya itu belum usia 5 tahun, kami bisa batalkan tanpa proses dan perintah pengadilan. Masih belum jelas. Tapi kan yang dipermasalahkan ini kan baru ramainya saat ini seolah-olah pemerintah tidak tahu bahwa ada pagar laut tersebut yang sudah menjadi polemik dan juga ada bagian-bagian tersebut yang ternyata memiliki hak guna. Gini. Namanya orang melanggar itu bisa terjadi di mana-mana. Saya sebagai menteri juga baru tahu kejadian ini setelah kami cek. Karena yang namanya sertifikat di Indonesia ini jumlahnya ada 120 juta bidang. Bagaimana mungkin kita bisa ngecek satu persatu 120 juta? Karena itu saya menyatakan terima kasih kepada masyarakat yang ngasih tahu. Jadi pihak yang kemudian mengeluarkan sertifikat itu sejak tahun 2021, apakah itu nanti juga akan jadi... Kan sudah saya sampaikan, Mbak. Masih belum dengar tadi penjelasan saya. Ya, itu dari tahun 2021 artinya juga akan diusut ke sana. Semua akan kita panggil, akan kita yang masih menjabat, yang masih kewenangan kami sudah kita panggil. Kan sudah jelaskan. Nelayan kerahkan lebih 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran pagar laut sepanjang 30 km di Tangerang, Banten, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Para nelayan rela rugi tidak mendapatkan pendapatan demi membantu TNI AL dan KKP membongkar pagar laut tersebut. Sebelum turun ke laut, puluhan lebih nelayan tampak berkumpul di pos TNI Angkatan Laut, Posal, di Desa Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Para nelayan yang tinggal di kawasan Desa Tanjung Pasir ini akan membantu TNI Angkatan Laut, AL, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan membongkar pagar di pesisir Laut Tangerang, Banten, pada Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Satu di antara sejumlah nelayan, Uri, 40, mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran ini. Meski demikian, katanya, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran. Kita tidak bisa memastikan berapa banyak ya. Yang pasti hampir seluruh nelayan dan instansi Desa Tanjung Pasir ikut membantu. Total kita mengerahkan 200-300 kapal, kata Uri, saat ditemui di pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Rabu pagi. Uri menyebut, para nelayan sangat berterima kasih dengan dilaksanakannya pembongkaran pagar di laut ini. Hal itu dikarenakan eksistensi pagar di laut tersebut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil tangkapan laut menurun. Saya ke laut yang biasanya konsumsi Rp100.000, sekarang Rp300.000. Dapat ikannya cuma Rp50.000. Biasanya kita melebihi target Rp50 per ribu, jelasnya. Oleh karena dampak yang begitu terasa bagi para nelayan, Uri mengatakan, para nelayan Desa Tanjung Pasir libur melaut pada Selasa ini. Keputusan tidak melaut itu, menurutnya, membuat para nelayan merugi. Kita enggak melaut hari ini. Kita rugi, jujur aja. Tapi lebih baik rugi sehari untuk bantu perjuangan kita ini, tegas Uri. Pantauan tribunnews.com di pantai Tanjung Pasir sekira pukul 9.24 waktu Indonesia Barat. Selain para nelayan, ada ratusan personel dari TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polair, Bakamla, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, KPLP, dan Pemprov Banten yang tengah melakukan persiapan sebelum melaksanakan proses pembongkaran pagar di laut. Berdasarkan keterangan tertulis Dirjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Rabu terdapat total 2.623 personel gabungan dan 281 armada yang dikerahkan dalam pembongkaran pada Rabu ini. Sebelumnya, pembongkaran pagar laut yang dilakukan TNI Angkatan Laut, AL, di kawasan pesisir Tangerang, Banten, ditunda pada Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025. Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengatakan, alasan penundaan tersebut dikarenakan pihaknya bersama sejumlah pihak terkait kemaritiman akan lebih dulu melakukan evaluasi penggunaan alat yang digunakan dalam pembongkaran pagar laut tersebut. Akan dilakukan pembongkaran, namun dievaluasi dulu kira-kira alat apa yang sebaiknya digunakan, yang lebih praktis, mengingat perairannya cukup dangkal, kata Muhammad Ali saat dihubungi Minggu. Ali belum menyampaikan lebih lanjut kapan pembongkaran pagar di laut ini akan dilanjutkan. Kita tunggu hasil rapat dengan semua stakeholder kemaritiman, ungkapnya. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025, belum ada aktivitas pembongkaran pagar di laut di kawasan pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Adapun kondisi cuaca di lokasi, sekira pukul 13:07 waktu Indonesia Barat, tergolong cukup cerah, namun angin yang berhembus begitu kencang. Hal tersebut membuat ombak di pantai Tanjung Pasir tinggi. Sebelumnya, dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL dan Lantamal 3 Jakarta Brigadir Jenderal Mar. Heri Indarto, TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran pagar misterius di Laut Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu, tanggal 18 Januari tahun 2025. Pagi ini kami bersinergi bersama warga sekitar akan melaksanakan pembongkaran pagar laut yang selama ini mungkin sudah viral, kata Heri di Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih. Nanti mungkin bisa bertambah, karena menunggu masyarakat maupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan, imbuhnya. Heri menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden RI melalui Kepala Staf TNI AL untuk membuka akses terutamanya bagi para nelayan yang akan melaut, ujarnya. Kalau berkaitan dengan ada nama-nama perusahaan yang kemudian terlibat dan juga ternyata ada hak guna bangunan yang terdapat di laut ini, informasi yang bisa dibagikan seperti apa, Pak Menteri? Informasinya sudah saya bagikan semua. Iya, silakan. Tinggal diambil aja yang sudah saya sampaikan. Ya. Nggak mau ngulang-ulang. Baik, artinya ini sudah sepengetahuan Kementerian ATR BPN kah dengan adanya data-data itu yang masuk memang sudah sejak tahun 2024, Pak Menteri? Loh, maksudmu apa? Kan saya sudah sampaikan apa adanya. Sertifikat itu dibuat dari tahun 2021, 22 dan 23. Ya kan? Kita acuannya pada undang-undang. Kalau dia itu terbitnya terjadi cacat prosedur maupun cacat material, selama terbitnya itu belum usia 5 tahun, kami bisa batalkan tanpa proses dan perintah pengadilan. Masih belum jelas. Tapi kan yang dipersoalkan ini kan baru ramainya saat ini seolah-olah pemerintah tidak tahu bahwa ada pagar laut tersebut yang sudah menjadi polemik dan juga ada bagian-bagian tersebut yang ternyata memiliki hak guna. Gini. Namanya orang melanggar itu bisa terjadi di mana-mana. Saya sebagai menteri juga baru tahu kejadian ini setelah kami cek. Karena yang namanya sertifikat di Indonesia ini jumlahnya ada 120 juta bidang. Bagaimana mungkin kita bisa ngecek satu persatu 120 juta? Karena itu saya menyatakan terima kasih kepada masyarakat yang ngasih tahu. Jadi pihak yang kemudian mengeluarkan sertifikat itu sejak tahun 2021, apakah itu nanti juga akan jadi... Kan sudah saya sampaikan, Mbak.
Masih belum dengar tadi penjelasan saya. Ya, itu dari tahun 2021 artinya juga akan diusut ke sana. Semua akan kita panggil, akan kita yang masih menjabat, yang masih kewenangan kami sudah kita panggil. Baik. Kan sudah jelaskan Nelayan kerahkan lebih 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran pagar laut sepanjang 30 km di Tangerang, Banten, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Para nelayan rela rugi tidak mendapatkan pendapatan demi membantu TNI AL dan KKP membongkar pagar laut tersebut. Sebelum turun ke laut, puluhan lebih nelayan tampak berkumpul di pos TNI Angkatan Laut, Posal, di Desa Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Para nelayan yang tinggal di kawasan Desa Tanjung Pasir ini akan membantu TNI Angkatan Laut, AL, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan membongkar pagar di pesisir Laut Tangerang, Banten, pada Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Satu di antara sejumlah nelayan, Uri, 40, mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran ini. Meski demikian, katanya, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran. Kita tidak bisa memastikan berapa banyak ya. Yang pasti hampir seluruh nelayan dan instansi Desa Tanjung Pasir ikut membantu. Total kita mengerahkan 200-300 kapal, kata Uri, saat ditemui di pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Rabu pagi. Uri menyebut, para nelayan sangat berterima kasih dengan dilaksanakannya pembongkaran pagar di laut ini. Hal itu dikarenakan eksistensi pagar di laut tersebut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil tangkapan laut menurun. Saya ke laut yang biasanya konsumsi Rp100.000, sekarang Rp300.000. Dapat ikannya cuma Rp50.000. Biasanya kita melebihi target Rp50 per ribu, jelasnya. Oleh karena dampak yang begitu terasa bagi para nelayan, Uri mengatakan, para nelayan Desa Tanjung Pasir libur melaut pada Selasa ini. Keputusan tidak melaut itu, menurutnya, membuat para nelayan merugi. Kita enggak melaut hari ini. Kita rugi, jujur aja. Tapi lebih baik rugi sehari untuk bantu perjuangan kita ini, tegas Uri. Pantauan tribunnews.com di pantai Tanjung Pasir sekira pukul 9.24 waktu Indonesia Barat. Selain para nelayan, ada ratusan personel dari TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polair, Bakamla, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, KPLP, dan Pemprov Banten yang tengah melakukan persiapan sebelum melaksanakan proses pembongkaran pagar di laut. Berdasarkan keterangan tertulis Dirjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rabu terdapat total 2.623 personel gabungan dan 281 armada yang dikerahkan dalam pembongkaran pada Rabu ini. Sebelumnya, pembongkaran pagar laut yang dilakukan TNI Angkatan Laut, AL, di kawasan pesisir Tangerang, Banten, ditunda pada Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025. Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengatakan, alasan penundaan tersebut dikarenakan pihaknya bersama sejumlah pihak terkait kemaritiman akan lebih dulu melakukan evaluasi penggunaan alat yang digunakan dalam pembongkaran pagar laut tersebut. Akan dilakukan pembongkaran, namun dievaluasi dulu kira-kira alat apa yang sebaiknya digunakan, yang lebih praktis, mengingat perairannya cukup dangkal, kata Muhammad Ali saat dihubungi Minggu. Ali belum menyampaikan lebih lanjut kapan pembongkaran pagar di laut ini akan dilanjutkan. Kita tunggu hasil rapat dengan semua stakeholder kemaritiman, ungkapnya. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025, belum ada aktivitas pembongkaran pagar di laut di kawasan pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Adapun kondisi cuaca di lokasi, sekira pukul 13.07 waktu Indonesia Barat, tergolong cukup cerah, namun angin yang berhembus begitu kencang. Hal tersebut membuat ombak di pantai Tanjung Pasir tinggi. Sebelumnya, dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL dan Lantamal,
3 Jakarta Brigadir Jenderal Mar. Heri Indarto, TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran pagar misterius di Laut Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu, tanggal 18 Januari tahun 2025. Pagi ini kami bersinergi bersama warga sekitar akan melaksanakan pembongkaran pagar laut yang selama ini mungkin sudah viral, kata Heri di Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih. Nanti mungkin bisa bertambah, karena menunggu masyarakat maupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan, imbuhnya. Heri menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden RI melalui Kepala Staf TNI AL untuk membuka akses terutamanya bagi para nelayan yang akan melaut, ujarnya. Kalau berkaitan dengan ada nama-nama perusahaan yang kemudian terlibat dan juga ternyata ada hak guna bangunan yang terdapat di laut ini, informasi yang bisa dibagikan seperti apa, Pak Menteri? Informasinya sudah saya bagikan semua. Iya, silakan. Tinggal diambil aja yang sudah saya sampaikan. Ya. Nggak mengulang-ulang. Baik, artinya ini sudah sepengetahuan Kementerian ATR BPN kah dengan adanya data-data itu yang masuk memang sudah sejak tahun 2024, Pak Menteri? Loh, maksudmu apa? Kan saya sudah sampaikan apa adanya. Sertifikat itu dibuat dari tahun 2021, Baik. 22 dan 23. Ya kan? Kita acuannya pada undang-undang. Kalau dia itu terbitnya terjadi cacat prosedur maupun cacat material, selama terbitnya itu belum usia 5 tahun, kami bisa batalkan tanpa proses dan perintah pengadilan. Masih belum jelas. Tapi kan yang dipersoalkan ini kan baru ramainya saat ini seolah-olah pemerintah tidak tahu bahwa ada pagar laut tersebut yang sudah menjadi polemik dan juga ada bagian-bagian tersebut yang ternyata memiliki hak guna. Gini. Namanya orang melanggar itu bisa terjadi di mana-mana. Saya sebagai menteri juga baru tahu kejadian ini setelah kami cek. Karena yang namanya sertifikat di Indonesia ini jumlahnya ada 120 juta bidang. Bagaimana mungkin kita bisa ngecek satu persatu 120 juta? Karena itu saya menyatakan terima kasih kepada masyarakat yang ngasih tahu. Jadi pihak yang kemudian mengeluarkan sertifikat itu sejak tahun 2021, apakah itu nanti juga akan jadi... Kan sudah saya sampaikan, Mbak. Masih belum dengar tadi penjelasan saya. Ya, itu dari tahun 2021 artinya juga akan diusut ke sana. Semua akan kita panggil, akan kita yang masih menjabat, yang masih kewenangan kami sudah kita panggil. Kan sudah jelaskan. Nelayan kerahkan lebih 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran pagar laut sepanjang 30 km di Tangerang, Banten, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Para nelayan rela rugi tidak mendapatkan pendapatan demi membantu TNI AL dan KKP membongkar pagar laut tersebut. Sebelum turun ke laut, puluhan lebih nelayan tampak berkumpul di pos TNI Angkatan Laut, Posal, di Desa Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Para nelayan yang tinggal di kawasan Desa Tanjung Pasir ini akan membantu TNI Angkatan Laut, AL, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan membongkar pagar di pesisir Laut Tangerang, Banten, pada Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Satu di antara sejumlah nelayan, Uri, 40, mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran ini. Meski demikian, katanya, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran. Kita tidak bisa memastikan berapa banyak ya. Yang pasti hampir seluruh nelayan dan instansi Desa Tanjung Pasir ikut membantu. Total kita mengerahkan 200-300 kapal, kata Uri, saat ditemui di pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Rabu pagi. Uri menyebut,
Para nelayan sangat berterima kasih dengan dilaksanakannya pembongkaran pagar di laut ini. Hal itu dikarenakan eksistensi pagar di laut tersebut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil tangkapan laut menurun. Saya ke laut yang biasanya konsumsi Rp100.000, sekarang Rp300.000. Dapat ikannya cuma Rp50.000. Biasanya kita melebihi target Rp50 per ribu, jelasnya. Oleh karena dampak yang begitu terasa bagi para nelayan, Uri mengatakan, para nelayan desa Tanjung Pasir libur melaut pada Selasa ini. Keputusan tidak melaut itu, menurutnya, membuat para nelayan merugi. Kita nggak melaut hari ini. Kita rugi, jujur aja. Tapi lebih baik rugi sehari untuk bantu perjuangan kita ini, tegas Uri. Pantauan tribunnews.com di Pantai Tanjung Pasir sekira pukul 9.24 waktu Indonesia Barat. Selain para nelayan, ada ratusan personel dari TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polair, Bakamla, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, KPLP, dan Pemprov Banten yang tengah melakukan persiapan sebelum melaksanakan proses pembongkaran pagar di laut. Berdasarkan keterangan tertulis Dirjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rabu terdapat total 2.623 personel gabungan dan 281 armada yang dikerahkan dalam pembongkaran pada Rabu ini. Sebelumnya, pembongkaran pagar laut yang dilakukan TNI Angkatan Laut, AL, di kawasan pesisir Tangerang, Banten, ditunda pada Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025. Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengatakan, alasan penundaan tersebut dikarenakan pihaknya bersama sejumlah pihak terkait kemaritiman akan lebih dulu melakukan evaluasi penggunaan alat yang digunakan dalam pembongkaran pagar laut tersebut. Akan dilakukan pembongkaran, namun dievaluasi dulu kira-kira alat apa yang sebaiknya digunakan, yang lebih praktis, mengingat perairannya cukup dangkal, kata Muhammad Ali saat dihubungi Minggu. Ali belum menyampaikan lebih lanjut kapan pembongkaran pagar di laut ini akan dilanjutkan. Kita tunggu hasil rapat dengan semua stakeholder kemaritiman, ungkapnya. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025, belum ada aktivitas pembongkaran pagar di laut di kawasan Pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Adapun kondisi cuaca di lokasi, sekira pukul 13.07 waktu Indonesia Barat, tergolong cukup cerah, namun angin yang berhembus begitu kencang. Hal tersebut membuat ombak di Pantai Tanjung Pasir tinggi. Sebelumnya, dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL dan Lantamal 3 Jakarta Brigadir Jenderal Mar. Heri Indarto, TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran pagar misterius di Laut Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu, tanggal 18 Januari tahun 2025. Pagi ini kami bersinergi bersama warga sekitar akan melaksanakan pembongkaran pagar laut yang selama ini mungkin sudah viral, kata Heri di Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih. Nanti mungkin bisa bertambah, karena menunggu masyarakat maupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan, imbuhnya. Heri menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden RI melalui Kepala Staf TNI AL untuk membuka akses terutamanya bagi para nelayan yang akan melaut, ujarnya. Kalau berkaitan dengan ada nama-nama perusahaan yang kemudian terlibat dan juga ternyata ada hak guna bangunan yang terdapat di laut, ini informasi yang bisa dibagikan seperti apa, Pak Menteri?
Informasinya sudah saya bagikan semua. Iya, silakan. Tinggal diambil aja yang sudah saya sampaikan. Iya. Saya nggak mau ngulang-ngulang. Baik, artinya ini sudah sepengetahuan Kementerian ATR BPN kah dengan adanya data-data itu yang masuk memang sudah sejak tahun 2024, Pak Menteri? Loh, maksudmu apa? Kan saya sudah sampaikan apa adanya. Sertifikat itu dibuat dari tahun 2021, Baik. 22 dan 23. Ya kan? Kita acuannya pada undang-undang. Kalau dia itu terbitnya terjadi cacat prosedur maupun cacat material, selama terbitnya itu belum usia 5 tahun, kami bisa batalkan tanpa proses dan perintah pengadilan. Masih belum jelas. Tapi kan yang dipersoalkan ini kan baru ramainya saat ini seolah-olah pemerintah tidak tahu bahwa ada pagar laut tersebut yang sudah menjadi polemik dan juga ada bagian-bagian tersebut yang ternyata memiliki hak guna. Gini. Namanya orang melanggar itu bisa terjadi di mana-mana. Saya sebagai menteri juga baru tahu kejadian ini setelah kami cek. Karena yang namanya sertifikat di Indonesia ini jumlahnya ada 120 juta bidang. Bagaimana mungkin kita bisa ngecek satu persatu 120 juta? Karena itu saya menyatakan terima kasih kepada masyarakat yang ngasih tahu. Jadi pihak yang kemudian mengeluarkan sertifikat itu sejak tahun 2021, apakah itu nanti juga akan jadi... Kan sudah saya sampaikan, Mbak. Masih belum dengar tadi penjelasan saya. Ya, itu dari tahun 2021 artinya juga akan diusut ke sana. Semua akan kita panggil, akan kita yang masih menjabat, yang masih kewenangan kami sudah kita panggil. Kan sudah jelaskan semua. Nelayan kerahkan lebih 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran pagar laut sepanjang 30 km di Tangerang, Banten, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Para nelayan rela rugi tidak mendapatkan pendapatan demi membantu TNI AL dan KKP membongkar pagar laut tersebut. Sebelum turun ke laut, puluhan lebih nelayan tampak berkumpul di pos TNI Angkatan Laut, Posal, di Desa Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Para nelayan yang tinggal di kawasan Desa Tanjung Pasir ini akan membantu TNI Angkatan Laut, AL, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan membongkar pagar di pesisir Laut Tangerang, Banten, pada Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Satu di antara sejumlah nelayan, Uri, 40, mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran ini. Meski demikian, katanya, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran. Kita tidak bisa memastikan berapa banyak ya. Yang pasti hampir seluruh nelayan dan instansi Desa Tanjung Pasir ikut membantu. Total kita mengerahkan 200-300 kapal, kata Uri, saat ditemui di pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Rabu pagi. Uri menyebut, para nelayan sangat berterima kasih dengan dilaksanakannya pembongkaran pagar di laut ini. Hal itu dikarenakan eksistensi pagar di laut tersebut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil tangkapan laut menurun. Saya ke laut yang biasanya konsumsi Rp100.000, sekarang Rp300.000. Dapat ikannya cuma Rp50.000. Biasanya kita melebihi target Rp50 per ribu, jelasnya. Oleh karena dampak yang begitu terasa bagi para nelayan, Uri mengatakan, para nelayan Desa Tanjung Pasir libur melaut pada Selasa ini. Keputusan tidak melaut itu, menurutnya, membuat para nelayan merugi. Kita nggak melaut hari ini. Kita rugi, jujur aja. Tapi lebih baik rugi sehari untuk bantu perjuangan kita ini, tegas Uri. Pantauan tribunnews.com di pantai Tanjung Pasir sekira pukul 9.24 waktu Indonesia Barat. Selain para nelayan, ada ratusan personel dari TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polair, Bakamla, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, KPLP, dan Pemprov Banten yang tengah melakukan persiapan sebelum melaksanakan proses pembongkaran pagar di laut. Berdasarkan keterangan tertulis Dirjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Rabu terdapat total 2.623 personel gabungan dan 281 armada yang dikerahkan dalam pembongkaran pada Rabu ini. Sebelumnya, pembongkaran pagar laut yang dilakukan TNI Angkatan Laut, AL, di kawasan pesisir Tangerang, Banten, ditunda pada Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025. Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengatakan, alasan penundaan tersebut dikarenakan pihaknya bersama sejumlah pihak terkait kemaritiman akan lebih dulu melakukan evaluasi penggunaan alat yang digunakan dalam pembongkaran pagar laut tersebut. Akan dilakukan pembongkaran, namun dievaluasi dulu kira-kira alat apa yang sebaiknya digunakan, yang lebih praktis, mengingat perairannya cukup dangkal, kata Muhammad Ali saat dihubungi Minggu. Ali belum menyampaikan lebih lanjut kapan pembongkaran pagar di laut ini akan dilanjutkan. Kita tunggu hasil rapat dengan semua stakeholder kemaritiman, ungkapnya. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025, belum ada aktivitas pembongkaran pagar di laut di kawasan pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Adapun kondisi cuaca di lokasi, sekira pukul 13:07 waktu Indonesia Barat, tergolong cukup cerah, namun angin yang berhembus begitu kencang. Hal tersebut membuat ombak di pantai Tanjung Pasir tinggi. Sebelumnya, dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL dan Lantamal 3 Jakarta Brigadir Jenderal Mar. Heri Indarto, TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran pagar misterius di Laut Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu, tanggal 18 Januari tahun 2025. Pagi ini kami bersinergi bersama warga sekitar akan melaksanakan pembongkaran pagar laut yang selama ini mungkin sudah viral, kata Heri di Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih. Nanti mungkin bisa bertambah, karena menunggu masyarakat maupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan, imbuhnya. Heri menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden RI melalui Kepala Staf TNI AL untuk membuka akses terutamanya bagi para nelayan yang akan melaut, ujarnya. Kalau berkaitan dengan ada nama-nama perusahaan yang kemudian terlibat dan juga ternyata ada hak guna bangunan yang terdapat di laut ini, informasi yang bisa dibagikan seperti apa, Pak Menteri? Informasinya sudah saya bagikan semua. Iya, silakan. Tinggal diambil aja yang sudah saya sampaikan. Ya. Nggak mau ngulang-ngulang. Baik, artinya ini sudah sepengetahuan Kementerian ATR BPN kah dengan adanya data-data yang masuk memang sudah sejak tahun 2024, Pak Menteri? Loh, maksudmu apa? Kan saya sudah sampaikan apa adanya. Sertifikat itu dibuat dari tahun 2021, 22 dan 23. Ya kan? Kita acuannya pada undang-undang. Kalau dia itu terbitnya terjadi cacat prosedur maupun cacat material, selama terbitnya itu belum usia 5 tahun, kami bisa batalkan tanpa proses dan perintah pengadilan. Masih belum jelas. Tapi kan yang dipersoalkan ini kan baru ramainya saat ini seolah-olah pemerintah tidak tahu bahwa ada pagar laut tersebut yang sudah menjadi polemik dan juga ada bagian-bagian tersebut yang ternyata memiliki hak guna. Gini. Namanya orang melanggar itu bisa terjadi di mana-mana. Saya sebagai menteri juga baru tahu kejadian ini setelah kami cek. Karena yang namanya sertifikat di Indonesia ini jumlahnya ada 120 juta bidang. Bagaimana mungkin kita bisa ngecek satu persatu 120 juta? Karena itu saya menyatakan terima kasih kepada masyarakat yang ngasih tahu. Jadi pihak yang kemudian mengeluarkan sertifikat itu sejak tahun 2021, apakah itu nanti juga akan jadi... Kan sudah saya sampaikan, Mbak.
Masih belum dengar tadi penjelasan saya. Ya, itu dari tahun 2021 artinya juga akan diusut ke sana. Semua akan kita panggil, akan kita yang masih menjabat, yang masih kewenangan kami sudah kita panggil. Kan udah jelaskan. Nelayan kerahkan lebih 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran pagar laut sepanjang 30 km di Tangerang, Banten, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Para nelayan rela rugi tidak mendapatkan pendapatan demi membantu TNI AL dan KKP membongkar pagar laut tersebut. Sebelum turun ke laut, puluhan lebih nelayan tampak berkumpul di pos TNI Angkatan Laut, Posal, di Desa Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Para nelayan yang tinggal di kawasan Desa Tanjung Pasir ini akan membantu TNI Angkatan Laut, AL, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan membongkar pagar di pesisir Laut Tangerang, Banten, pada Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Satu di antara sejumlah nelayan, Uri, 40, mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran ini. Meski demikian, katanya, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran. Kita tidak bisa memastikan berapa banyak ya. Yang pasti hampir seluruh nelayan dan instansi Desa Tanjung Pasir ikut membantu. Total kita mengerahkan 200-300 kapal, kata Uri, saat ditemui di pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Rabu pagi. Uri menyebut, para nelayan sangat berterima kasih dengan dilaksanakannya pembongkaran pagar di laut ini. Hal itu dikarenakan eksistensi pagar di laut tersebut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil tangkapan laut menurun. Saya ke laut yang biasanya konsumsi Rp100.000, sekarang Rp300.000. Dapat ikannya cuma Rp50.000. Biasanya kita melebihi target Rp50 per ribu, jelasnya. Oleh karena dampak yang begitu terasa bagi para nelayan, Uri mengatakan, para nelayan Desa Tanjung Pasir libur melaut pada Selasa ini. Keputusan tidak melaut itu, menurutnya, membuat para nelayan merugi. Kita enggak melaut hari ini. Kita rugi, jujur aja. Tapi lebih baik rugi sehari untuk bantu perjuangan kita ini, tegas Uri. Pantauan tribunnews.com di pantai Tanjung Pasir sekira pukul 9.24 waktu Indonesia Barat. Selain para nelayan, ada ratusan personel dari TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polair, Bakamla, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, KPLP, dan Pemprov Banten yang tengah melakukan persiapan sebelum melaksanakan proses pembongkaran pagar di laut. Berdasarkan keterangan tertulis Dirjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rabu terdapat total 2.623 personel gabungan dan 281 armada yang dikerahkan dalam pembongkaran pada Rabu ini. Sebelumnya, pembongkaran pagar laut yang dilakukan TNI Angkatan Laut, AL, di kawasan pesisir Tangerang, Banten, ditunda pada Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025. Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengatakan, alasan penundaan tersebut dikarenakan pihaknya bersama sejumlah pihak terkait kemaritiman akan lebih dulu melakukan evaluasi penggunaan alat yang digunakan dalam pembongkaran pagar laut tersebut. Akan dilakukan pembongkaran, namun dievaluasi dulu kira-kira alat apa yang sebaiknya digunakan, yang lebih praktis, mengingat perairannya cukup dangkal, kata Muhammad Ali saat dihubungi Minggu. Ali belum menyampaikan lebih lanjut kapan pembongkaran pagar di laut ini akan dilanjutkan. Kita tunggu hasil rapat dengan semua stakeholder kemaritiman, ungkapnya. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025, belum ada aktivitas pembongkaran pagar di laut di kawasan pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Adapun kondisi cuaca di lokasi, sekira pukul 13.07 waktu Indonesia Barat, tergolong cukup cerah, namun angin yang berhembus begitu kencang. Hal tersebut membuat ombak di pantai Tanjung Pasir tinggi. Sebelumnya, dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL dan Lantamal,
3 Jakarta Brigadir Jenderal Mar. Heri Indarto, TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran pagar misterius di Laut Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu, tanggal 18 Januari tahun 2025. Pagi ini kami bersinergi bersama warga sekitar akan melaksanakan pembongkaran pagar laut yang selama ini mungkin sudah viral, kata Heri di Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih. Nanti mungkin bisa bertambah, karena menunggu masyarakat maupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan, imbuhnya. Heri menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden RI melalui Kepala Staf TNI AL untuk membuka akses terutamanya bagi para nelayan yang akan melaut, ujarnya. Kalau berkaitan dengan ada nama-nama perusahaan yang kemudian terlibat dan juga ternyata ada hak guna bangunan yang terdapat di laut ini, informasi yang bisa dibagikan seperti apa, Pak Menteri? Informasinya sudah saya bagikan semua. Iya, silakan. Tinggal diambil aja yang sudah saya sampaikan. Ya. Saya nggak mau ngulang-ngulang. Baik, artinya ini sudah sepengetahuan Kementerian ATR BPN kah dengan adanya data-data yang masuk memang sudah sejak tahun 2024, Pak Menteri? Loh, maksudmu apa? Kan saya sudah sampaikan apa adanya. Sertifikat itu dibuat dari tahun 2021, Baik. 22 dan 23. Ya kan? Kita acuannya pada undang-undang. Kalau dia itu terbitnya terjadi cacat prosedur maupun cacat material, selama terbitnya itu belum usia 5 tahun, kami bisa batalkan tanpa proses dan perintah pengadilan. Masih belum jelas. Tapi kan yang dipersoalkan ini kan baru ramainya saat ini seolah-olah pemerintah tidak tahu bahwa ada pagar laut tersebut yang sudah menjadi polemik dan juga ada bagian-bagian tersebut yang ternyata memiliki hak guna. Gini. Namanya orang melanggar itu bisa terjadi di mana-mana. Saya sebagai menteri juga baru tahu kejadian ini setelah kami cek. Karena yang namanya sertifikat di Indonesia ini jumlahnya ada 120 juta bidang. Bagaimana mungkin kita bisa ngecek satu persatu 120 juta? Karena itu saya menyatakan terima kasih kepada masyarakat yang ngasih tahu. Jadi pihak yang kemudian mengeluarkan sertifikat itu sejak tahun 2021, apakah itu nanti juga akan jadi... Kan sudah saya sampaikan, Mbak. Masih belum dengar tadi penjelasan saya. Ya, itu dari tahun 2021 artinya juga akan diusut ke sana. Semua akan kita panggil, akan kita yang masih menjabat, yang masih kewenangan kami sudah kita panggil. Kan sudah jelaskan. Nelayan kerahkan lebih 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran pagar laut sepanjang 30 km di Tangerang, Banten, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Para nelayan rela rugi tidak mendapatkan pendapatan demi membantu TNI AL dan KKP membongkar pagar laut tersebut. Sebelum turun ke laut, puluhan lebih nelayan tampak berkumpul di pos TNI Angkatan Laut, Posal, di Desa Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Para nelayan yang tinggal di kawasan Desa Tanjung Pasir ini akan membantu TNI Angkatan Laut, AL, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan membongkar pagar di pesisir Laut Tangerang, Banten, pada Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Satu di antara sejumlah nelayan, Uri, 40, mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran ini. Meski demikian, katanya, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran. Kita tidak bisa memastikan berapa banyak ya. Yang pasti hampir seluruh nelayan dan instansi Desa Tanjung Pasir ikut membantu. Total kita mengerahkan 200-300 kapal, kata Uri, saat ditemui di pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Rabu pagi. Uri menyebut,
Para nelayan sangat berterima kasih dengan dilaksanakannya pembongkaran pagar di laut ini. Hal itu dikarenakan eksistensi pagar di laut tersebut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil tangkapan laut menurun. Saya ke laut yang biasanya konsumsi Rp100.000, sekarang Rp300.000. Dapat ikannya cuma Rp50.000. Biasanya kita melebihi target Rp50 per ribu, jelasnya. Oleh karena dampak yang begitu terasa bagi para nelayan, Uri mengatakan, para nelayan desa Tanjung Pasir libur melaut pada Selasa ini. Keputusan tidak melaut itu, menurutnya, membuat para nelayan merugi. Kita nggak melaut hari ini. Kita rugi, jujur aja. Tapi lebih baik rugi sehari untuk bantu perjuangan kita ini, tegas Uri. Pantauan tribunnews.com di Pantai Tanjung Pasir sekira pukul 9.24 waktu Indonesia Barat. Selain para nelayan, ada ratusan personel dari TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polair, Bakamla, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, KPLP, dan Pemprov Banten yang tengah melakukan persiapan sebelum melaksanakan proses pembongkaran pagar di laut. Berdasarkan keterangan tertulis Dirjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rabu terdapat total 2.623 personel gabungan dan 281 armada yang dikerahkan dalam pembongkaran pada Rabu ini. Sebelumnya, pembongkaran pagar laut yang dilakukan TNI Angkatan Laut, AL, di kawasan pesisir Tangerang, Banten, ditunda pada Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025. Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengatakan, alasan penundaan tersebut dikarenakan pihaknya bersama sejumlah pihak terkait kemaritiman akan lebih dulu melakukan evaluasi penggunaan alat yang digunakan dalam pembongkaran pagar laut tersebut. Akan dilakukan pembongkaran, namun dievaluasi dulu kira-kira alat apa yang sebaiknya digunakan, yang lebih praktis, mengingat perairannya cukup dangkal, kata Muhammad Ali saat dihubungi Minggu. Ali belum menyampaikan lebih lanjut kapan pembongkaran pagar di laut ini akan dilanjutkan. Kita tunggu hasil rapat dengan semua stakeholder kemaritiman, ungkapnya. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025, belum ada aktivitas pembongkaran pagar di laut di kawasan Pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Adapun kondisi cuaca di lokasi, sekira pukul 13.07 waktu Indonesia Barat, tergolong cukup cerah, namun angin yang berhembus begitu kencang. Hal tersebut membuat ombak di Pantai Tanjung Pasir tinggi. Sebelumnya, dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL dan Lantamal 3 Jakarta Brigadir Jenderal Mar. Heri Indarto, TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran pagar misterius di Laut Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu, tanggal 18 Januari tahun 2025. Pagi ini kami bersinergi bersama warga sekitar akan melaksanakan pembongkaran pagar laut yang selama ini mungkin sudah viral, kata Heri di Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih. Nanti mungkin bisa bertambah, karena menunggu masyarakat maupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan, imbuhnya. Heri menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden RI melalui Kepala Staf TNI AL untuk membuka akses terutamanya bagi para nelayan yang akan melaut, ujarnya. Kalau berkaitan dengan ada nama-nama perusahaan yang kemudian terlibat dan juga ternyata ada hak guna bangunan yang harus didapat di laut ini, informasi yang bisa dibagikan seperti apa, Pak Menteri? Nah,
informasinya sudah saya bagikan semua. Iya, silakan. Tinggal diambil aja yang sudah saya sampaikan. Iya. Nggak mengulang-ulang. Baik, artinya ini sudah sepengetahuan Kementerian KPR BPN kah dengan adanya data-data itu yang masuk memang sudah sejak tahun 2024, Pak Menteri? Loh, maksudmu apa? Kan saya sudah sampaikan apa adanya. Sertifikat itu dibuat dari tahun 2021, 22 dan 23. Ya kan? Kita acuannya pada undang-undang. Kalau dia itu terbitnya terjadi cacat prosedur maupun cacat material, selama terbitnya itu belum usia 5 tahun, kami bisa batalkan tanpa proses dan perintah pengadilan. Masih belum jelas. Tapi kan yang dipermasalahkan ini kan baru ramainya saat ini seolah-olah pemerintah tidak tahu bahwa ada pagar laut tersebut yang sudah menjadi polemik dan juga ada bagian-bagian tersebut yang ternyata memiliki hak guna. Gini. Namanya orang melanggar itu bisa terjadi di mana-mana. Saya sebagai menteri juga baru tahu kejadian ini setelah kami cek. Karena yang namanya sertifikat di Indonesia ini jumlahnya ada 120 juta bidang. Bagaimana mungkin kita bisa ngecek satu persatu 120 juta? Karena itu saya menyatakan terima kasih kepada masyarakat yang ngasih tahu. Jadi pihak yang kemudian mengeluarkan sertifikat itu sejak tahun 2021, apakah itu nanti juga akan jadi... Kan sudah saya sampaikan, Mbak. Masih belum dengar tadi penjelasan saya. Ya, itu dari tahun 2021 artinya juga akan diusut ke sana. Semua akan kita panggil, akan kita yang masih menjabat, yang masih kewenangan kami sudah kita panggil. Kan sudah jelaskan. Nelayan kerahkan lebih 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran pagar laut sepanjang 30 km di Tangerang, Banten, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Para nelayan rela rugi tidak mendapatkan pendapatan demi membantu TNI AL dan KKP membongkar pagar laut tersebut. Sebelum turun ke laut, puluhan lebih nelayan tampak berkumpul di pos TNI Angkatan Laut, Posal, di Desa Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Para nelayan yang tinggal di kawasan Desa Tanjung Pasir ini akan membantu TNI Angkatan Laut, AL, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan membongkar pagar di pesisir Laut Tangerang, Banten, pada Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Satu di antara sejumlah nelayan, Uri, 40, mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran ini. Meski demikian, katanya, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran. Kita tidak bisa memastikan berapa banyak ya. Yang pasti hampir seluruh nelayan dan instansi Desa Tanjung Pasir ikut membantu. Total kita mengerahkan 200-300 kapal, kata Uri, saat ditemui di pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Rabu pagi. Uri menyebut, para nelayan sangat berterima kasih dengan dilaksanakannya pembongkaran pagar di laut ini. Hal itu dikarenakan eksistensi pagar di laut tersebut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil tangkapan laut menurun. Saya ke laut yang biasanya konsumsi Rp100.000, sekarang Rp300.000. Dapat ikannya cuma Rp50.000. Biasanya kita melebihi target Rp50 per ribu, jelasnya. Oleh karena dampak yang begitu terasa bagi para nelayan, Uri mengatakan, para nelayan Desa Tanjung Pasir libur melaut pada Selasa ini. Keputusan tidak melaut itu, menurutnya, membuat para nelayan merugi. Kita enggak melaut hari ini. Kita rugi, jujur aja. Tapi lebih baik rugi sehari untuk bantu perjuangan kita ini, tegas Uri. Pantauan tribunnews.com di pantai Tanjung Pasir sekira pukul 9.24 waktu Indonesia Barat. Selain para nelayan, ada ratusan personel dari TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polair, Bakamla, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, KPLP, dan Pemprov Banten yang tengah melakukan persiapan sebelum melaksanakan proses pembongkaran pagar di laut. Berdasarkan keterangan tertulis Dirjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rabu terdapat total 2.623 personel gabungan dan 281 armada yang dikerahkan dalam pembongkaran pada Rabu ini.
Sebelumnya, pembongkaran pagar laut yang dilakukan TNI Angkatan Laut, AL, di kawasan pesisir Tangerang, Banten, ditunda pada Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025. Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengatakan, alasan penundaan tersebut dikarenakan pihaknya bersama sejumlah pihak terkait kemaritiman akan lebih dulu melakukan evaluasi penggunaan alat yang digunakan dalam pembongkaran pagar laut tersebut. Akan dilakukan pembongkaran, namun dievaluasi dulu kira-kira alat apa yang sebaiknya digunakan, yang lebih praktis, mengingat perairannya cukup dangkal, kata Muhammad Ali saat dihubungi Minggu. Ali belum menyampaikan lebih lanjut kapan pembongkaran pagar di laut ini akan dilanjutkan. Kita tunggu hasil rapat dengan semua stakeholder kemaritiman, ungkapnya. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025, belum ada aktivitas pembongkaran pagar di laut di kawasan pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Adapun kondisi cuaca di lokasi, sekira pukul 13:07 waktu Indonesia Barat, tergolong cukup cerah, namun angin yang berhembus begitu kencang. Hal tersebut membuat ombak di pantai Tanjung Pasir tinggi. Sebelumnya, dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL dan Lantamal 3 Jakarta Brigadir Jenderal Mar. Heri Indarto, TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran pagar misterius di Laut Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu, tanggal 18 Januari tahun 2025. Pagi ini kami bersinergi bersama warga sekitar akan melaksanakan pembongkaran pagar laut yang selama ini mungkin sudah viral, kata Heri di Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih. Nanti mungkin bisa bertambah, karena menunggu masyarakat maupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan, imbuhnya. Heri menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden RI melalui Kepala Staf TNI AL untuk membuka akses terutamanya bagi para nelayan yang akan melaut, ujarnya. Kalau berkaitan dengan ada nama-nama perusahaan yang kemudian terlibat dan juga ternyata ada hak guna bangunan yang terdapat di laut ini, informasi yang bisa dibagikan seperti apa, Pak Menteri? Informasinya sudah saya bagikan semua. Iya, silakan. Tinggal diambil aja yang sudah saya sampaikan. Ya. Nggak mau ngulang-ulang. Baik, artinya ini sudah sepengetahuan Kementerian ATR BPN kah dengan adanya data-data itu yang masuk memang sudah sejak tahun 2024, Pak Menteri? Loh, maksudmu apa? Kan saya sudah sampaikan apa adanya. Sertifikat itu dibuat dari tahun 2021, 22 dan 23. Ya kan? Kita acuannya pada undang-undang. Kalau dia itu terbitnya terjadi cacat prosedur maupun cacat material, selama terbitnya itu belum usia 5 tahun, kami bisa batalkan tanpa proses dan perintah pengadilan. Masih belum jelas. Tapi kan yang dipersoalkan ini kan baru ramainya saat ini seolah-olah pemerintah tidak tahu bahwa ada pagar laut tersebut yang sudah menjadi polemik dan juga ada bagian-bagian tersebut yang ternyata memiliki hak guna. Gini. Namanya orang melanggar itu bisa terjadi di mana-mana. Saya sebagai menteri juga baru tahu kejadian ini setelah kami cek. Karena yang namanya sertifikat di Indonesia ini jumlahnya ada 120 juta bidang. Bagaimana mungkin kita bisa ngecek satu persatu 120 juta? Karena itu saya menyatakan terima kasih kepada masyarakat yang ngasih tahu. Jadi pihak yang kemudian mengeluarkan sertifikat itu sejak tahun 2021, apakah itu nanti juga akan jadi... Kan sudah saya sampaikan, Mbak.
Masih belum dengar tadi penjelasan saya. Ya, itu dari tahun 2021 artinya juga akan diusut ke sana. Semua akan kita panggil, akan kita yang masih menjabat, yang masih kewenangan kami sudah kita panggil. Kan sudah jelaskan. Nelayan kerahkan lebih 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran pagar laut sepanjang 30 km di Tangerang, Banten, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Para nelayan rela rugi tidak mendapatkan pendapatan demi membantu TNI AL dan KKP membongkar pagar laut tersebut. Sebelum turun ke laut, puluhan lebih nelayan tampak berkumpul di pos TNI Angkatan Laut, Posal, di Desa Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Para nelayan yang tinggal di kawasan Desa Tanjung Pasir ini akan membantu TNI Angkatan Laut, AL, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan membongkar pagar di pesisir Laut Tangerang, Banten, pada Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Satu di antara sejumlah nelayan, Uri, 40, mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran ini. Meski demikian, katanya, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran. Kita tidak bisa memastikan berapa banyak ya. Yang pasti hampir seluruh nelayan dan instansi Desa Tanjung Pasir ikut membantu. Total kita mengerahkan 200-300 kapal, kata Uri, saat ditemui di pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Rabu pagi. Uri menyebut, para nelayan sangat berterima kasih dengan dilaksanakannya pembongkaran pagar di laut ini. Hal itu dikarenakan eksistensi pagar di laut tersebut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil tangkapan laut menurun. Saya ke laut yang biasanya konsumsi Rp100.000, sekarang Rp300.000. Dapat ikannya cuma Rp50.000. Biasanya kita melebihi target Rp50 per ribu, jelasnya. Oleh karena dampak yang begitu terasa bagi para nelayan, Uri mengatakan, para nelayan Desa Tanjung Pasir libur melaut pada Selasa ini. Keputusan tidak melaut itu, menurutnya, membuat para nelayan merugi. Kita nggak melaut hari ini. Kita rugi, jujur aja. Tapi lebih baik rugi sehari untuk bantu perjuangan kita ini, tegas Uri. Pantauan tribunnews.com di pantai Tanjung Pasir sekira pukul 9.24 waktu Indonesia Barat. Selain para nelayan, ada ratusan personel dari TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polair, Bakamla, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, KPLP, dan Pemprov Banten yang tengah melakukan persiapan sebelum melaksanakan proses pembongkaran pagar di laut. Berdasarkan keterangan tertulis Dirjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rabu terdapat total 2.623 personel gabungan dan 281 armada yang dikerahkan dalam pembongkaran pada Rabu ini. Sebelumnya, pembongkaran pagar laut yang dilakukan TNI Angkatan Laut, AL, di kawasan pesisir Tangerang, Banten, ditunda pada Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025. Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengatakan, alasan penundaan tersebut dikarenakan pihaknya bersama sejumlah pihak terkait kemaritiman akan lebih dulu melakukan evaluasi penggunaan alat yang digunakan dalam pembongkaran pagar laut tersebut. Akan dilakukan pembongkaran, namun dievaluasi dulu kira-kira alat apa yang sebaiknya digunakan, yang lebih praktis, mengingat perairannya cukup dangkal, kata Muhammad Ali saat dihubungi Minggu. Ali belum menyampaikan lebih lanjut kapan pembongkaran pagar di laut ini akan dilanjutkan. Kita tunggu hasil rapat dengan semua stakeholder kemaritiman, ungkapnya. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025, belum ada aktivitas pembongkaran pagar di laut di kawasan pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Adapun kondisi cuaca di lokasi, sekira pukul 13.07 waktu Indonesia Barat, tergolong cukup cerah, namun angin yang berhembus begitu kencang. Hal tersebut membuat ombak di pantai Tanjung Pasir tinggi. Sebelumnya, dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL dan Lantamal,
3 Jakarta Brigadir Jenderal Mar. Heri Indarto, TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran pagar misterius di Laut Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu, tanggal 18 Januari tahun 2025. Pagi ini kami bersinergi bersama warga sekitar akan melaksanakan pembongkaran pagar laut yang selama ini mungkin sudah viral, kata Heri di Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih. Nanti mungkin bisa bertambah, karena menunggu masyarakat maupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan, imbuhnya. Heri menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden RI melalui Kepala Staf TNI AL untuk membuka akses terutamanya bagi para nelayan yang akan melaut, ujarnya. Kalau berkaitan dengan ada nama-nama perusahaan yang kemudian terlibat dan juga ternyata ada hak guna bangunan yang harus didapat di laut ini, informasi yang bisa dibagikan seperti apa, Pak Menteri? Informasinya sudah saya bagikan semua. Iya, silakan. Tinggal diambil aja yang sudah saya sampaikan. Ya. Saya nggak mau ngulang-ulang. Baik, artinya ini sudah sepengetahuan Kementerian KTR BPN kah dengan adanya data-data itu yang masuk memang sudah sejak tahun 2024, Pak Menteri? Loh, maksudmu apa? Kan saya sudah sampaikan apa adanya. Sertifikat itu dibuat dari tahun 2021, 22 dan 23. Ya kan? Kita acuannya pada undang-undang. Kalau dia itu terbitnya terjadi cacat prosedur maupun cacat material, selama terbitnya itu belum usia 5 tahun, kami bisa batalkan tanpa proses dan perintah pengadilan. Masih belum jelas. Tapi kan yang dipersoalkan ini kan baru ramainya saat ini seolah-olah pemerintah tidak tahu bahwa ada pagar laut tersebut yang sudah menjadi polemik dan juga ada bagian-bagian tersebut yang ternyata memiliki hak guna. Gini. Namanya orang melanggar itu bisa terjadi di mana-mana. Saya sebagai menteri juga baru tahu kejadian ini setelah kami cek. Karena yang namanya sertifikat di Indonesia ini jumlahnya ada 120 juta bidang. Bagaimana mungkin kita bisa ngecek satu persatu 120 juta? Karena itu saya menyatakan terima kasih kepada masyarakat yang ngasih tahu. Jadi pihak yang kemudian mengeluarkan sertifikat itu sejak tahun 2021, apakah itu nanti juga akan jadi... Kan sudah saya sampaikan, Mbak. Masih belum dengar tadi penjelasan saya. Ya, itu dari tahun 2021 artinya juga akan diusut ke sana. Semua akan kita panggil, akan kita yang masih menjabat, yang masih kewenangan kami sudah kita panggil. Kan sudah jelaskan. Nelayan kerahkan lebih 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran pagar laut sepanjang 30 km di Tangerang, Banten, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Para nelayan rela rugi tidak mendapatkan pendapatan demi membantu TNI AL dan KKP membongkar pagar laut tersebut. Sebelum turun ke laut, puluhan lebih nelayan tampak berkumpul di pos TNI Angkatan Laut, Posal, di Desa Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Para nelayan yang tinggal di kawasan Desa Tanjung Pasir ini akan membantu TNI Angkatan Laut, AL, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan membongkar pagar di pesisir Laut Tangerang, Banten, pada Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Satu di antara sejumlah nelayan, Uri, 40, mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran ini. Meski demikian, katanya, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran. Kita tidak bisa memastikan berapa banyak ya. Yang pasti hampir seluruh nelayan dan instansi Desa Tanjung Pasir ikut membantu. Total kita mengerahkan 200-300 kapal, kata Uri, saat ditemui di pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Rabu pagi. Uri menyebut,
Para nelayan sangat berterima kasih dengan dilaksanakannya pembongkaran pagar di laut ini. Hal itu dikarenakan eksistensi pagar di laut tersebut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil tangkapan laut menurun. Saya ke laut yang biasanya konsumsi Rp100.000, sekarang Rp300.000. Dapat ikannya cuma Rp50.000. Biasanya kita melebihi target Rp50 per ribu, jelasnya. Oleh karena dampak yang begitu terasa bagi para nelayan, Uri mengatakan, para nelayan desa Tanjung Pasir libur melaut pada Selasa ini. Keputusan tidak melaut itu, menurutnya, membuat para nelayan merugi. Kita nggak melaut hari ini. Kita rugi, jujur aja. Tapi lebih baik rugi sehari untuk bantu perjuangan kita ini, tegas Uri. Pantauan tribunnews.com di Pantai Tanjung Pasir sekira pukul 9.24 waktu Indonesia Barat. Selain para nelayan, ada ratusan personel dari TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polair, Bakamla, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, KPLP, dan Pemprov Banten yang tengah melakukan persiapan sebelum melaksanakan proses pembongkaran pagar di laut. Berdasarkan keterangan tertulis Dirjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rabu terdapat total 2.623 personel gabungan dan 281 armada yang dikerahkan dalam pembongkaran pada Rabu ini. Sebelumnya, pembongkaran pagar laut yang dilakukan TNI Angkatan Laut, AL, di kawasan pesisir Tangerang, Banten, ditunda pada Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025. Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengatakan, alasan penundaan tersebut dikarenakan pihaknya bersama sejumlah pihak terkait kemaritiman akan lebih dulu melakukan evaluasi penggunaan alat yang digunakan dalam pembongkaran pagar laut tersebut. Akan dilakukan pembongkaran, namun dievaluasi dulu kira-kira alat apa yang sebaiknya digunakan, yang lebih praktis, mengingat perairannya cukup dangkal, kata Muhammad Ali saat dihubungi Minggu. Ali belum menyampaikan lebih lanjut kapan pembongkaran pagar di laut ini akan dilanjutkan. Kita tunggu hasil rapat dengan semua stakeholder kemaritiman, ungkapnya. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025, belum ada aktivitas pembongkaran pagar di laut di kawasan Pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Adapun kondisi cuaca di lokasi, sekira pukul 13.07 waktu Indonesia Barat, tergolong cukup cerah, namun angin yang berhembus begitu kencang. Hal tersebut membuat ombak di Pantai Tanjung Pasir tinggi. Sebelumnya, dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL dan Lantamal 3 Jakarta Brigadir Jenderal Mar. Heri Indarto, TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran pagar misterius di Laut Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu, tanggal 18 Januari tahun 2025. Pagi ini kami bersinergi bersama warga sekitar akan melaksanakan pembongkaran pagar laut yang selama ini mungkin sudah viral, kata Heri di Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih. Nanti mungkin bisa bertambah, karena menunggu masyarakat maupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan, imbuhnya. Heri menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden RI melalui Kepala Staf TNI AL untuk membuka akses terutamanya bagi para nelayan yang akan melaut, ujarnya. Kalau berkaitan dengan ada nama-nama perusahaan yang kemudian terlibat dan juga ternyata ada hak guna bangunan yang harus didapat di laut, ini informasi yang bisa dibagikan seperti apa, Pak Menteri?
Informasinya sudah saya bagikan semua. Iya, silakan. Tinggal diambil aja yang sudah saya sampaikan. Iya. Saya nggak mau ngulang-ngulang. Baik, artinya ini sudah sepengetahuan Kementerian KTR BPN kah dengan adanya data-data itu yang masuk memang sudah sejak tahun 2024, Pak Menteri? Loh, maksudmu apa? Kan saya sudah sampaikan apa adanya. Sertifikat itu dibuat dari tahun 2021, 22 dan 23. Ya kan? Kita acuannya pada undang-undang. Kalau dia itu terbitnya terjadi cacat prosedur maupun cacat material, selama terbitnya itu belum usia 5 tahun, kami bisa batalkan tanpa proses dan perintah pengadilan. Masih belum jelas. Tapi kan yang dipersoalkan ini kan baru ramainya saat ini seolah-olah pemerintah tidak tahu bahwa ada pagar laut tersebut yang sudah menjadi polemik dan juga ada bagian-bagian tersebut yang ternyata memiliki hak guna. Gini. Namanya orang melanggar itu bisa terjadi di mana-mana. Saya sebagai menteri juga baru tahu kejadian ini setelah kami cek. Karena yang namanya sertifikat di Indonesia ini jumlahnya ada 120 juta bidang. Bagaimana mungkin kita bisa ngecek satu persatu 120 juta? Karena itu saya menyatakan terima kasih kepada masyarakat yang ngasih tahu. Jadi pihak yang kemudian mengeluarkan sertifikat itu sejak tahun 2021, apakah itu nanti juga akan jadi... Kan sudah saya sampaikan, Mbak. Masih belum dengar tadi penjelasan saya. Ya, itu dari tahun 2021 artinya juga akan diusut ke sana. Semua akan kita panggil, akan kita yang masih menjabat, yang masih kewenangan kami sudah kita panggil. Kan sudah jelaskan. Nelayan kerahkan lebih 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran pagar laut sepanjang 30 km di Tangerang, Banten, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Para nelayan rela rugi tidak mendapatkan pendapatan demi membantu TNI AL dan KKP membongkar pagar laut tersebut. Sebelum turun ke laut, puluhan lebih nelayan tampak berkumpul di pos TNI Angkatan Laut, Posal, di Desa Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Para nelayan yang tinggal di kawasan Desa Tanjung Pasir ini akan membantu TNI Angkatan Laut, AL, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan membongkar pagar di pesisir Laut Tangerang, Banten, pada Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Satu di antara sejumlah nelayan, Uri, 40, mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran ini. Meski demikian, katanya, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran. Kita tidak bisa memastikan berapa banyak ya. Yang pasti hampir seluruh nelayan dan instansi Desa Tanjung Pasir ikut membantu. Total kita mengerahkan 200-300 kapal, kata Uri, saat ditemui di pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Rabu pagi. Uri menyebut, para nelayan sangat berterima kasih dengan dilaksanakannya pembongkaran pagar di laut ini. Hal itu dikarenakan eksistensi pagar di laut tersebut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil tangkapan laut menurun. Saya ke laut yang biasanya konsumsi Rp100.000, sekarang Rp300.000. Dapat ikannya cuma Rp50.000. Biasanya kita melebihi target Rp50 per ribu, jelasnya. Oleh karena dampak yang begitu terasa bagi para nelayan, Uri mengatakan, para nelayan Desa Tanjung Pasir libur melaut pada Selasa ini. Keputusan tidak melaut itu, menurutnya, membuat para nelayan merugi. Kita enggak melaut hari ini. Kita rugi, jujur aja. Tapi lebih baik rugi sehari untuk bantu perjuangan kita ini, tegas Uri. Pantauan tribunnews.com di pantai Tanjung Pasir sekira pukul 9.24 waktu Indonesia Barat. Selain para nelayan, ada ratusan personel dari TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polair, Bakamla, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, KPLP, dan Pemprov Banten yang tengah melakukan persiapan sebelum melaksanakan proses pembongkaran pagar di laut. Berdasarkan keterangan tertulis Dirjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rabu terdapat total 2.623 personel gabungan dan 281 armada yang dikerahkan dalam pembongkaran pada Rabu ini.
Sebelumnya, pembongkaran pagar laut yang dilakukan TNI Angkatan Laut, AL, di kawasan pesisir Tangerang, Banten, ditunda pada Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025. Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengatakan, alasan penundaan tersebut dikarenakan pihaknya bersama sejumlah pihak terkait kemaritiman akan lebih dulu melakukan evaluasi penggunaan alat yang digunakan dalam pembongkaran pagar laut tersebut. Akan dilakukan pembongkaran, namun dievaluasi dulu kira-kira alat apa yang sebaiknya digunakan, yang lebih praktis, mengingat perairannya cukup dangkal, kata Muhammad Ali saat dihubungi Minggu. Ali belum menyampaikan lebih lanjut kapan pembongkaran pagar di laut ini akan dilanjutkan. Kita tunggu hasil rapat dengan semua stakeholder kemaritiman, ungkapnya. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025, belum ada aktivitas pembongkaran pagar di laut di kawasan pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Adapun kondisi cuaca di lokasi, sekira pukul 13:07 waktu Indonesia Barat, tergolong cukup cerah, namun angin yang berhembus begitu kencang. Hal tersebut membuat ombak di pantai Tanjung Pasir tinggi. Sebelumnya, dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL dan Lantamal 3 Jakarta Brigadir Jenderal Mar. Heri Indarto, TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran pagar misterius di Laut Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu, tanggal 18 Januari tahun 2025. Pagi ini kami bersinergi bersama warga sekitar akan melaksanakan pembongkaran pagar laut yang selama ini mungkin sudah viral, kata Heri di Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih. Nanti mungkin bisa bertambah, karena menunggu masyarakat maupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan, imbuhnya. Heri menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden RI melalui Kepala Staf TNI AL untuk membuka akses terutamanya bagi para nelayan yang akan melaut, ujarnya. Kalau berkaitan dengan ada nama-nama perusahaan yang kemudian terlibat dan juga ternyata ada hak guna bangunan yang harus didapat di laut ini, informasi yang bisa dibagikan seperti apa, Pak Menteri? Informasinya sudah saya bagikan semua. Iya, silakan. Tinggal diambil aja yang sudah saya sampaikan. Ya. Nggak mengulang-ulang. Baik, artinya ini sudah sepengetahuan Kementerian KTR BPN kah dengan adanya data-data itu yang masuk memang sudah sejak tahun 2024, Pak Menteri? Loh, maksudmu apa? Kan saya sudah sampaikan apa adanya. Sertifikat itu dibuat dari tahun 2021, 22 dan 23. Ya kan? Kita acuannya pada undang-undang. Kalau dia itu terbitnya terjadi cacat prosedur maupun cacat material, selama terbitnya itu belum usia 5 tahun, kami bisa batalkan tanpa proses dan perintah pengadilan. Masih belum jelas. Tapi kan yang dipersoalkan ini kan baru ramainya saat ini seolah-olah pemerintah tidak tahu bahwa ada pagar laut tersebut yang sudah menjadi polemik dan juga ada bagian-bagian tersebut yang ternyata memiliki hak guna. Gini. Namanya orang melanggar itu bisa terjadi di mana-mana. Saya sebagai menteri juga baru tahu kejadian ini setelah kami cek. Karena yang namanya sertifikat di Indonesia ini jumlahnya ada 120 juta bidang. Bagaimana mungkin kita bisa ngecek satu persatu 120 juta? Karena itu saya menyatakan terima kasih kepada masyarakat yang ngasih tahu. Jadi pihak yang kemudian mengeluarkan sertifikat itu sejak tahun 2021, apakah itu nanti juga akan jadi... Kan sudah saya sampaikan, Mbak.
Masih belum dengar tadi penjelasan saya. Ya, itu dari tahun 2021 artinya juga akan diusut ke sana. Semua akan kita panggil, akan kita yang masih menjabat, yang masih kewenangan kami sudah kita panggil. Baik. Kan sudah jelaskan semua. Nelayan kerahkan lebih 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran pagar laut sepanjang 30 km di Tangerang, Banten, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Para nelayan rela rugi tidak mendapatkan pendapatan demi membantu TNI AL dan KKP membongkar pagar laut tersebut. Sebelum turun ke laut, puluhan lebih nelayan tampak berkumpul di pos TNI Angkatan Laut, Posal, di Desa Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Para nelayan yang tinggal di kawasan Desa Tanjung Pasir ini akan membantu TNI Angkatan Laut, AL, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan membongkar pagar di pesisir Laut Tangerang, Banten, pada Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Satu di antara sejumlah nelayan, Uri, 40, mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran ini. Meski demikian, katanya, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran. Kita tidak bisa memastikan berapa banyak ya. Yang pasti hampir seluruh nelayan dan instansi Desa Tanjung Pasir ikut membantu. Total kita mengerahkan 200-300 kapal, kata Uri, saat ditemui di pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Rabu pagi. Uri menyebut, para nelayan sangat berterima kasih dengan dilaksanakannya pembongkaran pagar di laut ini. Hal itu dikarenakan eksistensi pagar di laut tersebut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil tangkapan laut menurun. Saya ke laut yang biasanya konsumsi Rp100.000, sekarang Rp300.000. Dapat ikannya cuma Rp50.000. Biasanya kita melebihi target Rp50 per ribu, jelasnya. Oleh karena dampak yang begitu terasa bagi para nelayan, Uri mengatakan, para nelayan Desa Tanjung Pasir libur melaut pada Selasa ini. Keputusan tidak melaut itu, menurutnya, membuat para nelayan merugi. Kita enggak melaut hari ini. Kita rugi, jujur aja. Tapi lebih baik rugi sehari untuk bantu perjuangan kita ini, tegas Uri. Pantauan tribunnews.com di pantai Tanjung Pasir sekira pukul 9.24 waktu Indonesia Barat. Selain para nelayan, ada ratusan personel dari TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polair, Bakamla, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, KPLP, dan Pemprov Banten yang tengah melakukan persiapan sebelum melaksanakan proses pembongkaran pagar di laut. Berdasarkan keterangan tertulis Dirjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rabu terdapat total 2.623 personel gabungan dan 281 armada yang dikerahkan dalam pembongkaran pada Rabu ini. Sebelumnya, pembongkaran pagar laut yang dilakukan TNI Angkatan Laut, AL, di kawasan pesisir Tangerang, Banten, ditunda pada Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025. Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengatakan, alasan penundaan tersebut dikarenakan pihaknya bersama sejumlah pihak terkait kemaritiman akan lebih dulu melakukan evaluasi penggunaan alat yang digunakan dalam pembongkaran pagar laut tersebut. Akan dilakukan pembongkaran, namun dievaluasi dulu kira-kira alat apa yang sebaiknya digunakan, yang lebih praktis, mengingat perairannya cukup dangkal, kata Muhammad Ali saat dihubungi Minggu. Ali belum menyampaikan lebih lanjut kapan pembongkaran pagar di laut ini akan dilanjutkan. Kita tunggu hasil rapat dengan semua stakeholder kemaritiman, ungkapnya. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025, belum ada aktivitas pembongkaran pagar di laut di kawasan pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Adapun kondisi cuaca di lokasi, sekira pukul 13.07 waktu Indonesia Barat, tergolong cukup cerah, namun angin yang berhembus begitu kencang. Hal tersebut membuat ombak di pantai Tanjung Pasir tinggi. Sebelumnya, dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL dan Lantamal,
3 Jakarta Brigadir Jenderal Mar. Heri Indarto, TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran pagar misterius di Laut Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu, tanggal 18 Januari tahun 2025. Pagi ini kami bersinergi bersama warga sekitar akan melaksanakan pembongkaran pagar laut yang selama ini mungkin sudah viral, kata Heri di Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih. Nanti mungkin bisa bertambah, karena menunggu masyarakat maupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan, imbuhnya. Heri menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden RI melalui Kepala Staf TNI AL untuk membuka akses terutamanya bagi para nelayan yang akan melaut, ujarnya. Kalau berkaitan dengan ada nama-nama perusahaan yang kemudian terlibat dan juga ternyata ada hak guna bangunan yang harus didapat di laut ini, informasi yang bisa dibagikan seperti apa, Pak Menteri? Informasinya sudah saya bagikan semua. Iya, silakan. Tinggal diambil aja yang sudah saya sampaikan. Ya. Nggak mengulang-ulang. Baik, artinya ini sudah sepengetahuan Kementerian KTR BPN kah dengan adanya data-data itu yang masuk memang sudah sejak tahun 2024, Pak Menteri? Loh, maksudmu apa? Kan saya sudah sampaikan apa adanya. Sertifikat itu dibuat dari tahun 2021, 22 dan 23. Ya kan? Kita acuannya pada undang-undang. Kalau dia itu terbitnya dan terjadi cacat prosedur maupun cacat material, selama terbitnya itu belum usia 5 tahun, kami bisa batalkan tanpa proses dan perintah pengadilan. Masih belum jelas. Tapi kan yang dipersoalkan ini kan baru ramainya saat ini seolah-olah pemerintah tidak tahu bahwa ada pagar laut tersebut yang sudah menjadi polemik dan juga ada bagian-bagian tersebut yang ternyata memiliki hak guna. Gini. Namanya orang melanggar itu bisa terjadi di mana-mana. Saya sebagai menteri juga baru tahu kejadian ini setelah kami cek. Karena yang namanya sertifikat di Indonesia ini jumlahnya ada 120 juta bidang. Bagaimana mungkin kita bisa ngecek satu persatu 120 juta? Karena itu saya menyatakan terima kasih kepada masyarakat yang ngasih tahu. Jadi pihak yang kemudian mengeluarkan sertifikat itu sejak tahun 2021, apakah itu nanti juga akan jadi... Kan sudah saya sampaikan, Mbak. Masih belum dengar tadi penjelasan saya. Ya, itu dari tahun 2021 artinya juga akan diusut ke sana. Semua akan kita panggil, akan kita yang masih menjabat, yang masih kewenangan kami sudah kita panggil. Kan sudah jelaskan. Nelayan kerahkan lebih 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran pagar laut sepanjang 30 km di Tangerang, Banten, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Para nelayan rela rugi tidak mendapatkan pendapatan demi membantu TNI AL dan KKP membongkar pagar laut tersebut. Sebelum turun ke laut, puluhan lebih nelayan tampak berkumpul di pos TNI Angkatan Laut, Posal, di Desa Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Para nelayan yang tinggal di kawasan Desa Tanjung Pasir ini akan membantu TNI Angkatan Laut, AL, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan membongkar pagar di pesisir Laut Tangerang, Banten, pada Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Satu di antara sejumlah nelayan, Uri, 40, mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran ini. Meski demikian, katanya, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran. Kita tidak bisa memastikan berapa banyak ya. Yang pasti hampir seluruh nelayan dan instansi Desa Tanjung Pasir ikut membantu. Total kita mengerahkan 200-300 kapal, kata Uri, saat ditemui di pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Rabu pagi. Uri menyebut,
Para nelayan sangat berterima kasih dengan dilaksanakannya pembongkaran pagar di laut ini. Hal itu dikarenakan eksistensi pagar di laut tersebut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil tangkapan laut menurun. Saya ke laut yang biasanya konsumsi Rp100.000, sekarang Rp300.000. Dapat ikannya cuma Rp50.000. Biasanya kita melebihi target Rp50 per ribu, jelasnya. Oleh karena dampak yang begitu terasa bagi para nelayan, Uri mengatakan, para nelayan desa Tanjung Pasir libur melaut pada Selasa ini. Keputusan tidak melaut itu, menurutnya, membuat para nelayan merugi. Kita nggak melaut hari ini. Kita rugi, jujur aja. Tapi lebih baik rugi sehari untuk bantu perjuangan kita ini, tegas Uri. Pantauan tribunnews.com di Pantai Tanjung Pasir sekira pukul 9.24 waktu Indonesia Barat. Selain para nelayan, ada ratusan personel dari TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polair, Bakamla, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, KPLP, dan Pemprov Banten yang tengah melakukan persiapan sebelum melaksanakan proses pembongkaran pagar di laut. Berdasarkan keterangan tertulis Dirjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rabu terdapat total 2.623 personel gabungan dan 281 armada yang dikerahkan dalam pembongkaran pada Rabu ini. Sebelumnya, pembongkaran pagar laut yang dilakukan TNI Angkatan Laut, AL, di kawasan pesisir Tangerang, Banten, ditunda pada Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025. Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengatakan, alasan penundaan tersebut dikarenakan pihaknya bersama sejumlah pihak terkait kemaritiman akan lebih dulu melakukan evaluasi penggunaan alat yang digunakan dalam pembongkaran pagar laut tersebut. Akan dilakukan pembongkaran, namun dievaluasi dulu kira-kira alat apa yang sebaiknya digunakan, yang lebih praktis, mengingat perairannya cukup dangkal, kata Muhammad Ali saat dihubungi Minggu. Ali belum menyampaikan lebih lanjut kapan pembongkaran pagar di laut ini akan dilanjutkan. Kita tunggu hasil rapat dengan semua stakeholder kemaritiman, ungkapnya. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025, belum ada aktivitas pembongkaran pagar di laut di kawasan Pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Adapun kondisi cuaca di lokasi, sekira pukul 13.07 waktu Indonesia Barat, tergolong cukup cerah, namun angin yang berhembus begitu kencang. Hal tersebut membuat ombak di Pantai Tanjung Pasir tinggi. Sebelumnya, dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL dan Lantamal 3 Jakarta Brigadir Jenderal Mar. Heri Indarto, TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran pagar misterius di Laut Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu, tanggal 18 Januari tahun 2025. Pagi ini kami bersinergi bersama warga sekitar akan melaksanakan pembongkaran pagar laut yang selama ini mungkin sudah viral, kata Heri di Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih. Nanti mungkin bisa bertambah, karena menunggu masyarakat maupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan, imbuhnya. Heri menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden RI melalui Kepala Staf TNI AL untuk membuka akses terutamanya bagi para nelayan yang akan melaut, ujarnya. Cuman
Kalau berkaitan dengan ada nama-nama perusahaan yang kemudian terlibat dan juga ternyata ada hak guna bangunan yang harus didapat di laut ini, informasi yang bisa dibagikan seperti apa, Pak Menteri? Informasinya sudah saya bagikan semua. Iya, silakan. Tinggal diambil aja yang sudah saya sampaikan. Iya. Saya nggak mengulang-ulang. Baik, artinya ini sudah sepengetahuan Kementerian KPR BPN kah dengan adanya data-data itu yang masuk memang sudah sejak tahun 2024, Pak Menteri? Loh, maksudmu apa? Kan saya sudah sampaikan apa adanya. Sertifikat itu dibuat dari tahun 2021, Baik. 22 dan 23. Ya kan? Kita acuannya pada undang-undang. Kalau dia itu terbitnya terjadi cacat prosedur maupun cacat material, selama terbitnya itu belum usia 5 tahun, kami bisa batalkan tanpa proses dan perintah pengadilan. Masih belum jelas. Tapi kan yang dipersoalkan ini kan baru ramainya saat ini seolah-olah pemerintah tidak tahu bahwa ada pagar laut tersebut yang sudah menjadi polemik dan juga ada bagian-bagian tersebut yang ternyata memiliki hak guna. Gini. Namanya orang melanggar itu bisa terjadi di mana-mana. Saya sebagai menteri juga baru tahu kejadian ini setelah kami cek. Karena yang namanya sertifikat di Indonesia ini jumlahnya ada 120 juta bidang. Bagaimana mungkin kita bisa ngecek satu persatu 120 juta? Karena itu saya menyatakan terima kasih kepada masyarakat yang ngasih tahu. Jadi pihak yang kemudian mengeluarkan sertifikat itu sejak tahun 2021, apakah itu nanti juga akan jadi... Kan sudah saya sampaikan, Mbak. Masih belum dengar tadi penjelasan saya. Ya, itu dari tahun 2021 artinya juga akan diusut ke sana. Semua akan kita panggil, akan kita yang masih menjabat, yang masih kewenangan kami sudah kita panggil. Kan sudah jelaskan. Nelayan kerahkan lebih 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran pagar laut sepanjang 30 km di Tangerang, Banten, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Para nelayan rela rugi tidak mendapatkan pendapatan demi membantu TNI AL dan KKP membongkar pagar laut tersebut. Sebelum turun ke laut, puluhan lebih nelayan tampak berkumpul di pos TNI Angkatan Laut, Posal, di Desa Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Para nelayan yang tinggal di kawasan Desa Tanjung Pasir ini akan membantu TNI Angkatan Laut, AL, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan membongkar pagar di pesisir Laut Tangerang, Banten, pada Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Satu di antara sejumlah nelayan, Uri, 40, mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran ini. Meski demikian, katanya, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran. Kita tidak bisa memastikan berapa banyak ya. Yang pasti hampir seluruh nelayan dan instansi Desa Tanjung Pasir ikut membantu. Total kita mengerahkan 200-300 kapal, kata Uri, saat ditemui di pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Rabu pagi. Uri menyebut, para nelayan sangat berterima kasih dengan dilaksanakannya pembongkaran pagar di laut ini. Hal itu dikarenakan eksistensi pagar di laut tersebut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil tangkapan laut menurun. Saya ke laut yang biasanya konsumsi Rp100.000, sekarang Rp300.000. Dapat ikannya cuma Rp50.000. Biasanya kita melebihi target Rp50 per ribu, jelasnya. Oleh karena dampak yang begitu terasa bagi para nelayan, Uri mengatakan, para nelayan Desa Tanjung Pasir libur melaut pada Selasa ini. Keputusan tidak melaut itu, menurutnya, membuat para nelayan merugi. Kita nggak melaut hari ini. Kita rugi, jujur aja. Tapi lebih baik rugi sehari untuk bantu perjuangan kita ini, tegas Uri. Pantauan tribunnews.com di pantai Tanjung Pasir sekira pukul 9.24 waktu Indonesia Barat. Selain para nelayan, ada ratusan personel dari TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polair, Bakamla, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, KPLP, dan Pemprov Banten yang tengah melakukan persiapan sebelum melaksanakan proses pembongkaran pagar di laut. Berdasarkan keterangan tertulis Dirjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP,
Kementerian Kelautan dan Perikanan. Rabu terdapat total 2.623 personel gabungan dan 281 armada yang dikerahkan dalam pembongkaran pada Rabu ini. Sebelumnya, pembongkaran pagar laut yang dilakukan TNI Angkatan Laut, AL, di kawasan pesisir Tangerang, Banten, ditunda pada Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025. Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengatakan, alasan penundaan tersebut dikarenakan pihaknya bersama sejumlah pihak terkait kemaritiman akan lebih dulu melakukan evaluasi penggunaan alat yang digunakan dalam pembongkaran pagar laut tersebut. Akan dilakukan pembongkaran, namun dievaluasi dulu kira-kira alat apa yang sebaiknya digunakan, yang lebih praktis, mengingat perairannya cukup dangkal, kata Muhammad Ali saat dihubungi Minggu. Ali belum menyampaikan lebih lanjut kapan pembongkaran pagar di laut ini akan dilanjutkan. Kita tunggu hasil rapat dengan semua stakeholder kemaritiman, ungkapnya. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025, belum ada aktivitas pembongkaran pagar di laut di kawasan pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Adapun kondisi cuaca di lokasi, sekira pukul 13:07 waktu Indonesia Barat, tergolong cukup cerah, namun angin yang berhembus begitu kencang. Hal tersebut membuat ombak di pantai Tanjung Pasir tinggi. Sebelumnya, dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL dan Lantamal 3 Jakarta Brigadir Jenderal Mar. Heri Indarto, TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran pagar misterius di Laut Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu, tanggal 18 Januari tahun 2025. Pagi ini kami bersinergi bersama warga sekitar akan melaksanakan pembongkaran pagar laut yang selama ini mungkin sudah viral, kata Heri di Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih. Nanti mungkin bisa bertambah, karena menunggu masyarakat maupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan, imbuhnya. Heri menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden RI melalui Kepala Staf TNI AL untuk membuka akses terutamanya bagi para nelayan yang akan melaut, ujarnya. Kalau berkaitan dengan ada nama-nama perusahaan yang kemudian terlibat dan juga ternyata ada hak guna bangunan yang terdapat di laut ini, informasi yang bisa dibagikan seperti apa, Pak Menteri? Informasinya sudah saya bagikan semua. Iya, silakan. Tinggal diambil aja yang sudah saya sampaikan. Ya. Nggak mengulang-ulang. Baik, artinya ini sudah sepengetahuan Kementerian KTR BPN kah dengan adanya data-data itu yang masuk memang sudah sejak tahun 2024, Pak Menteri? Loh, maksudmu apa? Kan saya sudah sampaikan apa adanya. Sertifikat itu dibuat dari tahun 2021, 22 dan 23. Ya kan? Kita acuannya pada undang-undang. Kalau dia itu terbitnya terjadi cacat prosedur maupun cacat material, selama terbitnya itu belum usia 5 tahun, kami bisa batalkan tanpa proses dan perintah pengadilan. Masih belum jelas. Tapi kan yang dipersoalkan ini kan baru ramainya saat ini seolah-olah pemerintah tidak tahu bahwa ada pagar laut tersebut yang sudah menjadi polemik dan juga ada bagian-bagian tersebut yang ternyata memiliki hak guna. Gini. Namanya orang melanggar itu bisa terjadi di mana-mana. Saya sebagai menteri juga baru tahu kejadian ini setelah kami cek. Karena yang namanya sertifikat di Indonesia ini jumlahnya ada 120 juta bidang. Bagaimana mungkin kita bisa ngecek satu persatu 120 juta? Karena itu saya menyatakan terima kasih kepada masyarakat yang ngasih tahu. Jadi pihak yang kemudian mengeluarkan sertifikat itu sejak tahun 2021, apakah itu nanti juga akan jadi... Kan sudah saya sampaikan, Mbak.
Masih belum dengar tadi penjelasan saya. Ya, itu dari tahun 2021 artinya juga akan diusut ke sana. Semua akan kita panggil, akan kita yang masih menjabat, yang masih kewenangan kami sudah kita panggil. Baik. Kan sudah jelaskan. Nelayan kerahkan lebih 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran pagar laut sepanjang 30 km di Tangerang, Banten, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Para nelayan rela rugi tidak mendapatkan pendapatan demi membantu TNI AL dan KKP membongkar pagar laut tersebut. Sebelum turun ke laut, puluhan lebih nelayan tampak berkumpul di pos TNI Angkatan Laut, Posal, di Desa Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Para nelayan yang tinggal di kawasan Desa Tanjung Pasir ini akan membantu TNI Angkatan Laut, AL, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan membongkar pagar di pesisir Laut Tangerang, Banten, pada Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Satu di antara sejumlah nelayan, Uri, 40, mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran ini. Meski demikian, katanya, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran. Kita tidak bisa memastikan berapa banyak ya. Yang pasti hampir seluruh nelayan dan instansi Desa Tanjung Pasir ikut membantu. Total kita mengerahkan 200-300 kapal, kata Uri, saat ditemui di pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Rabu pagi. Uri menyebut, para nelayan sangat berterima kasih dengan dilaksanakannya pembongkaran pagar di laut ini. Hal itu dikarenakan eksistensi pagar di laut tersebut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil tangkapan laut menurun. Saya ke laut yang biasanya konsumsi Rp100.000, sekarang Rp300.000. Dapat ikannya cuma Rp50.000. Biasanya kita melebihi target Rp50 per ribu, jelasnya. Oleh karena dampak yang begitu terasa bagi para nelayan, Uri mengatakan, para nelayan Desa Tanjung Pasir libur melaut pada Selasa ini. Keputusan tidak melaut itu, menurutnya, membuat para nelayan merugi. Kita nggak melaut hari ini. Kita rugi, jujur aja. Tapi lebih baik rugi sehari untuk bantu perjuangan kita ini, tegas Uri. Pantauan tribunnews.com di pantai Tanjung Pasir sekira pukul 9.24 waktu Indonesia Barat. Selain para nelayan, ada ratusan personel dari TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polair, Bakamla, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, KPLP, dan Pemprov Banten yang tengah melakukan persiapan sebelum melaksanakan proses pembongkaran pagar di laut. Berdasarkan keterangan tertulis Dirjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rabu terdapat total 2.623 personel gabungan dan 281 armada yang dikerahkan dalam pembongkaran pada Rabu ini. Sebelumnya, pembongkaran pagar laut yang dilakukan TNI Angkatan Laut, AL, di kawasan pesisir Tangerang, Banten, ditunda pada Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025. Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengatakan, alasan penundaan tersebut dikarenakan pihaknya bersama sejumlah pihak terkait kemaritiman akan lebih dulu melakukan evaluasi penggunaan alat yang digunakan dalam pembongkaran pagar laut tersebut. Akan dilakukan pembongkaran, namun dievaluasi dulu kira-kira alat apa yang sebaiknya digunakan, yang lebih praktis, mengingat perairannya cukup dangkal, kata Muhammad Ali saat dihubungi Minggu. Ali belum menyampaikan lebih lanjut kapan pembongkaran pagar di laut ini akan dilanjutkan. Kita tunggu hasil rapat dengan semua stakeholder kemaritiman, ungkapnya. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025, belum ada aktivitas pembongkaran pagar di laut di kawasan pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Adapun kondisi cuaca di lokasi, sekira pukul 13.07 waktu Indonesia Barat, tergolong cukup cerah, namun angin yang berhembus begitu kencang. Hal tersebut membuat ombak di pantai Tanjung Pasir tinggi. Sebelumnya, dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL dan Lantamal,
3 Jakarta Brigadir Jenderal Mar. Heri Indarto, TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran pagar misterius di Laut Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu, tanggal 18 Januari tahun 2025. Pagi ini kami bersinergi bersama warga sekitar akan melaksanakan pembongkaran pagar laut yang selama ini mungkin sudah viral, kata Heri di Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih. Nanti mungkin bisa bertambah, karena menunggu masyarakat maupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan, imbuhnya. Heri menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden RI melalui Kepala Staf TNI AL untuk membuka akses terutamanya bagi para nelayan yang akan melaut, ujarnya. Kalau berkaitan dengan ada nama-nama perusahaan yang kemudian terlibat dan juga ternyata ada hak guna bangunan yang harus didapat di laut ini, informasi yang bisa dibagikan seperti apa, Pak Menteri? Informasinya sudah saya bagikan semua. Ya, silakan. Tinggal diambil aja yang sudah saya sampaikan. Ya. Nggak mengulang-ulang. Baik, artinya ini sudah sepengetahuan Kementerian KTR BPN kah dengan adanya data-data itu yang masuk memang sudah sejak tahun 2024, Pak Menteri? Loh, maksudmu apa? Kan saya sudah sampaikan apa adanya. Sertifikat itu dibuat dari tahun 2021, 22 dan 23. Ya kan? Kita acuannya pada undang-undang. Kalau dia itu terbitnya terjadi cacat prosedur maupun cacat material, selama terbitnya itu belum usia 5 tahun, kami bisa batalkan tanpa proses dan perintah pengadilan. Masih belum jelas. Tapi kan yang diperdebatkan ini kan baru ramainya saat ini seolah-olah pemerintah tidak tahu bahwa ada pagar laut tersebut yang sudah menjadi polemik dan juga ada bagian-bagian tersebut yang ternyata memiliki hak guna. Gini. Namanya orang melanggar itu bisa terjadi di mana-mana. Saya sebagai menteri juga baru tahu kejadian ini setelah kami cek. Karena yang namanya sertifikat di Indonesia ini jumlahnya ada 120 juta bidang. Bagaimana mungkin kita bisa ngecek satu persatu 120 juta? Karena itu saya menyatakan terima kasih kepada masyarakat yang ngasih tahu. Jadi pihak yang kemudian mengeluarkan sertifikat itu sejak tahun 2021, apakah itu nanti juga akan jadi... Kan sudah saya sampaikan, Mbak. Masih belum dengar tadi penjelasan saya. Ya, itu dari tahun 2021 artinya juga akan diusut ke sana. Semua akan kita panggil, akan kita yang masih menjabat, yang masih kewenangan kami sudah kita panggil. Kan sudah jelaskan. Nelayan kerahkan lebih 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran pagar laut sepanjang 30 km di Tangerang, Banten, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Para nelayan rela rugi tidak mendapatkan pendapatan demi membantu TNI AL dan KKP membongkar pagar laut tersebut. Sebelum turun ke laut, puluhan lebih nelayan tampak berkumpul di pos TNI Angkatan Laut, Posal, di Desa Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Para nelayan yang tinggal di kawasan Desa Tanjung Pasir ini akan membantu TNI Angkatan Laut, AL, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan membongkar pagar di pesisir Laut Tangerang, Banten, pada Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Satu di antara sejumlah nelayan, Uri, 40, mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran ini. Meski demikian, katanya, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran. Kita tidak bisa memastikan berapa banyak ya. Yang pasti hampir seluruh nelayan dan instansi Desa Tanjung Pasir ikut membantu. Total kita mengerahkan 200-300 kapal, kata Uri, saat ditemui di pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Rabu pagi. Uri menyebut,
Para nelayan sangat berterima kasih dengan dilaksanakannya pembongkaran pagar di laut ini. Hal itu dikarenakan eksistensi pagar di laut tersebut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil tangkapan laut menurun. Saya ke laut yang biasanya konsumsi Rp100.000, sekarang Rp300.000. Dapat ikannya cuma Rp50.000. Biasanya kita melebihi target Rp50 per ribu, jelasnya. Oleh karena dampak yang begitu terasa bagi para nelayan, Uri mengatakan, para nelayan desa Tanjung Pasir libur melaut pada Selasa ini. Keputusan tidak melaut itu, menurutnya, membuat para nelayan merugi. Kita nggak melaut hari ini. Kita rugi, jujur aja. Tapi lebih baik rugi sehari untuk bantu perjuangan kita ini, tegas Uri. Pantauan tribunnews.com di Pantai Tanjung Pasir sekira pukul 9.24 waktu Indonesia Barat. Selain para nelayan, ada ratusan personel dari TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polair, Bakamla, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, KPLP, dan Pemprov Banten yang tengah melakukan persiapan sebelum melaksanakan proses pembongkaran pagar di laut. Berdasarkan keterangan tertulis Dirjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rabu terdapat total 2.623 personel gabungan dan 281 armada yang dikerahkan dalam pembongkaran pada Rabu ini. Sebelumnya, pembongkaran pagar laut yang dilakukan TNI Angkatan Laut, AL, di kawasan pesisir Tangerang, Banten, ditunda pada Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025. Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengatakan, alasan penundaan tersebut dikarenakan pihaknya bersama sejumlah pihak terkait kemaritiman akan lebih dulu melakukan evaluasi penggunaan alat yang digunakan dalam pembongkaran pagar laut tersebut. Akan dilakukan pembongkaran, namun dievaluasi dulu kira-kira alat apa yang sebaiknya digunakan, yang lebih praktis, mengingat perairannya cukup dangkal, kata Muhammad Ali saat dihubungi Minggu. Ali belum menyampaikan lebih lanjut kapan pembongkaran pagar di laut ini akan dilanjutkan. Kita tunggu hasil rapat dengan semua stakeholder kemaritiman, ungkapnya. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025, belum ada aktivitas pembongkaran pagar di laut di kawasan Pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Adapun kondisi cuaca di lokasi, sekira pukul 13.07 waktu Indonesia Barat, tergolong cukup cerah, namun angin yang berhembus begitu kencang. Hal tersebut membuat ombak di Pantai Tanjung Pasir tinggi. Sebelumnya, dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL dan Lantamal 3 Jakarta Brigadir Jenderal Mar. Heri Indarto, TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran pagar misterius di Laut Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu, tanggal 18 Januari tahun 2025. Pagi ini kami bersinergi bersama warga sekitar akan melaksanakan pembongkaran pagar laut yang selama ini mungkin sudah viral, kata Heri di Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih. Nanti mungkin bisa bertambah, karena menunggu masyarakat maupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan, imbuhnya. Heri menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden RI melalui Kepala Staf TNI AL untuk membuka akses terutamanya bagi para nelayan yang akan melaut, ujarnya. Kalau berkaitan dengan ada nama-nama perusahaan yang kemudian terlibat dan juga ternyata ada hak guna bangunan yang harus didapat di laut, ini informasi yang bisa dibagikan seperti apa, Pak Menteri?
Informasinya sudah saya bagikan semua. Iya, silakan. Tinggal diambil aja yang sudah saya sampaikan. Iya. Nggak mengulang-ulang. Baik, artinya ini sudah sepengetahuan Kementerian ATR BPN kah dengan adanya data-data itu yang masuk memang sudah sejak tahun 2024, Pak Menteri? Loh, maksudmu apa? Kan saya sudah sampaikan apa adanya. Sertifikat itu dibuat dari tahun 2021, Baik. 22 dan 23. Ya kan? Kita acuannya pada undang-undang. Kalau dia itu terbitnya terjadi cacat prosedur maupun cacat material, selama terbitnya itu belum usia 5 tahun, kami bisa batalkan tanpa proses dan perintah pengadilan. Masih belum jelas. Tapi kan yang dipersoalkan ini kan baru ramainya saat ini seolah-olah pemerintah tidak tahu bahwa ada pagar laut tersebut yang sudah menjadi polemik dan juga ada bagian-bagian tersebut yang ternyata memiliki hak guna. Gini. Namanya orang melanggar itu bisa terjadi di mana-mana. Saya sebagai menteri juga baru tahu kejadian ini setelah kami cek. Karena yang namanya sertifikat di Indonesia ini jumlahnya ada 120 juta bidang. Bagaimana mungkin kita bisa ngecek satu persatu 120 juta? Karena itu saya menyatakan terima kasih kepada masyarakat yang ngasih tahu. Jadi pihak yang kemudian mengeluarkan sertifikat itu sejak tahun 2021, apakah itu nanti juga akan jadi... Kan sudah saya sampaikan, Mbak. Masih belum dengar tadi penjelasan saya. Ya, itu dari tahun 2021 artinya juga akan diusut ke sana. Semua akan kita panggil, akan kita yang masih menjabat, yang masih kewenangan kami sudah kita panggil. Baik. Kan sudah jelaskan semua. Nelayan kerahkan lebih 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran pagar laut sepanjang 30 km di Tangerang, Banten, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Para nelayan rela rugi tidak mendapatkan pendapatan demi membantu TNI AL dan KKP membongkar pagar laut tersebut. Sebelum turun ke laut, puluhan lebih nelayan tampak berkumpul di pos TNI Angkatan Laut, Posal, di Desa Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Para nelayan yang tinggal di kawasan Desa Tanjung Pasir ini akan membantu TNI Angkatan Laut, AL, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan membongkar pagar di pesisir Laut Tangerang, Banten, pada Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Satu di antara sejumlah nelayan, Uri, 40, mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran ini. Meski demikian, katanya, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran. Kita tidak bisa memastikan berapa banyak ya. Yang pasti hampir seluruh nelayan dan instansi Desa Tanjung Pasir ikut membantu. Total kita mengerahkan 200-300 kapal, kata Uri, saat ditemui di pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Rabu pagi. Uri menyebut, para nelayan sangat berterima kasih dengan dilaksanakannya pembongkaran pagar di laut ini. Hal itu dikarenakan eksistensi pagar di laut tersebut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil tangkapan laut menurun. Saya ke laut yang biasanya konsumsi Rp100.000, sekarang Rp300.000. Dapat ikannya cuma Rp50.000. Biasanya kita melebihi target Rp50 per ribu, jelasnya. Oleh karena dampak yang begitu terasa bagi para nelayan, Uri mengatakan, para nelayan Desa Tanjung Pasir libur melaut pada Selasa ini. Keputusan tidak melaut itu, menurutnya, membuat para nelayan merugi. Kita enggak melaut hari ini. Kita rugi, jujur aja. Tapi lebih baik rugi sehari untuk bantu perjuangan kita ini, tegas Uri. Pantauan tribunnews.com di pantai Tanjung Pasir sekira pukul 9.24 waktu Indonesia Barat. Selain para nelayan, ada ratusan personel dari TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polair, Bakamla, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, KPLP, dan Pemprov Banten yang tengah melakukan persiapan sebelum melaksanakan proses pembongkaran pagar di laut. Berdasarkan keterangan tertulis Dirjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rabu terdapat total 2.623 personel gabungan dan 281 armada yang dikerahkan dalam pembongkaran pada Rabu ini.
Sebelumnya, pembongkaran pagar laut yang dilakukan TNI Angkatan Laut, AL, di kawasan pesisir Tangerang, Banten, ditunda pada Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025. Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengatakan, alasan penundaan tersebut dikarenakan pihaknya bersama sejumlah pihak terkait kemaritiman akan lebih dulu melakukan evaluasi penggunaan alat yang digunakan dalam pembongkaran pagar laut tersebut. Akan dilakukan pembongkaran, namun dievaluasi dulu kira-kira alat apa yang sebaiknya digunakan, yang lebih praktis, mengingat perairannya cukup dangkal, kata Muhammad Ali saat dihubungi Minggu. Ali belum menyampaikan lebih lanjut kapan pembongkaran pagar di laut ini akan dilanjutkan. Kita tunggu hasil rapat dengan semua stakeholder kemaritiman, ungkapnya. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025, belum ada aktivitas pembongkaran pagar di laut di kawasan pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Adapun kondisi cuaca di lokasi, sekira pukul 13:07 waktu Indonesia Barat, tergolong cukup cerah, namun angin yang berhembus begitu kencang. Hal tersebut membuat ombak di pantai Tanjung Pasir tinggi. Sebelumnya, dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL dan Lantamal 3 Jakarta Brigadir Jenderal Mar. Heri Indarto, TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran pagar misterius di Laut Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu, tanggal 18 Januari tahun 2025. Pagi ini kami bersinergi bersama warga sekitar akan melaksanakan pembongkaran pagar laut yang selama ini mungkin sudah viral, kata Heri di Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih. Nanti mungkin bisa bertambah, karena menunggu masyarakat maupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan, imbuhnya. Heri menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden RI melalui Kepala Staf TNI AL untuk membuka akses terutamanya bagi para nelayan yang akan melaut, ujarnya. Kalau berkaitan dengan ada nama-nama perusahaan yang kemudian terlibat dan juga ternyata ada hak guna bangunan yang harus didapat di laut ini, informasi yang bisa dibagikan seperti apa, Pak Menteri? Informasinya sudah saya bagikan semua. Iya, silakan. Tinggal diambil aja yang sudah saya sampaikan. Ya. Nggak mengulang-ulang. Baik, artinya ini sudah sepengetahuan Kementerian KTR BPN kah dengan adanya data-data itu yang masuk memang sudah sejak tahun 2024, Pak Menteri? Loh, maksudmu apa? Kan saya sudah sampaikan apa adanya. Sertifikat itu dibuat dari tahun 2021, 22 dan 23. Ya kan? Kita acuannya pada undang-undang. Kalau dia itu terbitnya terjadi cacat prosedur maupun cacat material, selama terbitnya itu belum usia 5 tahun, kami bisa batalkan tanpa proses dan perintah pengadilan. Masih belum jelas. Tapi kan yang dipersoalkan ini kan baru ramainya saat ini seolah-olah pemerintah tidak tahu bahwa ada pagar laut tersebut yang sudah menjadi polemik dan juga ada bagian-bagian tersebut yang ternyata memiliki hak guna. Gini. Namanya orang melanggar itu bisa terjadi di mana-mana. Saya sebagai menteri juga baru tahu kejadian ini setelah kami cek. Karena yang namanya sertifikat di Indonesia ini jumlahnya ada 120 juta bidang. Bagaimana mungkin kita bisa ngecek satu persatu 120 juta? Karena itu saya menyatakan terima kasih kepada masyarakat yang ngasih tahu. Jadi pihak yang kemudian mengeluarkan sertifikat itu sejak tahun 2021, apakah itu nanti juga akan jadi... Kan sudah saya sampaikan, Mbak.
Masih belum dengar tadi penjelasan saya. Ya, itu dari tahun 2021 artinya juga akan diusut ke sana. Semua akan kita panggil, akan kita yang masih menjabat, yang masih kewenangan kami sudah kita panggil. Baik. Kan sudah jelaskan. Nelayan kerahkan lebih 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran pagar laut sepanjang 30 km di Tangerang, Banten, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Para nelayan rela rugi tidak mendapatkan pendapatan demi membantu TNI AL dan KKP membongkar pagar laut tersebut. Sebelum turun ke laut, puluhan lebih nelayan tampak berkumpul di pos TNI Angkatan Laut, Posal, di Desa Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Para nelayan yang tinggal di kawasan Desa Tanjung Pasir ini akan membantu TNI Angkatan Laut, AL, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan membongkar pagar di pesisir Laut Tangerang, Banten, pada Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Satu di antara sejumlah nelayan, Uri, 40, mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran ini. Meski demikian, katanya, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran. Kita tidak bisa memastikan berapa banyak ya. Yang pasti hampir seluruh nelayan dan instansi Desa Tanjung Pasir ikut membantu. Total kita mengerahkan 200-300 kapal, kata Uri, saat ditemui di pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Rabu pagi. Uri menyebut, para nelayan sangat berterima kasih dengan dilaksanakannya pembongkaran pagar di laut ini. Hal itu dikarenakan eksistensi pagar di laut tersebut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil tangkapan laut menurun. Saya ke laut yang biasanya konsumsi Rp100.000, sekarang Rp300.000. Dapat ikannya cuma Rp50.000. Biasanya kita melebihi target Rp50 per ribu, jelasnya. Oleh karena dampak yang begitu terasa bagi para nelayan, Uri mengatakan, para nelayan Desa Tanjung Pasir libur melaut pada Selasa ini. Keputusan tidak melaut itu, menurutnya, membuat para nelayan merugi. Kita nggak melaut hari ini. Kita rugi, jujur aja. Tapi lebih baik rugi sehari untuk bantu perjuangan kita ini, tegas Uri. Pantauan tribunnews.com di pantai Tanjung Pasir sekira pukul 9.24 waktu Indonesia Barat. Selain para nelayan, ada ratusan personel dari TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polair, Bakamla, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, KPLP, dan Pemprov Banten yang tengah melakukan persiapan sebelum melaksanakan proses pembongkaran pagar di laut. Berdasarkan keterangan tertulis Dirjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rabu terdapat total 2.623 personel gabungan dan 281 armada yang dikerahkan dalam pembongkaran pada Rabu ini. Sebelumnya, pembongkaran pagar laut yang dilakukan TNI Angkatan Laut, AL, di kawasan pesisir Tangerang, Banten, ditunda pada Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025. Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengatakan, alasan penundaan tersebut dikarenakan pihaknya bersama sejumlah pihak terkait kemaritiman akan lebih dulu melakukan evaluasi penggunaan alat yang digunakan dalam pembongkaran pagar laut tersebut. Akan dilakukan pembongkaran, namun dievaluasi dulu kira-kira alat apa yang sebaiknya digunakan, yang lebih praktis, mengingat perairannya cukup dangkal, kata Muhammad Ali saat dihubungi Minggu. Ali belum menyampaikan lebih lanjut kapan pembongkaran pagar di laut ini akan dilanjutkan. Kita tunggu hasil rapat dengan semua stakeholder kemaritiman, ungkapnya. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025, belum ada aktivitas pembongkaran pagar di laut di kawasan pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Adapun kondisi cuaca di lokasi, sekira pukul 13.07 waktu Indonesia Barat, tergolong cukup cerah, namun angin yang berhembus begitu kencang. Hal tersebut membuat ombak di pantai Tanjung Pasir tinggi. Sebelumnya, dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL dan Lantamal,
3 Jakarta Brigadir Jenderal Mar. Heri Indarto, TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran pagar misterius di Laut Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu, tanggal 18 Januari tahun 2025. Pagi ini kami bersinergi bersama warga sekitar akan melaksanakan pembongkaran pagar laut yang selama ini mungkin sudah viral, kata Heri di Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih. Nanti mungkin bisa bertambah, karena menunggu masyarakat maupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan, imbuhnya. Heri menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden RI melalui Kepala Staf TNI AL untuk membuka akses terutamanya bagi para nelayan yang akan melaut, ujarnya. Kalau berkaitan dengan ada nama-nama perusahaan yang kemudian terlibat dan juga ternyata ada hak guna bangunan yang terdapat di laut ini, informasi yang bisa dibagikan seperti apa, Pak Menteri? Informasinya sudah saya bagikan semua. Iya, silakan. Tinggal diambil aja yang sudah saya sampaikan. Iya. Saya nggak mau ngulang-ulang. Baik, artinya ini sudah sepengetahuan Kementerian ATR BPN kah dengan adanya data-data itu yang masuk memang sudah sejak tahun 2024, Pak Menteri? Loh, maksudmu apa? Kan saya sudah sampaikan apa adanya. Sertifikat itu dibuat dari tahun 2021, 22 dan 23. Ya kan? Kita acuannya pada undang-undang. Kalau dia itu terbitnya dan terjadi cacat prosedur maupun cacat material, selama terbitnya itu belum usia 5 tahun, kami bisa batalkan tanpa proses dan perintah pengadilan. Masih belum jelas. Tapi kan yang diperdebatkan ini kan baru ramainya saat ini seolah-olah pemerintah tidak tahu bahwa ada pagar laut tersebut yang sudah menjadi polemik dan juga ada bagian-bagian tersebut yang ternyata memiliki hak guna. Gini. Namanya orang melanggar itu bisa terjadi di mana-mana. Saya sebagai menteri juga baru tahu kejadian ini setelah kami cek. Karena yang namanya sertifikat di Indonesia ini jumlahnya ada 120 juta bidang. Bagaimana mungkin kita bisa ngecek satu persatu 120 juta? Karena itu saya menyatakan terima kasih kepada masyarakat yang ngasih tahu. Jadi pihak yang kemudian mengeluarkan sertifikat itu sejak tahun 2021, apakah itu nanti juga akan jadi... Kan sudah saya sampaikan, Mbak. Masih belum dengar tadi penjelasan saya. Ya, itu dari tahun 2021 artinya juga akan diusut ke sana. Semua akan kita panggil, akan kita yang masih menjabat, yang masih kewenangan kami sudah kita panggil. Kan sudah jelaskan. Nelayan kerahkan lebih 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran pagar laut sepanjang 30 km di Tangerang, Banten, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Para nelayan rela rugi tidak mendapatkan pendapatan demi membantu TNI AL dan KKP membongkar pagar laut tersebut. Sebelum turun ke laut, puluhan lebih nelayan tampak berkumpul di pos TNI Angkatan Laut, Posal, di Desa Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Para nelayan yang tinggal di kawasan Desa Tanjung Pasir ini akan membantu TNI Angkatan Laut, AL, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan membongkar pagar di pesisir Laut Tangerang, Banten, pada Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Satu di antara sejumlah nelayan, Uri, 40, mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran ini. Meski demikian, katanya, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran. Kita tidak bisa memastikan berapa banyak ya. Yang pasti hampir seluruh nelayan dan instansi Desa Tanjung Pasir ikut membantu. Total kita mengerahkan 200-300 kapal, kata Uri, saat ditemui di pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Rabu pagi. Uri menyebut,
Para nelayan sangat berterima kasih dengan dilaksanakannya pembongkaran pagar di laut ini. Hal itu dikarenakan eksistensi pagar di laut tersebut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil tangkapan laut menurun. Saya ke laut yang biasanya konsumsi Rp100.000, sekarang Rp300.000. Dapat ikannya cuma Rp50.000. Biasanya kita melebihi target Rp50 per ribu, jelasnya. Oleh karena dampak yang begitu terasa bagi para nelayan, Uri mengatakan, para nelayan desa Tanjung Pasir libur melaut pada Selasa ini. Keputusan tidak melaut itu, menurutnya, membuat para nelayan merugi. Kita nggak melaut hari ini. Kita rugi, jujur aja. Tapi lebih baik rugi sehari untuk bantu perjuangan kita ini, tegas Uri. Pantauan tribunnews.com di Pantai Tanjung Pasir sekira pukul 9.24 waktu Indonesia Barat. Selain para nelayan, ada ratusan personel dari TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polair, Bakamla, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, KPLP, dan Pemprov Banten yang tengah melakukan persiapan sebelum melaksanakan proses pembongkaran pagar di laut. Berdasarkan keterangan tertulis Dirjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rabu terdapat total 2.623 personel gabungan dan 281 armada yang dikerahkan dalam pembongkaran pada Rabu ini. Sebelumnya, pembongkaran pagar laut yang dilakukan TNI Angkatan Laut, AL, di kawasan pesisir Tangerang, Banten, ditunda pada Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2020.